di amboko. Atai yo basifat gawa. Sambah tajelo dinan rape, maaf tasimpuah dinan banyak. Uji kepada nenek mama jopangka nan gadang basa batuah. Kepai tampe batanyo, kapulang tampe barito. Di tinggihan sarantiang, di duluan salangkah. Kepada alim ulama, Bilal Buya, malin tuanku sarato manti jodu balang. Bundokan duang, ibu bapak hadirin undangan yang kami hormati. Sarato seluruh kampuang yang adoh di negeriku. Selamat datang dalam rangka acara silaturahmi akbar Dewan Pimpinan Pusat Daram dan Pencanangan Islamic Center Daram Internasional di Kota Bekasi. Hadirin undangan yang berbahagia, acara kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Merdeka! Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin undang yang berbahagia, acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Buya Haji Hadison SAG MA bergelar Rajo Intan. Kepada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u
واعبدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا وليكون الرسول شهيدا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan menjadikan kesulitan untukmu dalam agamanya. Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu, agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka berpegang teguhlah pada ajaran agama Allah, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagimu. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah benar-benar akan tunjukkan jalan-jalannya kepada mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Buya Haji Hadison SAG MA, Rajo Intan.
Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, acara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin undangan yang kami hormati, acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Buya Doni Muklis SPDGR Malin Cahayo. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma. Ya Allah, kami bersyukur atas peresmian kantor ini yang penuh cahaya. Engkau izinkan berdiri sebagai tempat dakwah dan karya. Jadikan ia rumah kebaikan yang engkau jaga selamanya. Penuh berkah, manfaat, dan rahmat-Mu yang tiada tara. Ya Allah, jayakan dai Rantau Minang dalam dakwah mulia. Kuatkan langkah kami menyebar iman dan takwa. Lembutkan lisan kami membawa sejuk bagi sesama. Jadikan kami pelita umat sepanjang masa. Ya Allah, sukseskan rencana Islamic Center dalam internasional yang kami cita. Bukakan jalan luas, penuh kemudahan dan ridho-Mu ya Rabb semesta. Jadikan ia pusat ilmu, persatuan dan peradaban mulia yang memancarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya Allah, berkahi bangsa Indonesia dan para pemimpinnya. Tuntun mereka berlaku adil, amanah dan bijaksana. Kuatkan persatuan, jauhkan dari fitnah dan bencana. Dalam lindungan-Mu, dalam rahmat-Mu, untuk selamanya. Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin undang yang berbahagia, kami mohon untuk mencicipi hidangan yang sudah kami sediakan dan meminum air yang sudah kami suguhkan. Acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Buya Haji Supriyadi STMM. Kepada Ketua Panitia Pelaksana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua
sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita panjatkan, kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Buya dan para bundo, tamu undangan yang dirahmati Allah. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan selamat datang telah hadir dalam ruangan ini. Insya Allah kita akan melaksanakan acara silaturahim, dilanjutkan dengan peresmian kantor DPP Daram, dan insya Allah kita lanjutkan lagi dengan pencanangan Islamic Center Daram Internasional. Semoga rentetan acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diperkirakan yang hadir pada saat ini sekitar 300 sampai 400 orang, dan juga diikuti oleh saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, DPLN kita. Saat ini Daram sudah terwakili di 11 negara. Satu di Belanda yang belum diresmikan maksud kami. Ditambah lagi dengan acara live streaming. Semoga acara kita ini diikuti juga oleh saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir dalam ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami terlebih dahulu mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Ada banyak usulan dari teman-teman kami bahwa kenapa acara ini tidak dilaksanakan di gedung saja. Kalau di gedung kita bisa pastikan infrastrukturnya sudah rapi, sudah mapan, parkirnya sudah terjamin. Jawabannya, di antara jawabannya adalah sangat sederhana, bahwa kapan lagi kita memperkenalkan kantor Daram ini. Ya. Nah, kapan lagi kita memperkenalkan keterbatasan ini? Hanya saja tentu keterbatasan yang bukan kita kenang, tetapi menjadi pemicu bagi kita semua untuk berbuat lebih banyak, lebih baik, insya Allah lebih ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu, mungkin tadi ada kesulitan mencari share lokasi, kemudian parkir, dan seterusnya. Insya Allah ke depan kita bisa lebih baik lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Buya, dan Bundo yang sudah mensupport sehingga terselenggaranya acara ini. Baik sebagai sponsor, kemudian sudah menyumbangkan dananya, tenaganya secara ikhlas. Hanya Allah lah yang bisa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan begitu juga rekan-rekan kami panitia yang sudah bergadang siang malam, dan kami tahu itu kalau bukan karena niat keikhlasan rasanya tidak masuk akal apa yang sudah dikerjakan oleh senior-senior para buya yang ada di Daram ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para wartawan yang dari kemarin sudah menghadiri acara kami dan sudah meliput lebih dari 12 sumber link wartawan, dan begitu juga ada media dari elektronik. Sekali lagi, semoga acara ini mendapat berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia Buya Haji Supriyadi STMM yang sudah mengkoordinir, mengarahkan dan membimbing kita semua untuk terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Hadirin undang yang berbahagia,
Acara berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang. Kepada yang terhormat Buya Dr. Haji Elva Hendri Muklis MM, bergelar Paduko Malin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di awal sambutan ini saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu semuanya. Sekaligus mendoakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga yang hadir ini semua tanpa kecuali Allah panjangkan umurnya, diangkat derajatnya, dunia dan akhirat, diberikan berkah rumah tangganya. Kalaupun tiba ajal nanti dalam kondisi husnul khatimah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Terima kasih banyak. Ini di depan kami ya. Ada Bapak Dr. Haji Gus Pardi Gaus. Ini di depan kita. Beliau dari DPR RI, maaf. Sekaligus beliau Ketua Umum Forum Alumni Mahasiswa Minang. Kebetulan saya anggota beliau di situ. Yang kita hormati, yang hadir, alhamdulillah bersama kita. Ini depan kita ada Bapak Brigadir Jenderal Rudi Rumin. Beliau Kepala Sekretariat dari Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih Pak Jenderal telah hadir sama kita. Di samping beliau sekaligus kita kenalkan juga penghormatan sekaligus Sumando Ninik Mama. Jabatan beliau sekretaris dari PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Internasional. Ketuanya Pak Yusuf JK, Pak Yusuf Kala. Beliau sekretarisnya ini. Dan banyak di sini anggotanya, para Sumando Ninik Mama. Alhamdulillah. Beliau adalah Buya Dr. Amirsah Tambunan MA. Sultan Pamuncak Tugalanyo. Beliau adalah Sekjen MUI Pusat. Sekaligus Dewan Pembina DPP Daram. Juga Ketua Umum Korok Mubalih Daram Internasional. Masya Allah, ini Buya kita ini. Buya Ninik Mama. Masya Allah. Ini di depan kita, tak asing lagi. Ini Buya Khairat. Salah seorang SC, motivator, perancang Islamic Center Daram Internasional ini. Tak asing lagi, ya Buya Khairat. Mohon maaf kalau saya salah menyebut. Beliau juga ownernya Bintang Pelajar. Ya, kita doakan saja. Semoga Allah berikan berkah semua usaha beliau. Ya. Tadi malam sampai jam berapa nih semua Buya di sini ya? Masya Allah. Mohon maaf, di samping kiri saya terpaksa saya sebutkan mana yang ya yang terlihat ya. Yang hafal lah. Ini tamu VIP semua soalnya Pak. Ya, ini dari jauh datang dari Yogyakarta. Bapak Dr. Iramadi Irja. Ya. Beliau di samping Dewan Pakar Daram, beliau juga praktisi ekonomi politik. Ya. Juga Dewan Pakar Perbankan. Dulunya
mantan di Direktur BRI ya, BI, Direktur BI beliau, Masya Allah. Motivator internasional. Kita tahu betul dengan beliau. Banyak tulisannya di media cetak, media massa. Luar biasa nih. Pak Ira Madi Irja dari Jogja datang ke sini. Terima kasih Pak Ira. Di samping kita lagi ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dasrul Sudin. Terima kasih Pak Jenderal. Di samping kita ini Profesor Dr. Lukman, ya. Beliau Ketua Umum S3. S3 itu bukan S3 kampus ya. Sayo Solo Sayo Sakato. Ya, berarti salah satu di antara ketum dari ormas yang hadir. Ya, ini di samping kita, samping kiri, ini Buya Haji Zairul. Sekarang beliau sebagai Ketua Dewan Pendiri DPP Daram. Alhamdulillah, Buya Zairul. Di samping kita lagi ada Buya Syafaat. Adalah pengawas yang mengawasi kinerjanya Daram dari A sampai Z. Walaupun kami sering disentil beliau, sering dikritik, alhamdulillah itulah pengawas. Ya, yang mengawasi kami. Kalau lupa kami diingatkan, kalau salah kami ditegurnya. Terima kasih Buya Syafaat. Beliau juga pengusaha ownernya Regisa Foundation. Ya, kalau Bapak Ibu butuh ya butuh kerja, bukan kerja ya, pengiriman segala macam ke Jepang, ini beliau direkturnya. Hubungan dengan internasional dengan Jepang. Ya, ini Buya kita, Buya Risman Mukhtar MSI. Beliau di Daram, Waketum DPP Daram, sekaligus Ketua beliau Dewan Pembina DPP Daram. Juga Dewan Pembina Qur'an Balik. Ini di samping kita, ini aktivis yang gak asing lagi nih. Dr. Abbas Toha. Ya, saya dengan beliau sering di Dewan Dakwah dulunya. Ya. Ini Bapak Muhammad Idris, Kepala Cabang BSI Tanah Abang. Beliaulah yang mensponsori atau yang bikin kartu anggota KTA Daram yang nanti kita bagikan. BSI Tanah Abang. Ya. Di kartu anggota sekaligus e-money juga ini. Serbaguna. Bisa dipakai kemana-mana. Masya Allah juga, ini ada Pak Supardi. Ya. Pak Supardi. Bapak Abdul, siapa ya? Lupa saya tadi. Ya. Kita kembali ke sana. Ini sebelum ke Bundo-Bundo. Ini Dewan Padi ini ada di depan kita. Ya. Asmi Datuk Bagindo. Ketua Umum LAKM ya. Ya. Sekaligus di Daram dia Dewan Pakar Daram. Mohon maaf. Ya. Ini Pak Fajar ya. Pak Fajar Eko Satrio. Beliau adalah Kepala Biro Dikmental. Mewakili Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak Fajar telah hadir jauh-jauh ke Bekasi, Jawa Barat. DKI Jawa Barat kan lintas provinsi walaupun dekat. Lintas provinsi beliau. Makasih Pak Fajar. Terima kasih juga ini Wakapolsek nih. Kebetulan Pak Kapolseknya lagi berhalangan. Ada wakilnya Pak Kompol Kusnandar. Ya. Wakapolsek Kecamatan Pondok Melati. Ada Wakil Komandan Wan dan Ramil. Ya, ini Pak Alvin ya. Ya, beliau yang bertugas luar biasa ini. Sudah, walaupun dia tugasnya sekecamatan, tapi dari kemarin tugas membantu Daram, alhamdulillah. Dia yang mengarahkan semua ya, segala macamnya kebutuhan kita. Terima kasih. Ini di samping kita Guru Besar UIN Syarifullah Ciputat, Profesor Aramai Arif MA, Guru Besar UIN sekaligus Dewan Penasehat Daram.
Ya, kalau kami salah-salah dinasihati. Ya, di kampus beliau dosen luar biasa, di Daram beliau penasihat ketum dia. Ketum salah dinasihatinya. Terima kasih, Prof. Ya, Masya Allah. Sekaligus kami kenalkan. Ini ada Dr. Taswem Tarib ini. Ya. Pak Taswem Tarib ini kepala kode etik ini. Ya, dari keimigrasian. Mohon maaf kalau salah. Ya. Tamu yang paling dekat, Pak, dengan pesawat sininya. Satu tim. Ya, Ketua DPLN Daram Malaysia yang selalu hadir bersama kita setiap ada acara. Hadir terus. Bapak Saftin Ruling. Kalau kita menyebut dengan Pak Samdimano. Pak Samdimano. Masya Allah. Di kerajaan Malaysia beliau enggak asing lagi. Saya kenal betul. Saya sudah ke Malaysia. Beliau kenalkan dengan kerajaan Malaysia saya. Ya, ini beliau ada timnya. Pak Saftin Ruling. Ada Dr. Abdullah Afifi. Ya, ini tim beliau dari Malaysia. Dr. Nus Yusrizal. Ini ada M. Farhan Maulana, Bachelor Manajemen Teknologi. Ini dari satu meja dari Malaysia ini khusus. Masya Allah. Ya. Wah, ini ketum-ketum ormas ada semua, ada lengkap ini, Pak. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, sekaligus mengenalkan penghormatan juga. Ya, ini mohon maaf kepada Bundo, dia di samping kanan kita. Ya, ada hadir Dewan Pembina PP Muslimah Daram Internasional. Ibu Dr. Insinyur Hajah Irma Alamsah, MSc. Ini salah seorang tokoh nasional di pemerintahan, tidak asing lagi. Dengan Pak Gus Fadi Gaus mungkin kenal beliau ya, kenal sekali. Di anggota DPR dulu kan. Masya Allah. Ada, nggak asing lagi, Bu Irma Alamsah bukan hanya Dewan Pembina PP Muslimah, tapi juga penasehat PP Daram sekaligus. Ada di samping kita, di kanan juga ini nggak kelihatan, ya. Ibu Hajah Herlina Hasan Basri, ya, yang aktif mengajak orang IKM bergabung dengan Daram. Kajian bulanan, beliau ketua Bundo Kanduang DPP IKM. Bundo Hajah Herlina Hasan Basri. Di sampingnya, ini ada Hajah Ernawati, Ernayeti, jauh-jauh dari Lampung datang ke sini. Daram, Pemuslimah Daram di Lampung, datang, Bu Hajah Ernayeti. Dengan suaminya, ini Pak Ermansah, Dewan Penasihat PP Daram, dari Lampung sengaja ke sini, Pak. Terima kasih. Ada Ibu Dr. Hewan Eva Linda, MSI, ownernya Debesto. Juga sekaligus sebagai Dewan Pembina PP Muslimah Daram. Ada Dr. Yuherman, Ketua Umum Bakor Minang, telah hadir bersama kita. Masya Allah. Ada Pak Haji Adlis, ini pengusaha, ya, kontraktor. Nanti insya Allah nanti calon ini di akhirat, ketika Daram nanti bikin gedung bertingkat sekian, ini beliau kontraktornya nanti insya Allah diantaranya. Ya, Masya Allah. Ada Sekjen FAM juga ini. Yang setia bersama Daram. Muhammad Nazif. Ada Profesor Zahari, Musel Zahari. Ada Buya Dr. Fikri Bareno. Ya, ada ya, Buya Yasril. Ada Kolonel Sukriyadinata. Terima kasih dari Bintal AL Mabesal. Ada Tuanku Khalifah, Ketua DPW Daram DKI Jakarta. Ada Buya Dr. Insinyur Kahar Mulyani, Ketua DPW Daram Jawa Barat. Alhamdulillah juga hadir nih di depan kita. Ya, terima kasih Buya Kahar yang selalu mengisi di
kajian-kajian daram. Ya. Wah. Ada Bapak Firdaus ya. Masya Allah Pak Firdaus, terima kasih Pak Firdaus. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebutkan. Yang kalau tidak kalah pentingnya, ini Ibu Hajah Eli Sumarni, Ketua Pengurus Pusat Muslimah Daram Internasional. Ini beliau Hajah Eli Sumarni. Kebetulan satu rumah dengan saya. Satu rumah dan satu kamar pula lagi. Masya Allah. Iya. Status pribadi Pak Jenderal. Ya kalau mohon maaf ini kalau ada yang nggak tersebutkan, mohon maaf sekali Pak. Sangat banyak sekali, mohon maaf ya. Sangat banyak sekali sampai ke belakang nih. Ya ini tamu VIP semua nampaknya nih. VIP semua nih Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para buya, para bunduk semua yang telah hadir. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebutkan. Ya, masih ingat ini lagi nih di meja. Ini ada Sekretaris Dewan Pakar Daram. Ada Rifki Anwar Eskom Sihan ya. Beliau guru besar Dewan Guru di Beladiri Karate Indonesia. Ya, Karateka ya, Indonesia. Ada Buya Jufri Dewan Penasehat, ada Profesor Mukhlas Suseno ya. Masih banyak lagi Pak. Dan semua pengurus DPP Daram yang saya hormati, yang saya muliakan. Semua pengurus DPP PP Muslimah yang saya muliakan. Dan tak kalah pentingnya penghormatan yang sangat tinggi, apresiasi yang tak terhingga kepada panitia acara. Panitia acara yang luar biasa. Yang ketua acaranya ini bersama kita. Ada Letkol Sri Pranoto, Doktor. Ya. Beliau Waketum Daram, ya, ketua acara yang mengatur acara hari ini. Dan semua panitia yang di depan, yang di belakang, yang di samping, yang sedang bertugas. Tadi malam, 2 malam nggak tidur, Pak. Ya, mau laki, mau perempuan, di sini mereka semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun tempatnya kecil, sederhana, tapi dibikin sebaik mungkin untuk melayani para tamu kami ini. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Ini kantor kita di samping, Pak. Itu sengaja dibuka tadi. Ini kantor kita di samping kita ini. Ini fotonya. Ini di samping kita. Mau lihat nanti, bisa dilihat nanti. Nanti habis zuhur, Bapak Ibu nanti kita bisa dialog nanti. Ya, mau tahu-tahu lah. Mau tahu-tahu berbincang-bincang dalam ke depan nanti habis zuhur. Ada Buya Gus Rizal nanti. Ya, beliau mohon maaf, beliau hadir cuma telat. Ketua Dewan Pembina Buya Gus Rizal Sahar. Sekarang lagi acara di RC bersama Prof. Fas Jalal. Dia datang. Dia lagi acara di RC, akan datang insya Allah. Gubernur Sumbar akan datang insya Allah. Beliau sekarang acara di Dewan Dakwah. Dia mohon maaf, telepon saya terusan. Buya, kita di Dewan Dakwah acara juga nih, jarak jauh lagi. Ya, beliau insya Allah usahakan hadir. Pak Gubernur, ya. Kemudian mohon maaf juga salam hormat dari Pak Wakasal. Pak Laksamana Madia Edwin. Ya. Pak Edwin. Emhan Rajo Mangkuto. Beliau Dewan Penasehat DPP Daram. Yang terus dengan kami komunikasi terus. Alhamdulillah. Kita doakan. Semoga beliau Allah angkat derajatnya. Insya Allah doakan dari Wakasal sekian bulan. Mudah-mudahan menjadi Kasal insya Allah. Ya, ini satu hal yang saya petik nggak apa-apa. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Panglima, Pak Agus Subianto. Di acara MUI kemarin, Pak Sekjen. Ya, saya katakan di Daram itu ada penasihat kami namanya Pak Edwin. Oh, Masya Allah, beliau orang baik. Beliau orang baik. Saya sambung, beliau pelanjut Jenderal Sudirman, saya bilang. Pak Wakasal kita. Pak Laksamana Madia Edwin. Dia mohon maaf sekali, hari ini nggak bisa datang. Ya, beliau penasihat Daram. Juga penasihat Daram Pak Haji Yuliot Tanjung, Wakil ESDM, juga penasihat Daram. Mohon juga, beliau akan usahakan apakah nanti acara dulu telat, dia akan datang insya Allah katanya. Bersama istrinya, Dr. Khairina,
Mars. Ya, dia istrinya pembina PP Muslimah Daram, istrinya, Direktur RS Hermina. Dia juga akan usahakan datang, tapi mungkin agak telat katanya. Usahakan dulu acara-acara keluarga segala macam. Di kebetulan Bapak Ibu, hari ini banyak acara sebenarnya. Dan tadi pagi jam 7 pagi Pak, kita kedatang tamu dari satu tim, ya, Gebu Minang. Datang dari satu tim tadi, yang diketuai oleh Pak Oso, tapi yang datang adalah Pak Yulian Darwis. Datang pagi tadi jam 7. Sampai jam 8 mau pamit. Ya, sempat pamit. Walaupun acara luar biasa acaranya, datang ke sini hanya untuk mohon maaf katanya. Terima kasih kepada Daram telah mengundang kami. Salam dari Pak Oso. Dia tetap siap mendukung Daram ke depannya. Itu pesan Pak Oso. Kami siap dukung Daram ke depannya. Ya. Jadi ada yang datang subuh tadi, datang pagi tadi, gak sempat siang. Dan nanti ada yang datang sore, datang malam katanya. Pokoknya kami akan datang ke Daram deh, walaupun sore atau malam. Masya Allah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga menjadi amal ibadah di mata Allah Azza wa Jalla. Daram ini adalah kendaraan kita. Daram bukan tujuan. Daram bukan tujuan. Daram kendaraan kita untuk berdakwah. Daram itu adalah ormas keulamaan, ormas keumatan yang menyatukan semua kelompok, semua elemen. Sehingga Daram punya moto, bersatu dalam usuliyah, toleransi dalam fur'iyah. Itulah Daram. Bersatu dalam usuliyah, dalam akidah, tapi toleransi dalam fur'iyah. Apa fur'iyah? Berbeda mazhab, berbeda tata cara peribadatan. Mungkin ada ormasnya NU, di Daram ada pakar NU. Ada Muhammadiyah, di Daram ada pakar Muhammadiyah. Kebetulan Waketum MUI Pusat, juga Ketua Muhammadiyah, beliau sampaikan salam, mohon maaf sebesar-besarnya katanya. Tidak bisa hadir, karena dia ke Sumbar bersama Pak Menteri, Pak Prof Mukti. Ya, dia ke Sumbar, harusnya dia hadir katanya. Pak Buya Anwar Abbas, ya, beliau ketua Dewan Pakar Daram. Masya Allah, dari awal beliau juga memberikan nasihat sama kami. Ya, juga Pak Dr. Irman Gusman juga, dia telepon betul. Mohon maaf Buya, saya mau hadir betul, tapi apa hendak dikata, ya. Tapi ada kok kawan-kawan saya yang akan hadir kok, kata beliau. Beliau sebutkan, dan nanti Pak Guspadi Gaus, kata beliau. Ada Pak Firdaus, kata beliau, dan lain-lain. Jadi banyak pakar-pakar Daram yang akan hadir, tapi banyak tabrakan aja di Indojelito, di Dewan Dakwah, di Yarsi, dan segala macamnya. Ya, ada yang mohon maaf nggak bisa hadir, ada yang akan hadir tapi telat katanya. Ya, Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan. Memang Daram itu bukan satu ormas. Daram bukan satu pemahaman keagamaan, tidak. Di Daram itu pengurusnya Pak, kalau Bapak lihat, Masya Allah. Yang duduk di PBNU ada pengurus Daram. Yang duduk di PP Muhammadiyah ada pengurus Daram. Yang duduk di Parti ada pengurus Daram. Ada yang di Salafi ada di Daram. Bahkan ada jamaah tabligh. Ustadz dari Sulaiman. Beliau kontak saya. Beliau lagi acara di tempat lain tapi akan usahakan hadir juga. Ustadz dari Sulaiman. Dia dari jamaah tabligh. Di Daram ada. Yang penting, mohon maaf Pak Sekjen, kami merujuk ke MUI. Selagi MUI tidak mengatakan sesat ajarannya, kita undang, kita pakai. Di kutanya kita mengambil ilmu kepada MUI. Itulah Daram. Di Daram itu pemersatu Pak. Pemersatu. Dan kami ingin nanti, ini kan kantor kita kecil nih Pak. Ini kantor kita kecil. Insya Allah ke depannya akan bikin kantor yang besar. Di atas tanah 75 hektar. Insya Allah. 5 hektar untuk Islamic Center dalamnya. 5 hektar untuk Islamic Centernya. 5 hektar lagi untuk bisnisnya Daram. Yang akan menopang nanti Daram ini. Dan sekian yang lainnya kita bikin perkampungan muslim. Nanti Buya Akhir akan menjelaskan. Nanti ada paparannya nanti. Sudah ada master plan-nya semua.
sudah ada master plan-nya, bahkan ya, ini sudah ada, nanti Buya Khairat akan jelaskan nanti. Buya Khairat sebagai SC akan menjelaskan semuanya. Ustadz, mungkinkah terjadi jika Allah berkehendak? Apa sih nggak mungkin? Yakin Pak, daram bukan tujuan. Daram hanya kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Tujuan kita dakwah. Dakwah. Dakwah melewati mimbar, dakwah melewati perdagangan, dakwah melewati politik, dakwah melewati ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Itulah daram. Makanya nanti kita akan bikin kantor yang terbesar. Ya, kapan kita jadikan kantor ini? Insya Allah waktu nggak jauh, nggak lama-lama. Tergantung kapan Allah kehendaki. Mungkin kita nggak mampu, Allah Maha Kaya. Ingat, Allah Maha Kaya. Saya yakin Pak. Saya yakin. Dalam kantor ini kita jadikan Pak, dalam waktu setahun 2 tahun jadi Pak. Makanya waktu yang nggak lama akan berdiri Islamic Center Daram Internasional. Insya Allah. Tentu butuh bantuan dan dukungan kita semuanya. Minimal doakan Daram. Doakan Daram agar bisa mencapai tujuan yang mulia ini. Itu saja. Di mana tanahnya? Tanahnya sudah ada beberapa tempat yang kami siapkan. Tinggal lagi deal-dealannya. Ya, insya Allah. Dan semuanya tentang ini nanti Buya Khairat akan jelaskan nanti. Dalam pemaparan pencanangan Islamic Center Daram Internasional insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah sambutan dari saya. Jika panjang, mohon dimaafkan. Banyak yang mau disampaikan Pak. Ya, tapi karena waktu yang mengikat kita banyak acara. Hari ini lebih halal. Ya, lebih halal. Dikemas dengan istilah silaturahmi akbar. Ya, mungkin orang lain menyebut halal bil halal. Tapi kita membungkus dengan kemasan silaturahmi akbar Daram. Terus ada peresmian kantor Daram. Terus yang ketiga baru pencanangan Islamic Center Daram Internasional. Ini program kita. Dan sekaligus peluncuran KTA. Nanti Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota Daram, baik jadi pengurus, baik jadi anggota, silakan lapor ke Daram. Kita akan bikinkan nanti KTA-nya, insya Allah. Ini sudah ada percontohannya nanti. Ya, ada percontohannya. Silakan. Ya, hari ini cuma beberapa yang kita contohkan dulu, kita bagikan, ya, secara simbolis. Nanti mungkin yang hadir ini silakan nanti hubungi Daram. Hubungi setiap Daram nanti. Kami ingin jadi pengurus Daram. Silakan aja. Kita terima Pak, jadi pengurus kita terima. Kami jadi anggota, Ustadz, siap. Kami Sumando, siap. Ya, nah, gitu. Kemarin juga mohon maaf dari Pak Bakhtiar Nasir, Buya Bakhtiar Nasir. Beliau sedia mau hadir katanya. Ya, kata beliau, jam berapa acara mulai? Jam sekian. Selesainya, nah ini. Ya, insya Allah beliau akan hadir juga. Ustadz Bakhtiar Nasir. Terus Ustadz Alfian Tanjung juga akan hadir. Dia konfirmasi ke saya, lagi OTW. Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya, ya, tokoh-tokoh lainnya, ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran Daram itu apa alirannya. Daram itu alirannya Islam, titik. Islam. Berdasarkan surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Landasannya adalah Islam. Standar Islamnya apa? 5 rukun Islam diakuinya, itulah Islam. Itu Islam, itu Daram. Makanya kita enggak membatasi Muhammadiyah masuk, NU masuk, Persis masuk, Jamaah Tabligh masuk. Silakan. Ya, tentu semuanya siap berlindung di bawah Al-Quran dan hadis. Itu kuncinya. Ya, silakan ormas berbeda, enggak ada masalah. Tapi siap enggak? Dalam hal apapun kita dalam lindungan Al-Quran dan hadis. Titik, itu saja. Ya, itu saja Pak. Jadi, mohon maaf kalau ada anggapan-anggapan macam-macam. Ya, Daram itu bukan satu kelompok tapi bermacam-macam. Tapi kita akan memberikan payung hukumnya. Payungnya adalah Al-Quran dan hadis.
Jika ada beda pendapat, Daram siap berdiskusi dengan siapa saja. Kita selesaikan secara baik. Itu aja. Tapi alhamdulillah Pak, selama ini Pak, oh ramai itu di grup tuh. Ramai, nggak ada masalah. 4 imam mazhab saja. Ya. Berbeda pendapat dalam beberapa hal. Apalagi kita kan. Nah, untuk itu, mari kita bersatu di dalam ini, memajukan Islam dan ajarannya. Mudah-mudahan Islam terangkat dan Allah angkat dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Daerah Tominang, Buya Dr. Haji Elva Henry Muklis MA Paduko Malin. Hadirin undang yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan Dewan Pembina Pengurus Pusat Muslimah Daram Internasional kepada yang terhormat Bundo Dr. Insinyur Haja Irma Alamsyah MSc. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak-bapak yang mulia yang hadir pada hari ini, yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena yang hadir ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kita tadi, cukup para tokoh Islam sedunia sebenarnya Pak, bukan karena udah internasional. Ini kami memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita beri aplaus buat Bapak dan Ibu-ibu, Buya, sekeluarga juga hadir pada hari ini sebagaimana dalam rangka silaturahmi akbar Daram ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, Buya-buya dan Ustazah juga ada kita dari Muslimah Daram tentunya. Sebagaimana yang dimintakan oleh MC pada hari ini, sekapur siri sebenarnya dari kami kaum muslimah NU. Sudah sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah kepada di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana organisasi ini bisa eksis di tengah-tengah kondisi dunia sebagaimana yang kita baca dan kita dengar pada hari ini dan sebelumnya. Allahu alam apa yang terjadi untuk kedepannya. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Istilahnya uncertainty. Artinya tidak ada kepastian. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu di sini. Antara lain tentu merupakan amanah dari Allah. Terutama kita bangga orang Minang. Bukan kita mendiskredit atau mendiskriminasikan kita ya, tapi buktinya kita, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kita tadi, Buya Dr. Eva, begitu beliau memberikan penjelasan apa manfaat dari organisasi Daram ini.
Dari kami tentunya sebagai Muslimah NU sangat mendukung. Karena tidak bisa kalau suatu organisasi yang hanya terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu atau dari bapak saja begitu ya. Karena kita lihatlah bagaimana perjuangan dari ibu-ibu Iran, juga Amerika sendiri. Dia memperjuangkan suatu perdamaian dunia. Cuma kita juga bingung ya, kenapa begitu sudah majunya suatu negara, sudah begitunya berkuasa, namun moral yang dilakukan kepada umat manusia yang diciptakan Allah begitu. Ini suatu harapan dari kami tentunya, bagaimana nanti Daram, apalagi Daram internasional, siapa tahu nanti Pak Ketua, bisa Daram ini menjadi suatu perwakilan dalam Dewan Perdamaian Internasional. Kita kasih aplaus. Ini sangat momentum kalau kami melihat secara apa yang disebut oleh Ketua tadi, politik dunia saat ini. Kita tidak berpihak-pihak kepada suatu golongan apapun, suatu politik partai apapun. Tapi kita berpihak kepada berdakwah kita, kepada perdamaian dunia. Ini garis besarnya kalau menurut kami. Kemudian yang kedua, dengan telah berdirinya Muslimah Daram, kami ingin juga sekaligus menyampaikan informasi kepada bapak-bapak dan buya-buya di sini dan para undangan Daram, bahwa organisasi Muslimah Daram berperan sebagai penyambung, nah ini, sebagai penyambung dan pendukung organisasi Daram yang sebagai induk organisasi. Jadi kami ini sebagai penyambung dan pendukung organisasi Daram. Kita saling berjalan dalam melangkah. Langkah kami adalah bagaimana membangun Muslimah yang yang karimah. Dalam bahasa Islam, bahasa Arabnya Bapak Ibu tahu, karimah, memiliki moral yang bersendikan kepada apa yang disampaikan oleh ketua kita, tentu Al-Quran. Itu satu. Kemudian kepada anggota muslimah juga kami selalu mengingatkan bahwa kita itu harus seiring sejalan. Makanya ketua mengatakan tadi, kebetulan ketua muslimah juga serumah, sekamar, seketiduran ya. Mungkin awalnya memang harus begitu ya. Awalnya begitu, karena tidak mudah Bapak, Ibu sekalian membentuk suatu organisasi seperti ini ya. Saya sudah banyak pengalaman. Saya tadi mendengar juga ada abangku di sini. Bang Yo, mana Bang Yo ya? Bang Yo Herman mana tadi? Hormat Bang, ini tidak masa kita lagi sebenarnya. Kami ini udah senior sama beliau ini. Salam hormat Bang Yo ya. Jadi permasalahan itu, baik perempuan, laki, itu sama saja sebenarnya. Dari dulu itu aja begitu. Nah ini bagaimana juga muslimah juga memberikan suatu tauladan, membangun dalam membentuk sekarang nih macam-macam ya, kejadian kekerasan macam-macam begitu. Kita dalam hal itu berkewajiban, muslimah sebagai tugas dan malah sebagai misi untuk menjadikan, memiliki khususnya wanita yang memiliki akhlak karimah.
Itu tugas yang akan kami lakukan begitu. Kemudian juga sebagai orang Minang tentunya, Muslimah juga akan memberikan kontribusi nyata dalam rangka menjaga dan mempertahankan. Nah ini, adat berdasarkan falsafah Minang, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah ini, dua hal ini yang mungkin akan kami lakukan dan akan kami pegang teguh dalam melakukan kegiatan. Benar nggak ibu-ibu, kita bersedia untuk melakukan itu minimal dua hal itu? Alhamdulillah. Tentu juga perlu dukungan dari buya-buya dan bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini. Terakhir, kami juga mengucapkan maaf lahir batin, sebagaimana acara kita adalah silaturahmi akbar Daram. Ya, sebenarnya di era digital ini Bapak Ibu sudah cukup sebenarnya dengan online ya. Kita udah online juga, tapi kenapa ini HBH itu nggak bisa hilang? Sehingga hampir tiap hari Bapak Ibu acara sekarang ini selama bulan Syawal ini, sehingga kita harus pilih-pilih, kita harus kemana nih ya, harus kemana. Oleh karena itu kami sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ketua, dengan sangat hormat Bapak Ibu masih berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada acara HBH Daram dan Muslimah NU ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di mana pada hari yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kantor Daram kita resmikan. Sedikit pantun untuk ini sebagai akhir dari sambutan kami dari Muslimah NU. PP Daram, bukan maaf ya. Ini tadi karena Ketua minta kami untuk memberi sambutan, jadi mohon maaf kami tidak mempersiapkan sebagaimana seharusnya, yang terhormat Buya-Buya dan Bapak Ibu sekalian. Namun kami mengakhiri Skapur Siri ini, rumah indah harus dijaga. Karena kita membangun rumah. Ya. Pagar melati harum dan indah. Kantor Daram berdiri sudah. Semoga berdiri megah sebagai amanah. Demikian Bapak Ibu, dan satu lagi yang perlu kami sampaikan, pantun dari Minang. Karena orang Minang kalau dia tidak merantau, itu tidak ada nilai sosialnya sepertinya ya. Ya. Istilahnya apa? Pantunnya adalah, gue lupa saya ya. Babua babungo balun, ya. Apa Pak? Itu terakhir, sebelumnya. Karatau bungo. Karatau madang dahulu, babua babungo balun. Maaf Pak, ini karena ini ya. Marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Ini yang sangat mungkin ya terdorong kita sehingga kita bisa merantau. Demikian bisa kami sampaikan, sekedar sekapur siri dari kami. Terkurang terlebihnya kami mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan kami memberikan hormat yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Daram dan pada para undangan sebagai anggota Daram. Mari kita bersama-sama, semoga apa yang disampaikan oleh Ketua tadi terwujud. Ini adalah amanah. Kalau kita pikir-pikirkan, kenapa ini kok
bisa kita bangun begitu. Saya Pak, sudah berapa puluh tahun, Bang Yo yang tahu, berpengalaman dalam politik, tidak gampang mendirikan suatu organisasi begitu. Tapi ini alhamdulillah ya Bang Yo ya, akhirnya terwujud. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, apa kata beliau tadi sebagai ketua, Basamo Mangko menjadi. Ini tidak bisa, kalau tidak bersama sulit. Apalagi kita. Makanya mulai dari ini mari kita menanamkan rasa kebersamaan itu. Yang sekarang ini mulai terkikis Pak. Mulai tergeser nilai-nilai itu. Kebersamaan itu hilang sekarang. Karena apa? Karena ini. Oleh siapa? Generasi muda ke depan. Bukan generasi kita. Sedangkan sekarang kita masih generasi kita. Ini. Bagaimana kita menanamkan rasa kebersamaan itu. Baik itu sebagai amanah dari kami, dari Muslimah NU. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bundo yang sudah memberikan sekapur sirih buat kita semuanya. Hadirin undangan yang berbahagia, kata sambutan berikutnya kami mohon kepada Buya Dr. Hadi Ade Irja untuk memberikan kata sambutan kepada kita semuanya. Jauh-jauh beliau datang dari Jogja, kita berikan penghormatan untuk sekapur sirih buat kita semua. Kepada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Umum Daram yang luar biasa tadi. Yang terhormat Bapak Dr. Amir Syah Tambunan, Sultan Majolelo tadi Pak. Sultan Pemuncak. Nah, Adon lebih tinggi di Pemuncak loh. Ya. Jadi kami kebetulan sama-sama punya istri kakak meninjau jadi beliau. Ya. Kemudian yang Ahmad usah sebut satu persatu, kemudian ini mulia Pak Gus Pardikaus, Dr. Gus Pardikaus, kawan sama-sama seperjuangan kami memperjuangkan adat bersandi syarak bersandi kitabullah ke dalam undang-undang formal Indonesia. Beliau inilah pejuang yang berdarah-darah memperjuangkan undang-undang nomor 17/22 pasal 5C. Mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu apa itu pasal 5C. Itulah setelah ratusan tahun Minangkabau, baru pertama kali adat bersandi syarak bersandi kitabullah masuk ke dalam undang-undang formal. Luar biasa, beliau yang pasang badan. Saya cuma support aja diam-diam di belakang. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini, implementasi undang-undang itu di Sumatera Barat alun lampak bana. Mungkin ada seketik-ketik, tapi sampai kini Ambo belum melihat itu. Itu kawan sekalian. Ini kebetulan Ambo diminta, tadi Ambo juga kaget. Ini ditodong ini, tidak tahu yang negeri kecen loh. Tapi tidak apa-apa. Karena Ambo sebagai Dewan Pakar di Daram, komandan Dewan Pakarnya Buya Dr. Anwar Abbas. Ambo tidak koordinasi dengan beliau tuh. Jadi kalau Ambo mewakili Dewan Pakar nanti tidak sesuai juga pikiran beliau, nanti repot juga kan. Jadi Ambo mewakili diri Ambo sendiri kini. Sesuai dengan bidang Ambo mantan, Ambo praktisi perbankan, Ambo dari Bank Indonesia, kawan-kawan sekalian. Tapi pensiun lah lama. Pensiun sampai balik tahun di Bank Indonesia.
Bisa dihitung tuh baraumu ambo gini. Di Bapak sekalian. Tapi yang ingin ambo sorot karena ambo ini adalah mendalami ekonomi politik. Ambo ingin sorot yang tadi itu. Islamic Center Daram Internasional. ICDM. Ambo kaget sekali tadi pas ditunjukkan lokasi dengan jumlah 75 hektar. Sangat susah mencari tanah seluas itu di Jabodetabek. Orang rumah lata sapi-sapi, masih dapat 75 hektar, luar biasa. Hal itu mengingatkan ambo, waktu ambo pimpinan di Medan, ambo pernah ditunjuk dulu waktu itu sebagai koordinator pembangunan Islamic Center Medan. Lokasinya di daerah Titipapan, kalau bapak-bapak yang pernah di Medan. Luasnya 110 hektar, lebih gadang daripada awak. Tapi di Medan banyak tanah. Bekas perkebunan aja berapa banyak itu. Banyak sekali tanah di Medan. Itu tidak luar biasa, tapi nan iko adalah luar biasa. Nah, ketika itu ambo ditunjuk sebagai koordinator pembangunan Islamic Center, tapi karena ada konflik interest dengan ambo sebagai pegawai Bank Indonesia, waktu itu masih aktif, tidak boleh. Jadi ambo cuma menyediakan diri untuk merancang Islamic Center Medan. Kelanjutan ambo tidak tahu, habis itu ambo pensiun mau pulang ke Jogja. Nah, sekarang hasil rancangan itu yang ingin ambo gambarkan ke kawan-kawan sekalian. Pendek saja, ambo tidak akan banyak-banyak ketersebutan. Ambo ingin menggugah kawan-kawan sekalian bahwa Islamic Center yang tersukses di dunia adalah Masjid Nabawi. Banyak orang Islam yang tidak paham itu. Nyo mencari aja masalah sholat saja, masalah ritual saja. Padahal konsep Masjid Nabawi itu adalah konsep Islamic Center yang membahas segala bidang. Ada bidang ekonomi, bidang bisnis, bidang kesehatan, bidang politik, bidang militer. Dan itu awalnya dulu tuh namanya pulau-pulau di Masjid Nabawi. Ambo sensitif melihat itu. Karena kebetulan bidang ambo. Jadi ambo melihat itu, wah inilah contoh Islamic Center pertama di dunia dan yang paling sukses. Alun-Nadu buku oleh orang Islam menulis bahwa keberhasilan Islamic Center Madinah itu yang membuat rakyat Madinah adalah rakyat yang paling makmur sedunia dalam sejarah. Tidak ada orang Islam melihat itu tuh. Karena kamu mau mantan perbankan, apa amati benar itu. Dan itu luar biasa kawan-kawan sekalian. Itu mungkin inspirasi bawa. Karena sampai kini kalau bapak-bapak datang tahun 70-an ke Madinah, masih nampak itu sentra-sentra kegiatan ekonomi dan bisnis. Toko Ames sekeliling itu. Ya kan, bapak-bapak dalam semua bola pernah mencari itu. Kini kok kesan awak begitu awak mencari dari keluar Masjid Nabawi, mencari pemandangan keluar ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara di situ. Seolah-olah awak melihat di situ adalah korporasi dan konglomerasi yang ada di situ. Di kawan-kawan sekalian, ini yang mau ingin ingatkan sekali. Korporasi dan konglomerasi itu jahat sekali untuk menguasai ekonomi. Dan itu melemahkan yang namanya Islamic Center yang dirintis oleh Rasulullah Madinah dulu. Tapi mudah-mudahan korporasi yang ada sekitar Masjid Madinah sekarang, mudah-mudahan itu jelmaan dari ekonomi rakyat dulu yang menjadi besar. Tolong kalau ada bapak-bapak atau anak-anak muda sih kok ingin telitilah itu. Ambo khawatir korporasi yang muncul itu berasal dari Eropa atau dari negara-negara yang liberal kapitalistik. Bukan negara-negara yang ekonomi Islam. Nah, ambo teruskan seketek. Sekarang kita masuk di Masjidil Haram di Mekah. Begitu awak menoleh dari Ka'bah, coba cari itu rajo kasado itu gedung tinggi-tinggi. Itu bukanlah menggambarkan ekonomi kerakyatan.
itu adalah kekuasaan korporasi yang sudah menguasai sistem Islamic Center Islam. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kelemahan kita orang-orang Islam tidak peduli. Kita banyak hanya melihat ritualnya saja. Kalau udah ke Nabawi, ke Masjidil Haram, mendoa aja, zikir kepanjang situ. Itu iyo. Tapi pikirkanlah bahwa Islam itu harus kuat di bidang ekonomi politik. Ambo kebetulan doktor ekonomi politik. Nah, barusan saja Ambo ingin mau putar-putar mencari. Ini apa bawa sharing aja kawan-kawan sekalian. Ambo melihat di FES. Pasar tradisional di FES yang berdiri tahun abad ke-9. Iya kan Pak Ustadz? Abad ke-9 di FES. Itu di tengah-tengahnya masjid dan universitas tertua di dunia. Al-Qarawiyyin. Coba bayang Bapak sekalian, pasar tradisional itu sampai kini tidak berubah. Dijaga sekali oleh pemerintah Maroko. Masih ada tuh gerobak yang ditarik sama keledai. Salah tabalik tuh ya. Masih ada gerobak itu. Dan masih banyak pengrajin-pengrajin kulit yang masih menyamak kulit secara tradisional. Itu dipertahankan. Hasilnya apa? Itulah yang membangun pemerataan ekonomi di Maroko. Maroko itu jangan salah Bapak sekalian, ekonominya jauh lebih makmur daripada Indonesia. Jauh lebih merata daripada Indonesia. Nah itu. Kemudian juga bisa dilihat di Turki. Lihat tuh yang bazar, apa tuh, yang Grand Pasar itu. Semuanya masih konsep ekonomi Islam. Daram kita mulai dengan itu. Jangan digadangkan biku masajinya, nah lain tidak boleh. Di siku Istiqlal tuh masjid itu tidak bisa dikatakan Islamic Center itu. Al-Azhar dulu konsepnya sebenarnya Pak Gus, itu dulu Islamic Center tuh Pak. Begitu jadi, cuman ada kampus cuman. Tidak sampai kepada konsep Islamic Center yang betul-betul mengangkat ekonomi rakyat. Daram berbeda. Kita mulai itu di Daram. Bahwa Islamic Center yang direncanakan Daram dengan tanah seluas 75 hektar, jangan keluar jalur dari yang ditunjukkan Rasulullah. Kalau mau ceritakan dari segi ekonomi politik, bagaimana Rasulullah membentuk pasar sebagai antitesis dari pasar Kainukok milik Yahudi, barangkali nanti terlalu panjang mau ceritanya. Suatu saat nanti mungkin kita mulai dengan mindset Daram bahwa yang kita bangun adalah betul-betul Islamic Center, bukan masjid. Ambil ingin garis bawahi itu. Masjid di tengah-tengah yang kami rancang di Medan, macam masjid di tengah, sekitarnya semuanya adalah kegiatan-kegiatan ekonomi, laboratorium pengetahuan, dan segala macam. Jadi di dalamnya kita usahakan nanti mungkin ada timnya mau pesan juga ke Pak Ketum nanti. Di dalam Islamic Center direncanakan itu, di samping ekonomi bisnis, juga ada kesehatan, terutama sekarang ilmu pengetahuan. Umat Islam tertinggal di situ. Ada laboratorium di situ, ada nanti misal kajian politik di situ. Umat Islam harus menguasai politik nasional. Itu tuh harus mau sampaikan bana itu. Karena itulah hancurnya negara awak karena kita lengah terhadap politik. Terima kasih terlalu panjang Wiko. Nanti mungkin kita kaji dalam-dalam nanti dalam satu kesempatan, forum kesempatan. Kamu terima kasih dikasih kesempatan walaupun mendadak. Kamu kaget tadi pas suruh nanya, kaget. Disuruh nanya rupanya. Tapi tidak apa-apa. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih Pak Ketum. Semoga bermanfaat untuk sadonya. Ada sahabat Amur situ tuh Pak Profesor Dr. Taswen Tarif. Kamu baru lihat tuh. Itu beliau tuh pakar luar biasa. Ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Pakar Daram, Analisis Ekonomi Politik dan Praktisi Perbankan, Buya Dr. Haji Iramadi Irja MA. Hadirin undangan yang berbahagia, acara kita terselenggara pada pagi ini berkat dukungan dan bantuan dari sponsor kita. Yang pertama adalah Rumah Makan Kariminang, yang kedua Regisa Foundation, yang ketiga The Besto, yang keempat Rumah Makan Surya, dan yang kelima Ella Manten. Hadirin undangan yang berbahagia,
Acara berikutnya adalah kata sambutan dari Ketua Forum Alumni Mahasiswa Minang kepada Yang Terhormat Dr. Andos Haji Guspardi Gaus MSI, Datuk Batuah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Umum Daram Dai Minang, Dai Rantau Minang. Yang saya hormati dan yang saya banggakan orang Sumando Niniak Mama. Tadi sudah disebut-sebut semalam kami sama-sama berada di Halal Bihalal Ijmi Pusat. Beliau juga memberikan tausiah. Beliau ini Sumando Ambo sebenarnya. Karena Ambo Ketua Umum Kerukunan Keluarga Agam. Beliau ko Sumando Urang Matua. Yang kapasitas hari ini adalah sebagai Sekjen MUI Pusat Periode kedua. Tidak mudah untuk jabatan berikutnya itu. Kemudian yang saya hormati Bapak Rudi Karim. Pak Rudi, beliau adalah dari DPN, Kementerian Keamanan, Pertahanan. Ini Pak Darul Samsudin, mantan Kapolda Sumbar, pernah jadi calon gubernur, Allah belum mengizinkan. Ada lahan lain sama dengan saya, untuk di eksekutif itu memang bukan ladangnya saya dengan Pak Darul Samsudin. Dan terlalu panjang untuk saya ucapkan, ini semuanya hadir, tetapi saya ingin sampaikan kepada Ketua Umum. Ketua Umum, itu ada Pak Firdaus HB, orang Kampung Ambo, Adi Ambo, beliau tu perlu dipaci, inyo dakek jo Pak JK. Aset-aset Pak JK beliau yang memacik seluruhnya. Jadi untuk membangun, Pak Ketum, untuk membangun Islamic Center, tidak perlu banyak-banyak orang dah. Pintu masuknya lewat Pak Firdaus HB saja sudah cukup untuk Ba'a menyelesaikan. Saya punya moral juga bagaimana percepatan pembangunan Islamic Center yang digagas oleh Daram itu. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini banyak pengurus forum alumni mahasiswa Minang, sekjennya ada, ketua-ketuanya banyak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk tidak saya sebutkan satu persatu. Saya tumpangkan apa yang disebutkan oleh ketum tadi, sangat-sangat lengkap penyapaan yang beliau sampaikan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya mengutip 2 ayat sebagai titipan kepada ketum, di mana visi dan misi yang beliau sampaikan tadi sangat-sangat luar biasa. Pertama adalah
Saya mengutip surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Saya tidak perlu menterjemahkan karena beliau ini adalah alumni Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang, Usuluddin, jurusan tafsir hadis, yang alhamdulillah saya pernah jadi pegawai negeri sebagai akademisi selama 15 tahun sebelum terjun sebagai politisi. Jadi kapasitasnya saya sangat yakinkan insya Allah Daram di bawah kepemimpinan Ketum ini akan berkibar. Yang kedua titipan saya adalah mengutip juga surat Al-Ma'idah, yaitu sesuai dengan visi misi yang beliau sampaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sama dengan Pak Irja tadi, saya tidak disangka-sangka untuk memberikan sambutan pada forum yang berbahagia ini. Tentu pertama saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pengurus beserta jajarannya. Namanya Daram. Ketika saya membaca WA, judul yang disepakati oleh pengurus, Dai Rantau Minang disingkat dengan Daram, makna dan artinya sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Daram ini adalah melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Daram itu orang takut mendengarnya. Saya saja dulu ketika mengenali istilah Daram, ini orangnya sangat-sangat reformis, orang-orangnya sangat visioner, orangnya punya komitmen yang sangat luar biasa itu. Kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Iramadi tadi. Alhamdulillah saya diamanah oleh masyarakat Sumbar menjadi wakil rakyat dan saya diperintahkan oleh partai saya di Komisi 2. Satu-satunya orang Minang adalah saya. Betul apa yang beliau sampaikan. Baru saja saya di DPR, Pak Mukhtar Naim beserta seluruh jajarannya, ada sekjen. Mana beliau tadi nih? Sekjennya, nih beliau adinda saya, datang bersama-sama mendatangi saya Komisi 2. Beliau meminta supaya Sumatera Barat itu dirubah namanya, yaitu Daerah Istimewa Minangkabau. Luar biasa. Ketika ada kesepakatan kami Komisi 2 DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri, sebelum melakukan penataan undang-undang provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, ada kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah, terutama pemerintah, meminta agar sebelum kita membahas itu satu persatu, karena selama ini undang-undang provinsi, kabupaten, kota itu tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada hari ini. Salah satu di antaranya adalah Sumbar. Sumbar itu undang-undangnya berdasarkan tiga provinsi, Sumbar, Riau, dan Jambi. Dan itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Tidak atau belum berdasarkan Undang-Undang Dasar. Itulah dasar-dasar kenapa dilakukan revisi terhadap
undang-undang kabupaten kota dan provinsi. Artinya yang ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtar Naim berserta kawan-kawan, momen untuk agar undang-undang provinsi ini bisa diselaraskan dengan keinginan masyarakat Sumatera Barat. Namun, kesepakatan antara pemerintah dengan DPR perlu juga ingin saya laporkan kepada masyarakat kita ini. Pertama, kalau ingin merubah undang-undang itu, atau ingin melakukan revisi terhadap undang-undang apapun tentang provinsi kabupaten kota itu, pertama tidak boleh merubah nama. Kedua, tidak boleh meminta daerah istimewa. Yang ketiga, tidak boleh meminta daerah khusus. Sumber ketiga-tiganya merupakan acuan yang diminta daerah istimewa Minangkabau yang hari ini Sumatera Barat. Sebelumnya juga Sumatera Barat. Ini sangat luar biasa. Tetapi kawan-kawan sampai detik ini tetap berupaya untuk melakukan bagaimana terjadi perubahan-perubahan itu. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Semangat dari kawan-kawan itu saya berikan apresiasi. Saya tentu minta maaf karena itu yang menjadikan komitmen. Tetapi tetap saya suarakan di DPR, di Komisi 2, dan saya juga anggota Badan Legislatif, juga saya suarakan. Tapi jawabannya saya juga akan tahu bahwa ini tidak bisa. Tetapi sebagaimana itu saya ungkapkan di Komisi 2, saya ungkapkan juga kepada kawan-kawan di Balik yang merupakan lembaga untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap adanya upaya untuk melakukan pembentukan dan perevisian undang-undang itu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Sebagaimana yang dikatakan oleh doktor kita tadi, Pak Ira Madi tadi, dari Jogja beliau ini sangat aktif juga. Saya kenal beliau juga gara-gara adanya upaya untuk melakukan perubahan undang-undang Sumatera Barat itu. Saya melakukan ini, maaf, insya Allah satu-satunya di Komisi 2 itu hanya Gus Padi Gaus. Ketika itu, saya melakukan ini, kebetulan saya juga Datuk Batuah. Datuk. Jadi sangat tahu persis, saya ini orang kampung. Walaupun saya kuliah di IAIN Ciputat, Jakarta, saya adalah pernah juga pegawai negeri. Ini ada anak teman saya, Afifi Fauzi Abbas, ya. Ibunya adalah Mona Lisa, Afifi teman saya, di atas saya, tapi saya sebut nama aja. Sama dengan Pak Anwar Abbas, ambo disambut setiap ada sambutan resmi. Ini Pak Gus Padi ini kawan ambo yang duraku, inyo ko adi ambo aja. Tapi dari awal saya sudah sebut nama kepada Pak Anwar Abbas. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, saya minta kepada Pak Menteri, oke, 3 syarat tadi tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh masuk ke dalam pembahasan undang-undang provinsi kabupaten kota. Mohon maaf Pak Menteri, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Kebenekaan harus kita pelihara dan kita jaga. Setuju dia. Oleh karena itu saya minta tolong diakomodir kearifan lokal dari masing-masing kabupaten kota dan provinsi itu. Disitulah pintu masuk ABS SBK. Maaf, yang memasukkan itu Gus Padi Gaus. Na'udzubillah. Insya Allah, Allah sajalah yang mencatat. Di pasal 5C, betul yang disampaikan oleh beliau. Saya 4 kali tampil di Padang TV, diprotes oleh teman-teman dari Mentawai, tetapi dia tidak protes ABS SBK. Tetapi dia protes kenapa Mentawai yang bukan bahagian dari Minangkabau juga harusnya juga ada hal-hal yang dimasukkan dalam pasal atau ayat yang menyatakan bahwa kami itu pun juga bahagian spesifikasi dari Sumatera Barat. Dia tidak protes.
Lalu dia 4 kali saya tampil di Padang TV dan mereka itu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atas ketidakpuasannya terhadap hasil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 itu. Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan dan permintaannya itu. Artinya secara hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000, Undang Nomor 17 Tahun 22 itu adalah sudah berlaku secara nasional. Selama ini kita bicara ABS-SBK, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, itu hanya baru merupakan kesepakatan para pemangku adat. Kesepakatan bisa dibatalkan juga dengan kesepakatan. Tentu agak mudah untuk dilakukan perevisian itu. Namun dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2022, ini pemerintah negara sudah mengakui tentang karakteristik, tentang kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Yang kedua, saya mungkin mana ketum tadi? Ketumnya sibuk nih. Saya mungkin sebagai anggota atau apa, ini adalah merupakan perjuangan Daram. Apa itu? Pernah dulu Bapak Ibu mendengar dialog antara wakil kepala sekolah SMK 2 Negeri Padang dengan anak didik dari Nias. Mau masuk anaknya itu ke SMK 2 Negeri Padang yang dia itu adalah perempuan. Sehingga dianggap, karena saya tidak tahu persis dialognya apa, tapi diviralkan. Seolah-olah anak yang dari Mentawai, dari Nias itu dipaksa oleh wakil kepala sekolah untuk berpakaian muslimah atau jilbab. Apa benar, apa tidak? Tapi anehnya ketika dialog itu terjadi, itu di framing atau di setting sedemikian rupa viral ke Nusantara ini. Ribut. Sehingga Minang ketika itu dihujat, dianggap radikal, intoleran karena memaksakan orang yang non-muslim berpakaian muslimah. Padahal apa yang diinformasikan oleh wakil kepala sekolah, kemudian juga sudah dilakukan klarifikasi oleh Pemda Kota Padang, ternyata tidak seperti apa yang di-framing di berbagai media itu. Alhamdulillah saya juga tampil di paripurna, bukan di Komisi 2. Di mana ketika itu akibat dari satu orang di Satuan Pendidikan SMK 2 Negeri Padang, kita dipojokkan, kita dianggap intoleran, kita dianggap radikal, sehingga keluarlah namanya SKB 3 Menteri. Siapa yang menandatangani itu? Pertama, Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian pernah ke rumah saya makan. Kemudian Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Yang ketiga adalah Menteri Agama. Teman saya sama-sama sebelum beliau jadi menteri adalah Wakil Ketua Komisi 2. Apa yang dibuat? SKB 3 Menteri itu adalah meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, kepala sekolah, guru di satuan pendidikan melarang orang tua kepada yang tadi itu menganjurkan anak didik berpakaian muslimah. Melarang, menganjurkan anak-anak didik yang beragama Islam berpakaian muslimah. Kata saya, kebijakan itu sama dengan visi misinya PKI. Saya Komisi 2 ketika itu saya sampaikan. Jadi akhirnya
Akibat dari kita disudutkan dan memang maaf saja, Jokowi ketika dengan Pak Prabowo hasil pemilu, saya adalah tim pemenangannya Pak Prabowo ketika itu. Kemenangan Pak Prabowo di Sumatera Barat adalah 86,9%. Jokowi hanya 13,1%. Sehingga bagaimanapun suasana hubungan pusat daerah, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dapat memahaminya. Ada salah seorang komisioner KPU ketika itu, dia ini orang Minang, dia ini dari pesisir selatan, kebetulan ketua KPU di DKI Jaya, lahirnya di Medan. Kata saya ketika dia maju calon komisioner, jangan sebut-sebut dan jangan sampaikan identitas bahwa Adinda adalah berasal dari Minang. Begitu saya mengantisipasi karena kondisi kita ketika itu. Akhirnya beliau hari ini adalah salah seorang anggota komisioner KPU. Alhamdulillah. Jadi saya lanjutkan, habis ini saya selesaikan. Saya di paripurna, saya ungkapkan hanya satu-satunya saya yang menyampaikan. Dia hampir sampai kata saya bilang. Ya, akhirnya saya tutup kata saya kan. Enggak supaya tuntas. Jadi SKB 3 Menteri itu saya lawan. Bukan atas nama komisi, tidak mungkin. Kalau komisi pun juga bisa bidang pemerintahan karena ada Tito di situ. Tapi saya ketika itu sebagai putra Minang, mungkin juga bahagian dari visi misi Daram, itu saya ungkapkan di paripurna yang jumlahnya 575 orang itu. Saya buatlah konsep-konsep, alhamdulillah tanpa teks, dan saya biasa memang tidak pakai teks. Alhamdulillah ketika itu, setelah itu saya suarakan apa yang disampaikan itu melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, melanggar kearifan lokal dan lain sebagainya. Setelah itu saya pulang ke daerah, saya kumpulkan teman-teman lewat pimpinan DPRD Sumbar, saya undang seluruh tokoh lintas organisasi, kemudian saya minta pertanggungjawaban yang saya sampaikan. Alhamdulillah, beliau meresponi, kata saya itu secara politis sudah saya lakukan di DPR RI. Secara hukum itu belum selesai. Oleh karena itu saya selalu sebut namanya Fauzi Bahar, udah tugas udahlah selesai. Udahlah memberikan informasi kepada kami. Ini belum cukup. Oleh karena itu bagaimana kita melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Karena dia bukan tataran undang-undang, tentu tidak di Mahkamah Konstitusi. Di level bawah itu yang berhak, yang punya kompetensi untuk merevisi itu adalah Mahkamah Agung. Kami berdua menindaklanjuti, alhamdulillah. SKB 3 Menteri dibatalkan dan dicabut oleh Mahkamah Agung, dan akibatnya adalah Pak Sekjen MUI, tentu kalaulah seandainya ini saya biarkan dan tidak ada yang meresponi tentang SKB 3 Menteri itu, persoalan ini bukan hanya untuk SMK 2 Negeri Padang, bukan hanya untuk Sumatera Barat, tetapi secara nasional tentu itu diberlakukan bahwa anak didik kita yang perempuan di bawah SMA itu pakaiannya seperti zaman Orde Baru. Mau dibawa kemana anak-anak generasi muda itu? Alhamdulillah, ini berkat orang Minang tampil di DPR RI memberikan warna, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tentu sebagai forum yang sangat luar biasa ini, saya dari Forum Alumni Mahasiswa Minang menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkati dan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Forum Alumni Mahasiswa Minang, Dr. Andes Haji Guspardi Gaus MSc Datuk Batua. Dan kami ucapkan selamat datang telah hadir Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, Saudara Braditi Melevi Rajo Mudo. Dan selamat datang kepada seluruh hadirin undangan yang baru datang pada hari ini. Hadirin undang yang berbahagia, acara berikutnya adalah penyerahan kartu tanda anggota Daram yang akan diserahkan oleh Ketum DPP Daram kepada Ketum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan mencetak semua KTA, baik sebagai pengurus DPP Daram, pengurus PP Muslimah Daram, atau pengurus DPW se-Indonesia. Ada 16 DPW se-Indonesia, ada 11 DPN luar negeri sedunia. Kita cetak semuanya nanti insya Allah. Tapi untuk hari ini kita hanya baru memberikan secara simbolis saja. Simbolis untuk beberapa orang saja. Ya, dia belum selesai cetak semuanya. Nanti yang akan mencetak kartu silakan nanti hubungi sekretariat. Ya, ya dari mana asal segala macamnya, foto juga. Untuk itu pada kesempatan ini kita panggil ke depan. Ini secara simbolis saja ya. Secara simbolis saja kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ada 6 kartu yang ada sekarang yang mewakili saja ya. Pertama, kita minta yang mewakili dari deretan Dewan Pembina. Dewan Pembina Daram. Kita minta kepada Buya Amirsah Tambunan Sultan Pemuncak. Untuk mungkin mohon ke depan Buya. Mohon izin Buya. Ya, di depan Buya. Ini banyak Dewan Pembina, tapi beliau mewakili saja. Ya, terima kasih Buya. Mungkin kumpul dulu semua dulu ya. Yang kedua, dari yang mewakili Dewan Penasehat. Banyak penasihatnya. Tapi yang mewakili kami minta kepada Buya Syafa'an. Untuk ke depan Buya. Oh maaf, Dewan Pengawas. Kok Dewan Penasihat? Dewan Pengawas ya. Ya. Sini Buya, mungkin di samping ya. Oh iya. Kemudian yang mewakili dari PP Muslimah Daram. Mohon kepada Ketum ya, Bundo Haja Ili Sumarni. Ini sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, di sini. Ini Ketua Umum PP Muslimah Daram Internasional. Kemudian diminta juga kepada mewakili dari Dewan Penasehat. Dewan Penasehat Daram. Ya, sekaligus beliau juga Dewan Pembina PP Muslimah Daram yang tadi memberikan nasihat sama kita. Diminta mohon kepada Bundo Dr. Insinyur Hajah Irma Alamsa MSc. Mohon maaf. Kemudian dari jajaran pengurus ya, sekaligus sebagai ketua panitia acara hari ini, Buya Supriyadi ST MM. Sini Bundo, sini Bundo, maaf. Maaf ya. Bundo sebelah kiri. Buya Supriyadi. Ada Buya Supriyadi tadi? Terus yang mewakili dari DPW. Ini DPW juga ada 2 yang hadir nih. Ada 2 yang hadir. Ada DPW, Ketua DPW Jawa Barat, Buya Dr.
Insinyur Kahar Mulyani, MM, mohon maaf ya, Ketua Umum DPW Daram Jawa Barat. Satu lagi yang hadir, Ketua DPW DKI Jakarta, Ali Bakri Tuanku Khalifah. Silakan Tuanku Ali, mohon maaf, sini aja. Ini dari DPLN kurang nih, DPLN. Ada. Di mana? Satu. Mohon Buya Noval, Pak, dari DPLN ya, mewakili DPLN. Ya, ada. Oh ya, belum ada ya. Di kepada PLN, mohon maaf ini Pak Saftin. Ya, mungkin nanti setelah ini akan kita bagikan lagi semua ya. Ini simulis saja dulu. Nih sayang nih. Dari DPLN-nya. Ada ya? Ya. Kepada yang lain mohon maaf, mungkin belum sempat dibagikan. Dimohon kepada Pak Idris, Kepala BSI Tanah Abang, untuk ke depan Pak. Ini beliau yang urusan nih, yang beliau ini urusannya. Buya Supriyadi. Ya, sini Pak. Buya. Ya, ini kartu tanda anggota Dewan Pimpinan Pusat Daerah Minang, nama dan jabatan. Ada DPW, ya. Kartu ini serbaguna, bisa untuk e-money, belanja di supermarket di mana saja, berlaku juga di tol, kereta api, ya, untuk apa lagi itu, LRT, MRT, semua itu berlaku semua insya Allah. Alat transportasi ya, berlaku semua insya Allah. Mungkin mohon Pak Idris dari Ketum menyerahkan ke Pak Idris, dari Pak Idris bisa diserahkan ya. Langsung dari sana aja deh, biar apa? Biar Supriyadi langsung aja. Ya, dari BSI ya. Lanjut pada Ali Bakri Tuanku Khalifah. Di kartu serbaguna ini. Ya. Kemudian Buya Kahar. Buya Amir Shah. Buya Syafaat. Oh, Masya Allah. Iya. Terus Bondo Eli Sumarni. Langsung. Ya. Bondo Haja Irma, langsung aja ya. Tidak ada gading yang tak retak. Ternyata ada yang lupa juga. Mohon maaf dengan ini Pak Safti dari Malaysia. Mohon maaf ini. Kelemahan dari panitia. Kelupaan dia. Kelupaan bawanya. Ya Pak Idris ya. Bercetak tapi kelupaan bawanya. Astagfirullah. Mohon maaf yang lain belum hadir. Belum dapat diberikan. Secara simbolis saja. Ya, terima kasih Bapak. Telah daram dengan BSI telah kerjasama. Mungkin ada sedikit pesan. Sedikit saja. Sedikit aja, pesan sedikit boleh dari BSI. Di kartu serbaguna ini, silakan sedikit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak
udah Nenek Mama, Cedek Pandai sadonya, mohon maaf. Terima kasih banyak Buya Elva sudah memberi kesempatan kepada kami. Awak asli dari Pekumbuh udah disuliki, diamanahkan jadi pimpin cabang BSI Tanah Abang dan banyak orang awak di situ. Alhamdulillah kerjasama dengan Daram sudah terbentuk. Awalnya kami bersuo di Mekah Pak. Pas kami sasek jalan, bersuo langsung disabui oleh Buya Elva, ikut orang awak yo. Nak tahu kok bisa bau randang awaknya di suo kan itu. Nyasar di Mekah Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi Bapak udah Uni Cedek Pandai sadonya, insya Allah kami dari Bank Syariah Indonesia akan support setiap kegiatan acara Daram, termasuk transaksional, dan alhamdulillah rekening Daram Allah ado di BSI Tanah Abang. Insya Allah berkah dan insya Allah bisa memberikan kebaikan untuk itu sadonya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak udah Uni sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kartu ini berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dihimbau kepada yang lain yang belum mengirimkan foto, harap nanti hubungi ke sekretariat ya. Kita bikinkan KTA-nya. KTA Serbaguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketum Daram dan BSI serta hadirin yang telah sudi menerima secara simbolis kartu tanda anggota Daram yang bisa kita pergunakan di luar kegiatan Daram. Hadirin yang berbahagia, Bunda Kanduang, alim ulama yang kami hormati, tibalah saatnya acara puncak tentang presentasi dan paparan filler Islamic Center Daram Internasional yang akan dibawakan oleh Buya Haji Khairat. Kepada Buya Haji Khairat, kita silakan. Video diturunkan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat akan membuka kunci surga buat kita semua nanti. Karena bagi siapapun yang tidak beriman beragama Islam, tidak ada surga baginya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dimudahkan melakukan silaturahmi akbar. Kita meyakini bersama bahwa pertemuan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Serta selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga hari kiamat nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan dan para pengurus yang semuanya semoga dirahmati Allah SWT. Saya diamanahi oleh ketua untuk menyampaikan tentang Islamic Center Daram. Baik, bismillah. Mungkin biar tidak menutup layar, saya turun. Yang penting layarnya bisa dilihat bersama. Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kantor Daram kita sudah ada sekarang.
yaitu ini ada di depan panggung ya, depan panggung. Dan alhamdulillah kantor ini berdiri dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kurang lebih dalam 1 tahun ya. Tentu dengan kita bersyukur kepada Allah SWT, tentu kita berharap dengan kita bersyukur kantor ini ada, itu adalah pertama adalah kita bisa menggunakan kantor ini dengan baik. Yang kedua, mudah-mudahan wujud syukur kita itu Allah tambahkan nikmatnya. Tadi disampaikan kalau hari ini kita alhamdulillah memiliki kantor, dan nanti kita berharap kepada Allah, bentuk syukur kita Allah berikan yang lebih baik, diberikan yang lebih ideal, yang bisa menjalankan, mengimplementasikan visi misi Daram secara keseluruhan. Makanya ada 3 tagline disampaikan. Semangat kebersamaan dari tanah Minang untuk dunia. Yang kedua, berawal dari niat baik, tumbuh menjadi pusat peradaban Islam. Yang ketiga, dari sederhana menuju gemilang. Ini mungkin kita bentuknya sederhana, tapi sudah bisa membuat sesuatu yang kita semakin kompak dan bersatu dalam Daram. Baik, lanjut. Insya Allah ini yang kita harapkan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Konsep dari Islamic Center Daram Internasional terpadu ini adalah setidaknya kami bagi dalam bentuk 4 bagian. Satu adalah Islamic Centernya sendiri, yaitu seluas 5 hektar. Kita berharap dengan 5 hektar ini kita bisa merancang fungsi-fungsi dari Islamic Center itu seperti apa dalam kawasan 5 hektar tersebut. Yang kedua, kita rancang area komersial bisnis itu 10 hektar. 5 hektarnya kita fungsikan untuk bisnis yang dikelola oleh Daram. Ya, nanti saya jelaskan kenapa perlu ada 5 hektar itu diperlukan untuk dikelola oleh Daram sendiri. Yang kedua adalah dari 10 hektar itu 5 hektarnya lagi adalah bisnis komersil. Sebenarnya bisnis itu komersil semua, tapi ada 5 hektar yang kita untukkan untuk Daram. Dan kita ada 25 hektar untuk wisata edukasi, yang konsepnya adalah taman. Nanti akan kita jelaskan. Yang keempat adalah dukungan masyarakat atau perumahan. Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, filosofi semuanya ini adalah, mungkin tadi beliau sudah menyampaikan, ya, kita memang ini terinspirasi dari Madinah. Mungkin bisa dilihat paparan konsep gambar awal. Ini betul saya inspirasinya dari Madinah. Alhamdulillah Allah mudahkan saya ke Madinah beberapa kali. Ini saya ambil seolah senternya adalah Masjid Nabawi. Di tengah ini adalah bisnis, ya. Tentu kita modifikasi ya. Kita modifikasi. Nah, bisnis ini kita nggak mungkin ciplak Madinahnya, tapi inspirasinya dari Madinah. Sedangkan taman itu ada di samping dan belakang masjid. Yang wisata 25 hektar itu. Jadi Islamic Centernya sendiri 5 hektar itu ada di sekitar wisata taman yang sifatnya edukasi. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita nggak mungkin uraikan di sini. Tentu kita perlu persiapan dengan baik. Ini konsep umumnya demikian. Jadi Bapak dan Ibu semua, betul kita ini rancang adalah karena tantangan dari yang ini adalah bisa disampaikan, setidaknya ada 3 tantangannya. 1, tantangan untuk mewujudkan yang tadi ada setidaknya 3, itu ada untuk pembangunan kawasan ini. Itu dari satu sisi tidak mudah, tapi kalau Allah mudahkan itu sangat mudah. Ya tergantung pertolongan Allah dan kekompakan kita.
Dan kita juga minta tolong kepada Allah biar kita bisa kompak. Yang kedua, kita bicara Islamic Center 5 hektar, itu tantangannya adalah bagaimana memakmurkannya. Mengelolanya sesuai dengan visi misi Daram tadi. Itu tidak hanya membangunnya yang sulit, tapi mudah bagi pertolongan Allah, tapi juga adalah bagaimana Islamic Center ini sesuai dengan visi misi kita. Itu bukan hal yang mudah. Makanya kita siapkan 5 hektar biar bagaimana implementasi visi misi di dalam 5 hektar itu kita bisa jawantahkan. Setelah itu, setelah 1, 2, yang ketiga, biaya operasional untuk mengelola 5 hektar itu bukan pekerjaan mudah. Itu bukan pekerjaan mudah. Makanya kita rancang tadi adalah baik, lanjut dulu. Ya, nah. Ya, skema pembangunan dan kepemilikan kawasan Islamic Center Daram Internasional. Tadi kita sampaikan adalah seluas 75 hektar. Tadi juga sudah disampaikan di awal, skemanya adalah dikembangkan melalui skema investasi. Investasi oleh para investor secara konsorsium. Kita beli 75 hektar. Yang membeli siapa? Yang membeli adalah kita secara bersama-sama dalam bentuk konsorsium. Ya, sorry Pak Gawis ya, nanti kita bukan tidak menolak ya, tapi kita ini jelaskan dulu ya. Tadi belum diborong 1 orang, tapi kasihan yang lain juga ingin berbuat duit juga ya. Baik, jadi 75 hektar ini dikembangkan melalui skema investasi kolektif. Dari 75 hektar ini, 10 hektarnya kita hibahkan ke Daram. 5 hektarnya digunakan untuk Islamic Center, sedangkan 5 hektarnya digunakan untuk bisnis Daram. Karena tadi disampaikan, untuk mengelola Islamic Center itu berfungsi dengan baik, perlu dukungan dana. Makanya kita harapkan 5 hektar lahan bisnis untuk Daram itu adalah untuk memastikan program itu jalan. Jadi bisa jadi lahan 5 hektar ini ada coupling-coupling bisnis disewakan. Atau dalam bentuk lain. Dan dengan itulah biaya Islamic Center ini berjalan. Nggak mungkin kita mengandalkan sumbangan, donatur. Bukan, itu tidak boleh. Tapi kita ingin kepastian biaya operasional dari Islamic Center ini. Nah, makanya kita 10 hektar. 10 hektar untuk Daram, itu 5 hektar untuk Islamic Centernya, 5 hektar adalah area bisnis yang memang digunakan untuk menghidupkan operasionalnya. Selanjutnya 65 hektar inilah yang difungsikan untuk para investor tadi, dikelola. Ya, dikelola seperti ada kawasan wisata, area bisnis ya seperti mall, sport center, rumah sakit, mungkin tadi disampaikan juga tadi, kawasan perumahan, sekolah, kampus, dan hotel dan lain-lainnya. Dari kamar juga terlihat. Lanjut. Ya. Tentu untuk membuat ini tidak bisa disulap. Saya mengusulkan ada tahap pertama adalah sosialisasi. Yang kedua, tahun kedua adalah penggalangan investor. Tahun ketiga adalah pembelian dan pematangan lahan. Tahun keempat adalah pembangunan bertahap. Tahun kelima adalah beberapa fasilitas kawasan terpadu mulai beroperasi secara bertahap. Lanjut. Sosialisasi. Sosialisasi saya agendakan dalam 1 tahun. Harapannya apa? Harapannya agar secara luas semua orang Minang baik yang ada di rantau maupun di kampung halaman mengetahui bahwa kita membangun sebuah Islamic Center. Kita tidak perlu buru-buru. Biar kita kampanyekan dulu. Agar semua masyarakat orang rantau mengetahui dan memahami dan mendukung secara penuh atau antusias untuk terwujudnya ini. Jadi kita harus kampanye. Siapa yang mengkampanyekan? Nanti kita semua. Jadi jangan kita Islamic Center walaupun kita mampu, ada yang mau borong, kita tidak mengharapkan demikian. Biar proses sosialisasi ini sekaligus bahwa ada masukan, ya, ada dukungan, nanti akan ada rasa memiliki. Islamic Center ini adalah memang miliknya orang Minang. Walaupun nanti di perumahan tidak harus orang Minang. Boleh siapa saja. Nah, ini yang kita miliki. Ini 1 tahun adalah guna untuk sosialisasi agar semua orang Minang mengetahui. Diharapkan pada akhirnya mereka adalah
mendukung secara penuh dan antusias. Lanjut. Penggalangan investor, saya mengambil dari satu sisi bahwa orang kalau investor itu selalu berpikir ada dana enggak ya? Saya tidak perlu ada dana. Tapi mungkin di antara Bapak dan Ibu tidak harus ada dana cash. Cukup mengalihkan aset yang ada. Seperti tanah, mungkin seperti rumah, ruko dan sebagainya. Mungkin di antara Bapak ada tanahnya mungkin di Sukabumi. Udah, pindahkan ke area 75 hektar. Ya kemarin teman bisik, Pak saya punya tanah di sana 1,2. Boleh pindahkan? Boleh, pindahkan sini. Mungkin kita berapa? Sebenarnya 75 hektar tuh saya takut diprotes nanti. Pak jangan 75, nanti saya nggak kebagian. Bisa diperluas nggak gitu. Nah, yang lain mungkin tuh, Pak saya punya rumah 2. Kalau itu 1, apalagi rumahnya di Menteng umpamanya ya. Kalau kita belikan tanah harga 1 juta bisa dapat berapa hektar. Jadi cara berpikir kita untuk investasi tidak harus memiliki dana. Bisa kita alihkan aset. Mungkin tanah, rumah, ruko. Mungkin ruko juga sebagian, wah ruko saya pindahkan aja rukonya. Tentu bentuk pemindahannya adalah untuk pembelian tanah dulu. Dan seterusnya mungkin juga punya kendaraan. Mungkin di rumahnya sebagian sudah nggak bisa diparkir lagi. Rumahnya mobilnya 2 atau 3 atau sudah mulai bosan dipakai. Yaudah, pindahkan. Itu yang kedua. Lanjut. Tentu tahun ketiga adalah pembelian tanah dan pemetaan lahan. Lanjut, ini nggak perlu saya uraikan ya, nanti kalau teknis waktunya nggak habis nanti, ya nggak cukup. Yang keempat adalah pembangunan bertahap. Termasuk kantor Daram, diharapkan tahun keempat kita bikin kantor sementara. Tentu kantor yang asli, yang ideal kita sudah mulai bangun, tapi tidak perlu menunggu itu selesai. Ya, kantor sementara kita buat. Biar semangat itu selalu menggelora. Kita bikin sementara gitu ya Pak Ketua ya. Nah, kita bikin kantor sementara biar nanti kita melihat terus perkembangannya. Lanjut. Ya, beberapa fasilitas kawasan terpadu mulai beroperasi secara bertahap. Kembali ke gambar awal yang ada seolah Masjid Nabawi. Ya. Ya ini diharapkan ideal begini. Tentu ini bukan seperti yang ini nanti, tapi adalah inspirasi buat kita. Tentu akan kita sesuaikan dengan lahan yang ada. Apakah lahannya nanti 75 hektar atau 100 hektar, itu konteks yang kedua nanti. Lanjut, yang slide berikutnya mungkin akan lebih bagus dalam tanggapan nanti ya. Ya, tentu usulan konsep Islamic Center Daram Internasional ini yang terpadu ini belum sempurna. Ya, mari kita perbaiki bersama-sama. Dan kita sukseskan bersama-sama untuk terwujudnya ICDI terpadu ini. Lanjut. Di akhir saya sampaikan sedikit firman Allah SWT. Saya yakin khusus bapak-bapak ini sudah sering mendengar ya. Khususnya di hari Jumat. Di masjid tertentu itu surat As-Sajdah ini disunahkan untuk dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro izil mujrimina nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat hari ini kiamat yang kami ingkari dan mendengar dari kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Bapak dan Ibu, ayat ini buat kita pentingnya apa? Pertama, saya yakin ini Ustadz semua tidak menggurui, mungkin mengingatkan diri saya dan kita semua adalah ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa nantinya di hari kiamat ada orang yang menyesal. Bahwa dia minta dikembalikan ke dunia. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah memberikan pedoman kepada kita
bahwa nanti begini loh. Ini betul kasih sayang Allah. Allah kasih berita bahwa nanti itu akan begitu. Yang kedua apa? Yang kedua yang paling penting adalah hari ini kita tidak perlu berdoa. Allah berikan kita kesempatan sekarang. Kita tidak minta kembali ke dunia, tapi kita masih berikan dunia buat kita. Masih kita beri, ini adalah nikmat yang terbesar. Apa? Nikmat waktu. Ini adalah akan mengingatkan diri saya dan kita semua. Ayat ini pentingnya adalah buat kita adalah kita bersyukur hari ini bukan bagian orang-orang yang minta dikembalikan ke dunia. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh. Kalau di ayat yang lain disampaikan adalah orang begitu sakaratul maut minta ditunda. Saya akan bersedekah. Karena dia digambarkan orang yang mensedekahkan hartanya, itu dia begitu beruntungnya. Akhirnya dia minta, ya Allah kembalikan saya sebentar. Jangan cabut. Kembalikan sebentar, saya infakkan hartanya. Buat kita apa? Kita hari ini, mungkin kalau kita cubit, kita bukan lagi mimpi ya, kita lagi hidup beneran ya. Nah, jadi demikian Bapak-Bapak semua yang bisa saya sampaikan, tentu ini adalah sebuah gambaran umum. Kita nggak mungkin membuat sebuah turunan yang sangat lengkap. Setidaknya kita berharap kepada Allah, visi misi Daram ini akan semakin bisa kita laksanakan dengan konsep yang tadi ya, awal bahwa dibuat di kawasan yang terpadu. Yang paling penting kita ingin merancangnya adalah agar Islamic Center ini dibuat seideal mungkin. Yang kedua kita pastikan secara teori support untuk penyelenggaranya program itu adalah area bisnis yang sekitar 5 hektar untuk bisa mensupport kegiatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada bisa diskusikan, ya ini bukan untuk tanya jawab dalam arti mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu. Tentu sekali lagi 75 hektar ini apakah mudah atau sulit? Saya rasa kalau dari sudut pertolongan Allah tidak ada yang sulit. Kalau kita bersama-sama juga tidak ada yang sulit. Ya saya yakin Pak Gayus, saya tadi kalau mau diborong sendiri Pak JK, kami agak keberatan Pak. Mungkin beliau-beliau ini juga ingin ambil bagian untuk yang 75 hektar ini. Ya, dan saya berharap semua kita terlibat. Bahkan gadang juga gadangnya, ketik juga ketiknya. Ya, untuk keterlibatan kita dalam pembelian lahan 75 hektar itu. Jadi kalau kemauan kita bisa harus sama, tapi kemampuan mungkin itu berbeda-beda. Ya, jadi diharapkan nanti kita kolektif. Makanya saya minta waktu 1 tahun untuk sosialisasi adalah bagaimana semua kita itu terlibat. Bisa jadi pemegang sahamnya nanti bisa 5.000 orang, nggak ada masalah. Karena pemegang 5.000 orang pemegang saham, mereka pun merasa memiliki. Karena Islamic Center perlu dihidupkan. Ya kalau 1 orang nanti, wah ini seolah-olah dia nggak ada rasa tanggung jawab dalam Islamic Center ini. Mungkin itu dulu, tentu dalam penyampaian ini ada kurang pas atau konsep ini pasti belum sempurna. Mari kita sempurnakan secara bersama dan kita dukung secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, terima kasih Boy Herat yang sudah memaparkan master plan kita ke depan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan memberi kemudahan kepada kita. Untuk berikutnya kami mohon kepada Ketum untuk memberikan ulasan sedikit dan tanggapan, saran dan masukan daripada seluruh hadirin undang yang berbahagia pada hari ini. Kepada Buya Ketum, kita silakan. Ya, alhamdulillah tadi kita dengarkan pemaparan dari Buya Khairat, perencanaan kita ke depan. Saya yakin-yakinnya dengan landasan Al-Quran surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang mau berjuang mencari ridho kami, berbuat yang terbaik untuk agama kami memberikan solusinya. Ini, kami memberikan solusinya kata Allah. Jadi
Kalau kemampuan kita mungkin seberapa, kemampuan Allah luar biasa. Kita yakin Allah yang punya segalanya. Kita colek Allah, minta ke dia. Saya yakin Pak, insya Allah. Ketika Allah mau, nanti Allah akan mengutik hati orang semuanya. Datanglah investor-investor nanti. Quran mengatakan demikian. Itu yang pertama. Al-Ankabut 29. Yang kedua, surat Muhammad, surat 47, ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa saja yang mendukung, yang membela agamanya, kami akan membelanya, kata Allah. Daram itu bukan tujuan, tapi sarana untuk bela agamanya. Ini alhamdulillah, kalau bicara bela agama nih, ini guru kita nih, Ustaz Asep Sarifuddin. Ketum Api Jabar dari Bandung datang. Terima kasih Ustaz Asep ya. Kalau soal bela agama Allah nih, beliau udah pakarnya nih. Ya, Buya Fikri Bereno, Buya Supriyadi dan lain-lain. Ya, untuk itu Al-Quran memberikan semacam petunjuk. Minta kepadaku, aku berikan. Bela agamaku, aku bela kalian. Bantu agamaku, aku bantu kalian. Jangankan jauh-jauh Pak, contoh dekatnya. Ini acara ini Pak kan kecil tapi besar sebenarnya Pak. Kecil besar ini. Kecil tapi besar. Tapi alhamdulillah. Dengan ada 5-7 sponsor selesai urusan. Ya. Alhamdulillah. Ya, di antaranya yang hadir ini. Ada Tuanku Khalifah. Ya, Biro Haji Umroh. Ada Regisa, Buya Safaat. Ada Debesto nih. Bundo Evalinda. Ya. Nah, itu kan contohnya tuh. Dengan 5-7 orang saja jadi. Nah, ini juga begitu nanti. Saya yakin Pak, insya Allah lah. Apalagi tadi Buya Khairat memaparkan. Tahun pertama, sosialisasi dulu. Bahkan satu orang ini ada hari ini hadir nih. Hadir tadi ini. Ya, dari LIPI. Ya, peneliti LIPI Pak. Ibunya sudah senior, tapi visionernya luar biasa. Sama Buya Khairat visionernya. Bahkan dia mengatakan, Buya, kami siap memberikan lahan, menyediakan lahan 75 hektar. Dan hari ini saya wakafkan 1000 meter katanya. Nah itu ada tuh. Mana Ibu Surmiati mana? Ada Ibu Surmiati? Nah itu contoh ya. Itu contoh. Namun demikian yang kerja bukan ketum sendiri. Habis ini nanti ketum dengan tim akan bentuk timnya lagi. Nah itu kuncinya. Ada tim nanti. Jadi nanti Bapak Ibu diminta pendapat-pendapatnya. Tadi kan baru penyampaian materi ya. Dari Buya Khairat. Tahun pertama, sosialisasi. Tahun kedua, apa tadi itu? Pembelian lahan. Setahun cuma waktunya Pak, tahun kedua beli lahan. Tahun ketiga, penggalangan investor. Sudah ada masuk berapa investor? Sudah ada masuk. Sudah ada masuk. Ya. Nah, yang ke tahun kelima, sudah mulai jalan. Tahun keempat, pembangunan. Tahun kelima mulai jalan. Itu konsepnya begitu, insya Allah. Kalau yakin kepada Allah, Allah berikan. Insya Allah. Ini kita ini ada rekan wartawan banyak ini. Expose saja, expose. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ada yang menanggapi pertama kali dulu, menanggapi atau memberikan solusi, tanggapan, singkat, padat, tepat. Intinya berikan solusi ya. Nah, mungkin di meja aja boleh. Mohon disiapkan mic-nya. Ya silakan, ada yang pertama menanggapi dulu. Nih, Bapak Muhammad Nazif. Sekjennya FAM ini. Sekjen dari Forum Alumni Minangkabau. Ini ada, mohon maaf ini. Ada Pak Firdaus HB ya. Hadir. Masya Allah. Ada Ketua Umum dari Silungkang juga nih. Keluarga besar Silungkang. Pak David. Mana Pak David tadi? Ada silat tadi. Dari bermacam ormas banyak hadir. Silakan Pak. Pak Nazif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak, hal semacam ini, program semacam ini, persoalan yang paling urgen itu adalah soal tanah. Mendapatkan tanah 75 hektar tidak mudah. Ya. Untuk itu kami menyarankan agar tanah ini sebenarnya harus dibeli dulu. Harus disiapkan dulu tanah itu. Tentang sumber dananya bisa aja beberapa orang, siapapun dulu. Tapi kemudian kita nanti baru ambil semua bagian-bagian di sini, lalu kita kembalikan sebahagian dari uang yang masuk itu.
Jadi investasi pertama itu saya menyarankan ada beberapa orang yang bersedia untuk membebaskan tanah ini. Kemudian sebahagian kita akan beli lagi dan beliau bisa mendapatkan keuntungan daripada tanah yang mentah yang dibeli. Lalu dengan kita semua kita ini bisa membeli sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, mantap. Notulis mana notulisnya? Notulisnya ada? Oh, sudah ada. Alhamdulillah, langsung dicatat. Dikumpulkan semua pendapat dulu nanti dan kita bentuk tim untuk menyelesaikannya. Ya, silakan Buya Safaat. Nih, tolong mic-nya Buya Safaat memberikan tanggapan, memberikan usul saran segala macam. Kita masukkan semua dulu, masukkan. Semua masukan kita kumpulkan dulu. Nanti kita cek solusinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat para tamu undangan, bil khusus Ketua Umum Ustadz Dr. Elva, alhamdulillah atas waktu yang diberikan. Dari paparan tadi tidak ada satupun yang memikirkan resiko. Apapun kegiatan, apapun perencanaan harus ada resiko. Resiko yang terjadi apabila ini begini, apa ini begitu, maka harus kita mesti punya opsi solusi. Itu yang mesti dipikirkan pertama jika memang dibentuk sebuah tim. Kemudian pasti kita akan mendapatkan investor, insya Allah. Tentu investor ini berhak mendapatkan informasi yang transparan, akurat dari semua kegiatan proyek Islamic Center Daram. Dan yang terakhir, tentu bersama-sama kita bertawakal kepada Allah. Ya, sebagaimana disampaikan tadi, jika kita tidak solid, maka akan sulit untuk tercapai. Semoga dengan soliditas Daram, kita bisa mewujudkan, ini bukan impian lagi, ini sudah menuju dunia nyata dan insya Allah Allah mudahkan. Allahumma yasir lana, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prof. Fasih Jalal. Terima kasih Buya Safaat. Catat semua. Ya, silakan Buya Fikri Breno. Kita himpun semua dulu masukan-masukannya. Nanti insya Allah konsepnya apa? Inna ma'al usri yusra. Itu konsepnya nanti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke masukannya. Biar gagasan Islamic Center Daram Internasional ini bisa didukung oleh seluruh komponen orang Minang yang berada tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia dan bahkan dari belahan negara lain. Saya mengusulkan bagaimana kalau misalkan ini namanya jangan nanya Daram gitu Pak. Islamic Center Minang Internasional. Tapi biar jangan kehilangan bahwa ini adalah yang melahirkan gagasan ini Daram. Ini Daram mungkin diposisikan apakah dalam kurung atau di mana. Sehingga kalau misalkan Daram yang kita publis habis-habisan, maka nanti akan dapat dukungan dari kalangan terbatas. Mereka merasakan wah ini adalah proyeknya para ulama, para ustadz-ustadz saja dan lingkungan terbatas. Makanya perlu kita mengambil dengan tema yang lebih luas sehingga orang Minang di seluruh dunia mereka merasa terpanggil, merasa bahagian dia. Makanya saya mengusulkan kita ambil ikon Minangnya, Minang dunianya. Yaitu apakah Islamic Center Minang Internasional, mungkin Daramnya nanti dalam sub yang lainnya, apakah dalam penjabarannya bahwa ini gagasan awal adalah dari Daram dan lain-lain. Itu Bu ya, karena kita ingin ini proyek besar, kalau hanya didukung sama komponen Daram tentu kita akan berat, tetapi kalau orang Minang dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia akan meraku dukungan, saya rasa ini akan menjadi mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya Fikri. Kita menghimpun dulu semua pendapat itu. Semuanya kita himpun dulu. Nanti baru solusinya kita ada tim nanti akan menyelesaikan. Mohon maaf sebentar lagi akan datang
beberapa tokoh nasional akan hadir. Sekaligus nanti kalau mereka telah hadir, baru kita presiden kantor. Ya, ini dulu ya. Silakan Pak Dr. Abbas Toha. Abbas Toha, mikrofonnya. Ya, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Adinda MUI? Masya Allah. Ini sebagian kenal, sebagian belum. Ambo ko orang muda dari Padang Japang. Dari PDRI, nah, jadi dikatakan aktivis tadi. Ambo mendukung apa yang dikatakan Buya Fikri Bareno. Karena pengalamanlah banyak. Pertama, ada Gebu Minang. Ambo pun duduk di situ. Berjalan dengan baik, idealis, dan bagus. Dan bukan utopia, bisa sebetulnya. Nah ini Daram pun juga seingat saya awalnya di rumah Pak Supriyadi Norel ini. Ini Supriyadi Norel ini penggagas gerakan. Ini apa aja dia bikin, umat Islam bersatu di situ juga. GMJ disupport juga, macam-macam ini. Jadi sebetulnya aktivis itu Supriyadi Norel nih sama adiknya ini. Oke. Yang kedua tadi yang disampaikan. Pengalaman waktu Sofyan Jalil di Agraria. Pak Menteri ya, adik saya itu masalah tanah. Itu pertama. Nah banyak daerah-daerah seperti misalnya di Lido, luas-luas itu. Itu bekas daerah perkebunan. Tapi itu sekarang dicawe-cawe, maaf ini saya enggak cerita politik ini. Dicawe-cawe para Taipan yang tadinya 9, sekarang sudah 32. Dia jarah Republik ini mulai dari Serang sampai ke Banyuwangi. Saya punya datanya. Ya karena saya dari pemerintah juga. Kalau adik saya ini Pak Doktor ini yang dari Jogja ini luar biasa ya. Jadi sepanjang pantai itu tanah itu sudah di kapling 5.000 tuh hektar. Jadi tanah pertama, yang kedua saya mendukung pemikiran dari Buya Fikri Bareno. Kan begitu Buya. Kini jadi korlap lah dia no ya. Nah, jadi kita dukungnya korlap pembangunan Islamic Center. Dan ikut cita-cita Minangkabau. Masa tempo dulu orang Minangko bisa membangun negara di Filipina. Iya. Bisa membangun di Malaysia. Bisa inggo di Patani, Thailand. Ambo pernah ke Filipina. Ambo pernah ke Patani itu. Ambo tengok negeri 9. Baitu juga di Eropa. Nah, jadi sangat mendukung. Bukan utopia, tetapi sesuatu yang bisa kita laksanakan. Nah, jadi yang tadi roadmap-nya tadi Larancak Bana, tapi tadi patut diskusikan, ya. Tapi tetap Daram ya adalah yang pendirinya, penggagasnya. Tetapi kalau yang tadi Minang diaspora akan sangat luas. Nah kemudian yang terakhir adalah, nah tentu Ambo sampaikan sajalah 3 pilar yang utama. Nah ketiga-tiganya ada di situ. Pilar pendidikan ada, pilar ekonomi ada, pilar politik mudah-mudahan ada muzakarah dan ghazul fikri di masjid itu. Ya. Cuma yang ndak ada nampak deh Ambo. Kok meninggal orang di perumahan itu kan banyak tuh. Ya. Adima dimakamkan. Catat. Ya, apakah dimakamkan dan maha tuh? Atau kini ada lo yang dikembangkan Al-Azhar kalau tidak salah ya. Nah, itu saja usulnya 3 poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih. Maaf Pak Sekjen. Umur baru 82, belum berapa. 82 ya. Masya Allah. Semangat 28. Ya, Ustaz Asep ini. Ketum Api Jabar ini. Dari Bandung. Ustaz Asep Sarifudin. Kita sama-sama di MPUI Pak. Majlis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Saya dengan beliau. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paparan yang luar biasa. Di Bandung itu dulu pernah membuat meskipun level PCM Gedung Dakwah Muhammadiyah Sukajadi. Biasanya interpretasi gedung dakwah itu sebuah bangunan aula atau gedung. Padahal itu ada kawasan terpadu, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah ini
Islamic Center Daram Internasional ini luar biasa. Jadi hakikat dakwah itu kan peradaban Islam. Nah, oleh karena itu, maka konsepsi ini saya kira ini terobosan yang luar biasa dan bisa menginspirasi komunitas-komunitas muslim yang lain. Pertanyaannya cuma satu, Buya. Ya. Bolehkah di luar orang Minang untuk ada di situ? Woi, Masya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kalau itu pertanyaannya nggak usah didiskusikan, langsung aja lah. Langsung, ini bukan untuk Minang saja. Kita bebas lintas, bahkan orang Arab pun siap. Minang untuk dunia. Jadi Ustaz Asep, orang Sunda pun boleh. Jangankan Sunda, nelpon saya keponakan kandung Raja Saudi Pak, nelpon saya, kawan saya Pak. Ustaz, boleh nggak kami ikut? Syekh, maafi muskilah Syekh. Kami tunggu Syekh. Tafadhal, maafi muskilah. Kami jemput Syekh ke Saudi. Ya, jadi bagus. Terima kasih Ustaz. Jadi bebas. Silakan lagi yang lain. Siap, Buya Faisal. Silakan Buya Faisal. Ini ketua penasihat ya DPP Daram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma bertanya gini aja, apa? Artinya adalah ini rencana subhanallah ya. Mudah-mudahan terrealisasi dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penting tadi inna ma'al usri yusra. Kalau kita ingin punya satu cita-cita, langsung saja Ya, cita-cita itu yang sangat besar. Tapi menurut saya dari sekarang kalau bisa, ini kalau bisa ya tadi kalau bisa jangan Daram ya, kalau bisa adalah Islamic Center Minang yang kata Buya Fikri Baredo. Yang kedua, dari sekarang itu sudah jelas di mana sih kemungkinan tempat itu yang akan kita bangun ini gitu. Apakah daerah Bogor, apakah daerah Pantura seperti misalnya di Kerawang atau di mana atau Bekasi gitu ya. Karena kondisi saat ini itu kita harus perhatikan juga tempatnya, apa nanti banjir atau tidak, apa maaf daerah itu daerah sering terjadi bencana seperti daerah Sukabumi itu kan sering terjadi bencana itu jadi pertimbangan saya rasa. Artinya karena kalau itu nanti kita asal ngambil tempat tanpa pertimbangan seperti itu ya bisa jadi ini hanya cita-cita tapi sulit untuk tercapai. Jadi kita harus pertimbangkan tempatnya kalau bisa dari sekarang itu di mana mungkin ya, kemudian pertimbangkan apakah daerah banjir ataukah apakah daerah di situ banyak terjadi bencana kayak daerah Sukabumi itu kan banyak sekali bencana itu. Jadi saya rasa itu harus dipertimbangkan dari awal. Ya. Hanya mungkin itu aja. Terima kasih Buya Faisal. Alhamdulillah. Sebelum nanti tim yang akan menyelesaikan, ya mungkin sedikit saya tanggapi dulu nggak apa ya. Sebelum ini sudah saya telah pernah pergi ke beberapa tempat Pak. Sudah ada 7 cadangan kita. Sudah ada 7 tempat cadangan yang tanah yang kita inginkan itu. Sudah ada. Tinggal nanti lagi masukkan ini, kita kumpulkan semua. Nanti kita tim saya bentuk, kita ke sana. Nah itu aja. Makanya tadi targetnya apa? Setahun pembelian tanah. Itu setahun. Setahun sosialisasi. Peninjauan, membanding-bandingkan mana rancak, setahun waktunya. Kalau kami sudah menjumpai 8 tempat, Pak. Sudah jumpai 8 tempat. Ya, daerah Bekasi Utara, daerah Bogor, Sentul, daerah Jonggol, daerah sudah ada insyaallah. Tinggal lagi kalau sudah masukkan semua, kita lagi tinggal rapat lagi. Ya, pokoknya targetnya apa? Tahun pertama sosialisasi, tahun kedua pembelian tanah. Terima kasih telah hadir juga Buya Dr. Elvisam, ownernya Surau TV dari Padang. Terima kasih Buya Elvisam. Mohon maaf sebentar, ternyata ada dari Amerika ya, dari Amerika melewati Zoom meeting atau Zoom meeting. Ya silakan dari Amerika Bapak Afdal kali ya, silakan Pak Afdal, Ketua Dharma Amerika, tafadhol. Kita Zoom sedunia nih Pak.
Sudah nyambung sama Pak Afdal? Izin sebentar Pak Ketua, ini ada mobil nomor B1084 PKL menghalangi yang punya TK, tolong dipindahin, terima kasih. Oh iya. Plat B1084 PKL, mohon dipindah. Ya. Mohon maaf kita Bapak Ibu, kita bersabar sampai zuhur. Nanti kita siapkan makan siang semuanya. Sudah kita siapkan. Ya, sudah ada sponsor-sponsor yang makan siang. Kita siapkan semuanya. Ya, kemudian nanti kita belum lagi puncak acara belum nih. Ada puncaknya belum ya? Puncaknya presiden kantor belum. Kita menunggu Buya Gus Rizal, ya, kemudian dari Pak Prof. Jalal, ya, Pak Wakasal, ya, kita menunggu sebentar. Ya, tunggu Amerika udah dari mana? Nyambung nggak? Tunggu sebentar. Nah itu Bu ya. Iya sudah, mana Pak Afdal dari Ketua Amerika? Bu Pit juga Amerika itu. Saiful Hidayah dari Mekah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dari Palembang. Belum dari Amerika. Ya silakan. Ya silakan Pak, singkat, tepat, padat ya. Ya, saya salut dan bersyukur dengan rencana besar dari Daram ini. Dan ini harus didukung dan yakin saya pasti didukung oleh orang Minang dan orang Muslim lainnya. Jadi tadi disebutkan Bapak Yusuf Kala bisa mungkin mengatasi kalau di sendirian, tapi Buya Elva menyebut jangan sendirian gitu ya. Kita setuju. Tapi kalau yang tadi ada usulan untuk ditalangi dulu lebih bagus. Kalau Pak JK bisa talangi dulu, alhamdulillah ada tanahnya dibeli, nanti dibagi siapa yang mau ikut. Yang belum per meter atau per bisa berbagi-bagi. Jadi tidak perlu Pak JK ngambil untung. Saya yakin Pak JK tidak akan mengambil untung dari ibadah seperti itu. Nah, sesungguhnya Buya, selain dari Pak JK masih banyak Ibu Nurbaiti segala macam gitu. Ada tokoh-tokoh kita yang dermawan selama ini, ya kayak topik dari itu 40 miliar, kemudian kayak ITB 53 miliar mau pribadi gitu. Tapi saya yakin untuk ini untuk umat, beliau juga pasti akan mau gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya perlu kita support sama-sama. Dan kalau bisa selain dari di Jakarta sekitarnya Jabodetabek, kalau bisa di daerah-daerah juga dibangun. Jadi dibangun ke daerah-daerah sehingga kita di Palembang, Sumatera Selatan misionaris ini kan luar biasa. Daerah sasaran misionaris di Indonesia utara itu salah satunya Sumatera Selatan. Dan ini kayaknya gerakan sini belum begitu maksimal. Itu poin pertama saya support sebagai sebagai orang Muslim yang juga aktif di MPUI. Saya juga aktif di MPUI sama dengan Pak Asep. Kemarin kita ada pertemuan Sumatera di Palembang. Alhamdulillah. Kemudian yang paling penting menurut saya dari momentum yang bagus ini, saya waktu COVID dulu ada Pak Pasti Jalal dialog atau nasional untuk Zoom meeting. Saya sampaikan di luar ini, mudah-mudahan di luar ini ada gerakan umat yang paling penting mengatasi persoalan umat. Jadi Buya, di luar ini karena ini Islamic Center, jadi pusat kegiatan Islam, saya usulkan ada Baitul Mal. Jadi didirikan Baitul Mal selain dari mendirikan lembaga pendidikan, ada Baitul Mal yang didirikan bersama-sama untuk mengatasi memberantas riba. Karena begini Buya, di Republik kita ini di ranah Minang, itu riba itu dari kota pusat kota sampai ke kampung-kampung di porong-porong. Itu terjadi. Rentenir di mana-mana berkeliaran. Dan ini azab Tuhan tidak akan berhenti kalau kita tidak hentikan. Nah, jadi saya usulkan di momentum ini bisa ada satu pemikiran di Islamic Center yang akan didirikan ada pusat kegiatan Baitul Mal. Baitul Mal menghimpun dana infak sedekah
dari kaum muslimin kemudian disalurkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan tanpa bunga, tanpa riba. Saya kebetulan di Palembang baru mendirikan dengan teman-teman keluarga besar, Ikatan Keluarga Besar Agam Bukit Tinggi, IKAP Palembang, baru mendirikan Baitul Mal. Jadi kita pinjamkan kepada orang-orang yang selama ini terjerat dan tenir, pinjaman pinjaman dengan bunga 20% per bulan, kita kasih pinjaman dengan tanpa bunga. Dan kemampuan bayar sesuai dengan waktu yang mereka siapkan. Mekanismenya juga begitu, apakah sekaligus ataukah angsuran per bulan, itu kita berikan kesempatan dengan perjanjian yang tertulis. Baik, Pak. Saya usul ini penting sekali karena persoalan kita ini ekonomi ya, tapi ekonomi umat jangan lupa. Karena ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya itu adalah riba di mana-mana. Jadi negara kita ini, negara kesatuan riba Indonesia ini, negara korupsi riba Indonesia lah gitu ya. Ini sudah berbahaya dan kita harus bersama-sama melakukan gerakan memberantas ini. Jadi kalau seandainya bisa didorong Ibu Nurhayati di Padang Panjang sebagai orang daerah Padang Panjang, dia taruh 40 miliar di pasar dengan Padang Panjang, berhenti itu riba. Ya kan? Kemudian ada yang kasih bangun masjid di mana dengan harga sekian miliar, dia tahu itu di pasar Padang Luar dengan pinjaman tanpa bunga, berhenti itu riba yang berasal dari kelompok-kelompok non-muslim, dari Korea Utara dan dari Niat dan lain-lain. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya sarankan untuk kita sama-sama melakukan ini sejalan dengan proyek Islam Center ini. Jadi sekaligus tambahan Pak Abuya ya. Ya. Selain dari bangunan fisik dan bangunan lembaga pendidikan perumahan, itu ada pembangunan ekonomi umat, yaitu pemberantasan riba dengan membangun Baitul Mal. Nanti ujungnya, kalau bisa, Daram mensponsori berdirinya Bank Islam yang Islami. Ya, Bank Islam yang Islami, yang sungguh-sungguh Islami, dan bukan seperti Bank Syariah sekarang. Bank Syariah sekarang ini belum menerapkan prinsip Islami secara utuh. Di luar negeri, di negara-negara yang negara Islam, itu bunga bank nggak sampai 2,5%. Rata-rata 0, sekian sampai 2%. Sementara kalau kita di Bank Syariah konvensional masih di angka di atas 6%, di atas 10%. Nah, oleh karena itu mohon cukup. kita semua. Ini saran saja tambahan, mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf apabila ini tidak pada tempatnya. Dan saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kan jam berapa ini? Sekarang jam 11.22 Bu ya. Pokoknya kita jangan sampai lewat zuhur. Pokoknya sebelum zuhur berhenti, selesai. Ya, mungkin ada lagi masukan-masukan. Tapi ringkas saja ya. Ringkas tiap pada aja. Mungkin Prof ya, Prof Arami Arif ada memberikan masukan sedikit. Ya, sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mendukung ya. Ini kan mimpi besar dan pembangunan yang terintegrasi. Oleh karena itu saran saya, tim nanti itu harus terintegrasi juga. Ada yang ahli ekonomi, ada ahli pendidikan, ahli sosiologi, kemudian ahli filantropi, ahli pertanahan, ahli pembangunan, ya, yang arsitek ya, dengan tata ruang dan seterusnya itu. Ini gambarnya udah bagus. Iya. Nah, dan ada strategi yang jitu ya. Sosialisasi itu tidak bisa hanya mengumpulkan orang seperti ini, tapi sosialisasi itu kita perlu mendatangi orang, gitu. Jadi buat perencanaan siapa saja yang bisa didatangi untuk mendukung program ini. Siap. Apakah pemerintah maupun non pemerintah. Siap. Nah kalau itu yang dilakukan, saya yakin mimpi besar Daram ini bisa terwujud. Ya. Nah kita berpengalaman banyak hal yang sudah dilakukan ya, tapi bukan orang kita gitu. Nah kita lihat BSD, Lipo, Karawaci, ya itu kan dikumpulkan para teknokrat yang terintegrasi sehingga menjadi bentuk seperti itu.
Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Arme Arif sebagai penasehat DPP Daram ya. Alhamdulillah, kita jangan lupa terus catat terus ya. Saya mau masukan catat tentang Islamic Center Daram ini. Izin Buya, ada dari notaris yang berikan jalan keluar Buya supaya tanahnya gratis katanya. Oh ya, mungkin silakan Bu Nini ya. Bu Nini Khatib. Ini notaris nih, senior. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mungkin kita kalau mau ngambil tanah di Jonggol tuh banyak, Bu ya. Ya. Kebetulan anggota DPR-nya Pak Beben itu lagi ngurusin beberapa lokasi yang tanah negara itu bisa kita manfaatin asal benar-benar kayak tadi itu kan perencanaannya sudah ada. Jadi paling kita bayar itu ke negara cuman storan aja seperti PNBP gitu. Kalau misalnya harga tanah 200, paling-paling kita bayar 25.000 sampai 50.000. Kalau saya nggak salah, waktu itu Pak Batian Nasir udah datang belum? Belum. Beliau juga mengajukan itu. Kebetulan Camat Beben ini koordinasinya dengan saya gitu. Jadi saya rasa untuk tanah tidak sulit karena banyak tanah-tanah negara yang tidak produktif lagi. Jadi itu nanti paling kita ngajukan ke Kanwil. Dengan organisasi sudah berjalan dan perencanaan sudah ada, saya rasa tidak sulit. Nanti saya bisa menjembatanin dengan anggota DPR yang sudah mengurus ke Jogja itu namanya Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 11 Yogyakarta. Begitu Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini kan jajak pendapat semua nih. Kebetulan dibilang beliau tadi Pak Beben, kawan saya. Beliau camat Jati Tanjung Sari. Betul ya? Pak Beben, camat Tanjung Sari dan dia sekarang anggota DPRD. Kebetulan saya juga punya pesantren di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nini, nanti kita temui beliau. Itu solusinya. Izin Buya, ada dari orangnya Yusuf Kala, Bapak Firdaus HB mau memberikan sebentar. Terima kasih Prof. Fasli sudah sampai Prof. Terima kasih Prof. Fasli tadi nyasar. Maklum Prof. Tempat kita masih belum masuk area map. Tapi nanti tanah kita bikin tuh masuk map insya Allah. Terima kasih Prof ya, Prof. Fasli. Ya, kebetulan saya juga anggota beliau. Beliau presidennya di MDN Minang Diaspora, saya ketua dakwahnya internasional. Saya ketua dakwahnya, anggota beliau saya. Di FAM juga anggota Fokus Padi Gaul saya. Di FAM. Di MPUI juga anggotanya. Ustaz Asep juga saya nih. Di mana lagi? Di IKM. Saya ketua Departemen Agama, Wakaf dan Zakat di IKM Pusat. Jadi hampir semua ormas Minang saya di situ. Pembina juga di Bakor Minang, Pak Yu Herman ini. Ketuanya beliau, ketumnya saya pembina di situ. Ya. Di Kombat Pol juga Buya Anton Pratama ketumnya, saya pembina di Kombat Pol. Komunitas Sahabat TNI Polri. Terus di BP2 DIM, saya juga penasihat di situ. Hampir semua ormas Minang saya masuk di situ. Sangat cocok Buya Fikri tadi. Kita undang mereka semua. Enggak apa-apa. Islamic Center Minang misalnya. Enggak ada masalah. Tapi gimana rohnya nanti? Nah itu. Nanti kita diskusikan lah. Itu solusinya. Insya Allah. Karena saya juga ada di semua ormas itu ada semua. Ya silakan. Buya Gus mau sampai ya? Oh ya, Pak Firdaus HB tadi. Mohon maaf, kemarin Pak Firdaus. Saya sebelum acara juga sempat ke rumah beliau, Pak JK. Ke rumah beliau langsung bertemu beliau. Ketemu beliau dengan Pak JK, dengan Pak Kadrial, dengan Ustaz Supredi. Mana Supredi? Sudah ketemu beliau. Cuma beliau mungkin banyak kesibukan sehingga beliau nggak bisa hadir hari ini. Ya, ada info? Boleh. Silakan Pak Firdaus. Silakan Pak Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Ambo hadir atas nama pribadi, bukan atas nama apalagi tadi mewakili Pak JK, tidak seperti itu. Kebetulan saja dekat dengan beliau. Pak Fasli lah yang lebih dekat dengan Pak JK dibandingkan Ambo sendiri. Bapak Ibu yang Ambo hormati, semestinya Ambo menyimak saja karena baru pertama menghadiri ini. Salut dan luar biasa, Ambo sangat menghormati. Namun demikian patut juga Ambo menyampaikan di acara yang sangat berbahagia ini bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan acara Musyawarah Akbar Masyarakat Minang Ranah dan Rantau Berbasis Nagari
Ambo ketua panitianya, Pak Fasri Jalal ketua panitia pengarahnya. Saat ini kita lagi menunggu konfirmasi dari Presiden yang akan membuka acara tersebut. Kita sudah datang ke Pak Menko Polkam, beliau yang menyampaikan nanti ke Pak Presiden. Acara itu nanti dibuka oleh Pak Presiden di Unan, perkiraannya sekitar Oktober. Jadi sudah 3 kali Presiden ini berbicara di ranah Minang dengan serius, dan kata Pak Audi Wakil Gubernur kita dengan mata yang berkaca-kaca itu, betapa besar jasa orang Minang untuk keluarga besar Prabowo Subianto, yaitu menyelamatkan bapaknya ketika PRRI dulu lari ke ranah Minang, dan beliau ikut dalam lari itu. Beliau kenang itu terus, termasuk juga Pak Hashim. Jadi acara itu kita adakan di Unan karena Pak Sumitro Djodikusumo itu adalah pendiri dan dekan pertama Fakultas Ekonomi Unan. Pada acara itu narasumber utamanya salah satunya adalah Pak SBY sebagai tokoh nasional yang mendapat gelar Sang Sako dari ranah Minang. Insya Allah awal minggu depan kami menghadap ke Pak SBY, akan dikumpulkan beliau tokoh-tokoh nasional yang mendapat gelar Sang Sako dari ranah Minang, termasuk Hamengkubuwono, termasuk lain-lainnya, Pak Mahfud, atas nama tokoh nasional yang mendapat gelar Sang Sako dari ranah Minang. Beliau melihat Minang dahulu bagaimana, Minang saat ini bagaimana, Minang ke depan bagaimana. Atas nama Forum Sumando yang berbicara nanti, insya Allah Pak JK. Forum Sumando Minang melihat Minang dahulu bagaimana, Minang saat ini bagaimana, Minang ke depan diharapkan bagaimana. Acara itu diikuti oleh semua wali negari, semua ketua KAN, semua ketua perantau tingkat negari. Saatnya kita berbicara dengan negari dan kita bangun negari kita masing-masing. Sehebat apapun kita di rantau, kalau belum ada jejak kita di negari kita masing-masing, ranah Minang akan mempertanyakannya. Bapak Ibu semua, alangkah baiknya di acara tersebut, Daram kita beri kesempatan menyampaikan apa yang program Daram tersebut, ada sesinya barangkali untuk itu. Itu aja barangkali sehingga sosialisasinya juga sampai. Kalau tadi bicara tanah sekian hektar, ini dapat momentum yang kuat hubungan emosional dengan Presiden, minta aja ke Presiden tanah 75 hektar itu. Demikian, mohon maaf sebelumnya, Ambo sekali lagi mewakili pribadi ya, diundang tadi atau mewakili forum ini Ambo. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi sangat mendukung yang di program kali ini, tapi Ambo baru di Siko, lalu banyak mengarati. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Firdaus Habib, ketum dari Minang Maimbau ini. Minang Maimbau, pulang lauda. Ya, nanti Minang Maimbau untuk bikin Islamic Center internasional. Insya Allah. Intinya, kalau Allah berkehendak, apa sih yang susah? Itu intinya aja lah. Jangan kita lemah, ini, enggak usah. Insya Allah, saya yakin Pak. Karena sudah punya beberapa channel juga. Sudah ada yang melapor, menawarkan, sudah ada juga. Tinggal lagi nanti kita kumpulin pendapat dulu semua, nanti kita undang orang-orang itu semua, nanti dia bantu notaris, insya Allah kita wujudkan segera. Ya, Bu Agus belum sampai ya? Sudah sampai? Oh, belum? Itu Presiden kantor kan perlu penandatanganan ya. Nanti penandatanganan prasasti soalnya, dan penekanan bel. Ya, ini acara kita ini disaksikan oleh semua sedunia nih Pak. Ya, sedunia, Daram sedunia. Tadi ada dari Saudi, tadi saya lihat tadi dari Saudi. Ya, dari Maroko, dari Yordan, dari Yaman juga. Nanti silakan kalau ada yang berpendapat di luar negeri silakan. Ada lagi? Mungkin ini tamu kita dari Malaysia. Ini perlu kita minta ini pendapat beliau ini. Ya, dan nanti kita Daram diundang oleh beliau bulan Juni nanti Daram ke Malaysia, muhibah dengan Malaysia. Dan alhamdulillah kemarin juga ada tim kerajaan Malaysia sudah ke sini juga ke kantor Daram, sudah ke sini. Ya silakan Pak Saftin Ruli atau Pak Samdimano, Ketua Daram Malaysia. Terima kasih ya Buya atas masa untuk saya memberi pendapat. Walaupun masanya tak begitu panjang, tapi insya Allah kami daripada Daram Malaysia akan mendukung acara Minang International minta maaf, Islamic Center Daram International, ICDI,
Jadi kami memang mendukung secara penuh, insya Allah apa yang kita boleh bantu, mungkin kolaborasi atau kerjasama apapun juga yang boleh membawa manfaat kepada Islamic Center ini. Dan juga kami boleh juga bekerja sama apa-apa juga, mungkin dai-nya atau ustadznya antar lintas negara. Kami siap menjadi tuan rumah juga di Malaysia, insya Allah. Saya rasa itu saja. Kalau di Malaysia dipanggil Daram boleh atau Islamic Center boleh terbitkan bond, ya. Bond itu diterbitkan mungkin matangnya 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kita siapa-siapa yang boleh beli bond itu satu yang bagus juga ini menurut pendapat saya. Saya rasa itu saja. Banyak-banyak cerita soalnya perutnya udah lapar juga kan Bu ya. Iya, kan? pas Ya. itu sama Pak. Dari Malaysia nih belum makan lagi nih Bu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih pada hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya acara kita sebelum zuhur selesai. Patokannya zuhur ya. Ya. Karena sudah siap makanan, dimohon nanti Bapak Ibu tamu VIP dan VVIP kami yang laki-laki sudah kita siapkan tempat untuk makannya sana. Dan ibu-ibu yang VVIP disiapkan tempatnya dalam kantor. Wah, ibu dimuliakan dalam kantor tempatnya katanya. Ya, nanti panitia ya. Tolong panitia ibu-ibu nanti ajak ibu-ibunya nanti ke dalam kantor. Dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, harapan yang semua pengurus-pengurus Daram yang hadir hari ini, kita juga dengan menu yang sama. Nanti berupa nasi kotak dari sponsor kita. Ya. Nanti dibagi ke semua nasi kotak semuanya. Waktu masih ada. Bu Agus belum datang ya belum? Atau apakah nanti penandatanganan kita undurkan setelah sholat zuhur aja ya? Ya kita tunggu beliau. Pokoknya beliau datang, usahakan kita sholat dulu. Ya, mungkin sebelum ini waktu sebentar, meminta kepada Prof. Fazli memberikan ya tanggapan usul saran lah. Ya sambil menunggu kita sholat zuhur. Ya, apakah kita makan dulu kemana nih? Ya, minta dulu ya. Ya, sekarang dulu. Silakan Pak Prof. Fazli. Prof. Fazli. Ya, tentang rencana Daram ke depan nih. Ya, ke depan. Harusnya Prof tadi pembicara tadi di depan. Ya, silakan Prof, depan Prof. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sadalla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ketua Umum Daram Dr. Elva dan semua jajaran yang penghormatan saya tumpangkan pada yang terdahulu untuk menghemat waktu. Bapak-bapak dan Ibu, saya sering terngiang-ngiang dengan statement Pak JK. Pada saat dia tahun 60-an ke Jakarta, itu kalau dia lihat list dari pengkhotbah, itu 8 dari 10 pengkhotbah adalah orang Minang. Dan dia menyindir kita, kalau sekarang kita lihat mungkin ya 1 atau 2 dari 10, tapi masih ada. Dan Daram menunjukkan bahwa kita akan kembali mencapai itu lagi. Tepuk tangan untuk Daram ya. Jadi ini tantangan kita. Kalau di internasional bayangkan ya, kita punya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Masjidil Haram, imam besar, menjadi guru dari pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, sebutlah. Kemudian kita tahu di Malaysia, ada sahabat kita dari Malaysia, di Singapura, di Filipina, di Brunei, itu adalah ulama-ulama Minang. Di nasional orang Bugis Makassar akan selalu berhutang budi pada orang Minang karena 3 datuk yang mengislamkan Sulawesi Selatan adalah dari Minang, Datuk Ari Bandang dan seterusnya. Dan kita tahu juga peran daripada tokoh-tokoh kita, Agus Salim ya, dididik di Barat, lama-lama bekerja di Mesir, dan dia keponakan dari Ahmad Khatib, dan dia belajar langsung. Akibatnya dia adalah senior daripada pejuang kemerdekaan, yang banyak lahir dari pendidikan Barat. Nah, Agus Salim yang banyak memberikan warna Islam pada mereka. Sehingga lahirlah
berbagai tokoh-tokoh dan kita lihat Muhammad Nasir, kemudian Buya Hamka, Encik Rama Elusia, dan kita berharap banyak pada Buya Gusril Gazahar yang sekarang sudah dibawa oleh Pak Anwar Abbas dari Ketua MUI di Sumatera Barat, sekarang menjadi Ketua MUI bidang metodologi. Nah, ini juga karena jasa dari Pak Sekjen MUI, Pak Amir Shah, Urang Sumando Niniak Mama. Tepuk tangan untuk beliau dulu ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Jadi kalau kita ingin mengembalikan kejayaan tersebut, kita harus melihat bagaimana mengimplementasikan falsafah yang sangat baik, yang dulu diimplementasikan dalam segala lini kehidupan, adat basandi sarak, sarak basandi tabulah. Jadi karena itu, karena surau kita sudah tidak seperti itu lagi, di keluarga juga tidak sama, peran dari nenek mama, ulama, mungkin Daram bisa melakukan konsolidasi. Apa upaya kita memperkuat keluarga, memperkuat sekolah-sekolah pengganti peran surau, memperkuat ulama, memperkuat daripada nenek mama. 4 ini harus kita segarkan kembali. Dan yang kedua, saya kemarin waktu dengan Buya Elva, kami diberi dana oleh Minang Diaspora, diberi dana oleh Pak Yendra Fahmi 500 juta untuk membantu perjuangan calon-calon ulama kita yang sedang bersekolah di Timur Tengah. Pak Dr. Elva yang menjadi salah satu ketua daripada tim seleksi. Udah selesai Pak Elva? Udah. Jadi udah siap nih 500 juta dialirkan pada mereka ya. Tapi yang menarik apa? 650 orang Minang, anak muda Minang, dari Minang, itu sedang belajar di Al-Azhar. 650. 200 sekarang sedang disiapkan. Sudah diterima, tapi dalam proses untuk menuju ke sana dan sekolah. Di Madinah ratusan. Gimana? Di Madinah ratusan juga. Iya, nah di Madinah ratusan. Jadi kalau kita kumpulkan calon-calon ulama ini di samping tentu keluaran. Kita punya 3 UIN sekarang. Tidak banyak provinsi yang punya 3 UIN. Kita UIN Imam Bonjol, UIN Mahmud Yunus di Basangkar, dan UIN Bukit Tinggi, Syekh Jamil Jambe. Dan ini adalah calon-calon ulama. Kita tahu banyak pesantren-pesantren baru, sekolah-sekolah lama, mulai Darul Funun, Dinia, Tawalib, Parabe, Adabiyah, dan lain-lain, yang juga punya DNA melahirkan ulama-ulama ini. Jadi saya melihat gerakan dari Daram dengan berbagai upaya dalam waktu pendek, sudah ada kantor, mengembangkan konsep ini yang luar biasa. Jadi inilah semangat untuk kita kembali bersama-sama untuk mendukung Daram merealisasikan cita-cita ini. Insya Allah kami bersedia di belakang Pak Ketua nanti. Itu aja dari saya, selamat berjuang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kesediaan memberikan sedikit pandangan dari Sekjen MUI, Buya Dr. Haji Amir Shah Tambunan, MA Sultan Pemuncak. Nah, ini duo galanya kok, Tambunan cek, Sultan Pemuncak cek. Silakan Buya Amir Shah. Sebelum nanti Buya juga akan naik lagi. Ya, Sumando Niniak Mama, Sekretaris PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Internasional. Kata beliau kan seluruh Indonesia, kata Pak JK tidak internasional, kata Pak JK. Nah ini beliau sekretarisnya. Termasuk Buya Bakhtiar Nasir juga. Silakan. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sambutan wejangan. Ambo kini mau baca pantun dulu. Baik. Mudah-mudahan pantun Semando Orang Awak rancak. Amin. Kalau rancak bilang rancak. Ya. Burung elang inggok di barak. Pupuak di Bali samojo dadak. Satiok tabayang senyum ninik mama. Nasi kotak karaminang lama rasanya. Ambo pelanggan Kariminang. Kebetulan beliau baru mewakafkan yang di Depok kepada Muhammadiyah. Sedang skema untuk pembayaran dalam waktu mungkin 10-20 tahun.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ketua Umum Pak Elva dan di Mukhlis, para pembina, para pakar, senior kita, Prof. Pasli Jalal, ini mentor saya waktu saya aktivis tahun 90-an. Pak Abbas Toha, pejuang, mudah-mudahan ayah beliau kita perjuangkan jadi pahlawan nasional. Karena banyak tokoh-tokoh Minang yang belum berhasil kita perjuangkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya bapak beliau saya sudah kasih pengantar buku, termasuk A.R. Sultan Mansur, pelopor perintis untuk kemerdekaan Indonesia yang lahir di Maninjau, belum jadi pahlawan nasional. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi dua hal saja. Pertama yang disampaikan Pak Pasli, satu ketika saya dibawa oleh pimpinan daerah Muhammadiyah ke Pak JK. Persis yang dikeluhkan Pak JK. Kok orang-orang awak kok, ulama-ulama, kok caranya kok kurang. Kayak gitu kan? Pendakwah, ulama, dan lain-lain. Terus kata teman-teman dari PWM, ya inilah masalahnya. Kita datang kemari bagaimana caronyo mengangkat ya harkat martabat ranah Minang, anak-anak Minang, supaya go internasional. Itulah kira-kira waktu itu intinya. Kawan-kawan bilang, ya tergantung ketua umum PSSI. Saya tanya, apa itu PSSI? Persatuan Sumando Seluruh Indonesia. Oh bukan, seluruh internasional. Nah, jadi satu ketika kita akan buat kongres internasional Pak Armai. Mudah-mudahan Pak JK bisa kita kukuhkan sebagai ketua umum. Ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, usianya sudah 88 berapa? 82. Pak Abbas Toha udah 82, tapi wajahnya masih 28. Karena Pak Pasli saya tahu dia ada yang muda. Pak Abbas Toha ini sering datang ke MUI diskusi, jadi saya tahu. Ya kan? Tapi sini nggak boleh buka rahasia. Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua Bapak Ibu, saya melihat bahwa ya DNA-nya ranah orang Minang, ya itu memang karakternya pejuang, karakternya perantau. Pejuang perantau yang buka jaringan seluruh internasional. Jadi Amboko pernah ke Jerman, besu orang awak. Ya, dalam waktu dekat mau ke Korea. Oh, ya. Dalam waktu dekat juga mau ke Korea. Insya Allah akan bersuju orang awak. Jadi orang-orang Minang ini karakter yang sangat cepat berkomunikasi, karakter yang mudah, ramah, sehingga Ambo tertarik nikah sama orang awak. Nah, ya kan? Dan istri saya itu pejuang. Terus terang kenapa? Saya satu ketika mau putus kuliah. Untung ada Pak Pasli yang bantu. Saya bilang sama istri saya, ayo pulang kita ke Medan. Kata istri saya, kenapa pulang ke Medan? Saya nggak kuat lagi. Saya waktu itu biaya sendiri. Jangan begitu kata istri saya. Kita itu harus pejuang. Wah iya sudah, saya semangat. Sudah kuliah, ini Pak Armai tahu karena satu kelas. Setelah itu saya aktivis betul tulen kuliah doktor itu masuk 89 karena sempat terhenti kalau Pak Armai langsung baru selesai 2007. Hampir 10 tahun istri saya bilang, ini kenapa kuliah nggak selesai? Kayak gitu ya. Terus gimana sih? Udah sekarang kami pulang, saya bawa anak, ya kan? Tinggal aja di Jakarta sendiri. Wah saya kaget saya. Saya benar-benar kaget sekali ketika istri saya bilang begitu. Wah, setelah itu saya duduk 3 bulan, pegang mesin ketik, waktu itu masih sangat tradisional. Alhamdulillah selesai doktor saya. Bapak Ibu sekalian, maksud saya menceritakan ini bahwa para orang awak, orang Minang, baik Sumando maupun ini Mama, semua ini memang harus karakter pejuang. Jadi apa yang digambarkan tadi, menurut saya itu sangat-sangat visible. Kenapa?
Karena kekuatan orang awak kau sebagai pedagang, ya kan? Saya optimis. Ayatnya sudah dibacakan Pak Elpa. Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu nolong agama Allah, Allah akan nolong kamu. Tapi betul-betul kita angkat agama Allah. Niat kita membangun ini mengangkat agama Allah. Saya baru pulang dari Salara Ayah. Pas Sabtu lalu, saya sengaja datang, bekas banjir, saya nangis di sana Bapak Ibu. Kenapa? Sejak banjir bandang, sekolah Muhammadiyah, SMA Sanawiyah, belum dibangun, belum diapa-apain. Saya tanya, anak-anak sekolah di mana? Anak-anak sekolah di tenda. Kalau hujan gimana? Lari ke masjid. Saya waktu itu hanya baru bawa yang kami kumpul di MUI sama Pak Pasi, Pak Armai, baru titip 200 juta. Butuh 3 lokal, per lokal itu sekitar 200 jutaan untuk membangun 3 lokal. Bapak Ibu, yang seperti ini harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, piti, dado, kita cari sama-sama. Ini daerah pemilihannya Pak Gus Pardigaus ini. Kalau nggak mau bantu nanti nggak usah kita pilih lagi dia. Dan Ambo setiap Idul Adha pulang ke kampung, pulang ke Matur, berkurban, termasuk beliau, ayo Pak Gus Pardi, urunan kita. Jadi yang kecil-kecil kita lakukan, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyentuh hati para ninik mama bundokan luang yang di kampung halaman. Itu sudah sangat berarti Bapak Ibu. Apalagi saya datang, oh ini semua orang awak, saya kira MUI. Akhirnya disuruh khotib, disuruh ceramah sana kemari. Saya ikut aja, enggak apa-apa. Dan saya senang keliling ke daerah-daerah itu Pak Elva. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita lakukan. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai masyarakat Minang yang think globally, action locally. Nah, gitu, bahasanya begitu. Jadi secara lokal kita action. Gak usah ada protokol-protokol. Saya bilang, kawan-kawan bilang, ini sekjen MUI ke daerah kok jalan sendiri. Saya nggak takut, saya hanya takut sama Allah. Benar. Saya datang daerah-daerah begitu Pak Gus Pardigaus. Kita bangun, kita sapa mereka. Mereka senang sekali. Ada 550 hektar tanah ulayat. Nah ini jadi agenda saya nih. Ya kan? Di Salaraya itu, ini HGU-nya sudah selesai, dikelola PT tertentu. Saya minta kepada Pak Nusron, tolong diselesaikan. Supaya ini kita kembalikan ke hak ulayat. Supaya masyarakat kita yang selama ini nggak punya lahan pertanian, ya kan? Ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Dan pemerintahan Prabowo sekarang sudah banyak narik-narik tanah, diantaranya itu kita lagi tunggu Pak Gus Pardi. Supaya apa? Dikeluarkan kepresnya. Itu sudah ditarik. Tapi kepresnya sampai sekarang belum keluar. Kenapa? Karena ini sumber daya alam yang kaya raya. Menurut saya, lewat sumber daya alam inilah masyarakat kita berdayakan. Tapi sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa tidak mudah? Karena ini menyangkut soal hak ulayat, menyangkut soal adat besendi syarat besendi kitabullah yang harus kita kelola dengan baik Bapak Ibu. Di Solo, saya sudah cari wakaf, satu wakaf, tanah yang dari sebuah yayasan, saya serahkan kepada masyarakat, ya, selama ini sudah jalan, tapi tidak dikelola dengan baik oleh yayasan. Kebetulan diserahkan kepada Muhammadiyah, saya ini mengurusi aset Muhammadiyah Indonesia. Tolong dikelola dengan baik. Ya, Islamic Boarding School yang untuk bertaraf internasional di Solo, Cupak Solo. Itu sudah kita lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat, ini sekolah ini akan berjalan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, masyarakat kita di tingkat lokal butuh sentuhan, butuh action yang kalau kita pulang ke daerah, kita harus membawa sesuatu. Ini Pak Armai Arif ini ada yayasannya di mana ini? Daerah di Pantai Pariaman. Nah, kalau pulang beliau bangun Pantai Pariamannya supaya bisa apa? Supaya bisa berjalan dengan baik. Karena itulah maka jiwa pedagang, jiwa entrepreneurship,
Jadi orang-orang awak orang Minang harus kaya-kaya Pak Elva. Kalau enggak kaya, enggak ada fiti, enggak bisa berinfak sodako. Bagaimana caranya? Ya enggak? Kita hanya bisa ngecap aja. Enggak bisa hanya omon-omon. Tapi kita bawa sesuatu. Nah, supaya kaya, kata Pak JK, kok orang awak apalagi Sumandoko, jangan cuma dia berkhotbah, ya kan? Tapi khotbahnya nggak menyentuh soal dagang. Maka kita harus katakan jangan cuma hanya an-nikahu sunnati, tapi at-tijaroh sunnati. Itu Pak JK saya kutip itu kata-katanya itu. Jadi bukan hanya nikah aja yang sunnah, berdagang itu sunnah kata Pak JK. Maka orang-orang Minang ini harus kaya-kaya. Supaya apa? Supaya bisa menunaikan jiswab, zakat, infak, sodako, dan wakaf. Ini Pak Fikri Baleno ini juga saya tahu. Ini pedagang tanah Minang ini, sempat saya bela-bela ini. Karena kiosnya diterobos, diambil oleh mereka itu. Saya lawan waktu itu. Alhamdulillah sudah kembali ke orang awak. Sudah zuhur, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Terlalu panjang Pak Elva. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap Buya. Mantap banget. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Singkat, padat, tepat, sesuai komitmen kita. Zuhur kita selesai, akhiri acara. Nanti kita minta closingnya nanti ke Buya Khairat. 1 menit, 2 menit ya closingnya. Terima kasih Buya Arif Rizal juga hadir nih. Buya Arif Rizal. Masya Allah. Terima kasih Buya. Ya. Ada juga ATM, Ustadz Abu Takim Istino. Dari Jawa Timur ya. Dari Surabaya datang, Masya Allah. Ya, para tokoh-tokoh lainnya ada Ustaz Zul Herwin, terima mana? Ustaz Zul Herwin, Buya Zul Herwin, Masya Allah, di belakang Ustaz. Ini Ustaz viral ini. Ya, closing sedikit. Langsung kita tutup acara. Dan mohon maaf untuk peresmian kantor dan penandatanganan prasasti nanti kita laksanakan setelah sholat. Itu aja. Ini kita siapkan semuanya. Silakan closing Ustaz. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua atas tanggapannya dan masukan-masukannya. Jadi tadi kita sampaikan di awal adalah kita perlu waktu sosialisasi 1 tahun. Kenapa? Dari tadi sangat jelas bahwa masukan itu sangat penting. Tujuan sosialisasi itu adalah bagaimana konsep ini betul-betul memenuhi semua aspek, aman, nyaman, visi misi Daram di situ ada, ya. Termasuk apa? Kita ingin mengandungkan peradaban yang kita usung adalah adat basi syarak bercandi kitabullah. Bagaimana ada di tempat yang akan kita buat itu. Ya, jadi terus bentuk sosialisasi ke depan kita kemungkinan tidak mengumpulkan seperti ini. Tadi mungkin sudah disampaikan ya Pak Ketua ya bahwa kita akan hadir di saat pertemuan-pertemuan yang di situ nuansanya ada orang awak. Jadi kalau kita mengumpulkan begini bukan pekerjaan yang mudah dan murah. Jadi dalam 1 tahun kita akan roadshow, kita akan mendapatkan masukan, pandangan. Ya tentu kita berharapkan mendapatkan pendapatan dan juga pendapat. Mungkin itu singkat yang bisa kami tambahkan. Kita butuh waktu 1 tahun agar yang kita siapkan ini adalah betul-betul memenuhi semua aspek. Ya, semua aspek dalam arti Islamic Center 5 hektar mau seperti apa? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mungkin kami minta bantuan dan adalah tugas kita bersama untuk kita akan roadshow ya. Dengan pertemuan-pertemuan orang Minang untuk memperkaya masukan-masukan dan hal-hal yang kita butuhkan untuk terwujudnya ya. Satu serang khawatir 75 hektar ini tidak cukup nanti. Bisa jadi ada masukan solusi 100 hektar dan 2 hektar. Bisa jadi demikian nanti dari roadshow kita dalam 1 tahun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad ini juga yang penanggung jawab tanah ini. Sini tanah 1,2 hektar ya Pak Ahmad ya. Kalau di sini tempatnya langsung 3 hari jadi ini. Ya, nah itu ya. Terima kasih Pak Ahmad telah hadir. Karena waktu sudah masuk, dimohon maaf Bapak Ibu, acara kita skor bukan tutup ya. Acara kita skor dulu, ya. Waktu sudah masuk, kita sholat dulu, ya. Makan sudah tersedia, ya. Sholat di masjid sini Pak, dekat kok. Di belakang ada masjid sini, masjid perumahan, dekat.
Ya, kita pending acara kita, nanti setelah sholat kita makan, setelah makan kita sambung untuk peresmian kantor Daram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undang yang berbahagia, terima kasih atas perhatian buat sementara. Acara kita skor, kita lanjutkan dengan sholat zuhur, dan setelah zuhur kita lanjutkan makan bersama. Terima kasih buat sementara, kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mendapi menampung darah mah. Yang kerok mana? Sehat ya? Dulu pernah direkomendasi. Antri langsung sih. 2019 kan masuk. Evalinda. Ayo silakan yang Evalinda. KWI kini. Ambil jurusan. Wana. Budo nama pon. Iya, budo mah. Budo malam sah. sekali lagi kami mohon kepada hadirin untuk duduk di tempat yang telah kami dipindahkan toh. Teori tadi memang tadi dah tebus tak boleh. Mulai ya. Irma Laksal Jaya. Tunggu. Masa resok buat tambahan apa? Hah? Buat tambahan saya kok enggak kursi. Karena yang menjadi 6. Ndaknya kok sembarangan. Sini apa dia? Ngapain tuh? Sini nak duduk dia nak pada ngapain? Ah, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya Rabbi. Syukran ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ya Rabbi, syukran. Alfian Tanjung. Cik lain. Oi, baru nyampe. Dari tadi habis makan tadi. Oh, iya acara tadi ada acara tadi. Ini berdua. Tadi ada acara sama teman sama Pak Iwan. Oh, salam. Ya, Pak Kiai. Nanti izin. Orang-orang ya. Oke, siap. Hah? Kurang lain. Kurang lain. Enggak, tugasnya. Adinda lagi. Kencang nama. Lah. Hah? Alah. Ayo siap ya. Ya langsung aja lu. Langsung mulai.
Mohon izin hadirin undangan Buya Budi yang kami hormati, bagi yang setelah selesai makan dimohon menempati duduk yang telah disediakan kembali. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, bagi yang telah selesai makan dimohon untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan kita lanjutkan. Terima kasih. Itu dia tuh. Masuk di situ. Kan bapak-bapak masih banyak kan? Di sini. Mojok aja kali. Disiapin aja bunda itu. Mau naik yang Hadirin undangan yang berbahagia yang kami hormati. Telah selesai kita melaksanakan makan siang bersama dan acara kita lanjutkan, dan terima kasih atas kebersamaan yang masih setia menemani acara di dalam ini. Semoga Bapak Ibu bahagia selalu sampai acara ini selesai. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah penyerahan plakat. Mohon izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan bunda sekalian yang kami sebutkan namanya nanti, mohon dapatnya berdiri di atas panggung, akan diserahkan plakat Daram dari Ketua Umum DPP Daram. Yang pertama adalah yang terhormat Buya Amir Syah, kemudian Buya Gus Rizal, kemudian Buya Refrizal, kemudian Buya Saftin Ruli, Ketua Daram Malaysia. Berikutnya Buya Dr. Kahar Mulyani, kemudian Buya Supriyadi, kemudian Bundo Evalinda,
kemudian Bundo Irma Alamsyah, kemudian Buya Alfian Tanjung, dan terakhir Buya Ermansyah. Kepada Buya Bundo yang sudah kami sebutkan tadi, mohon izin berkenan untuk naik ke atas panggung untuk menerima plakat dari Ketum DPP Daram. Kepada Buya-Buya dan Bundo, dengan hormat kami silakan. Mohon izin kepada Buya Amerisa, Buya Gus Rizal, Buya Refrizal, Buya Syaftin Rusli dari Malaysia, Buya Dr. Kahal Mulyani, Buya Supriyadi, Bundo Evalinda, Bundo Irma Alamsyah, Buya Alfian Tanjung, dan Buya Ermansyah. Kepada Buya Bundo yang sudah kami sebutkan di atas, mohon berkenan naik ke atas panggung untuk menerima plakat dari Ketum DPP Daram. Terima kasih. Inilah wujud dari DPP Daram untuk berkolaborasi dan bersilaturahmi. Semoga plakat yang kami berikan sebagai tanda cinta Daram kepada seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Terima kasih. Plakat ini adalah sebagai simbol, walaupun Bapak Ibu tidak ada di kantor Daram, dengan adanya plakat ini di ruang kerja, di rumah ataupun di mana Bapak Ibu taruhkan plakat tersebut, berarti hati kita selalu terpaut kepada Daram yang sangat kita cintai ini. Maaf penang. Semua biasa tadi. Iya apa? Iya. Tak ditanya lu. Tanya lu. Siapa lu? Oh. Hah? Tambahin Ustaz Asep. Pakai yang punya buku kurang jadi gitu sih. Itu aja lu. Iya. Ustaz Asep Sarfudin. Kemudian kami undang ke atas panggung Ustadz Asep Syarifuddin untuk menerima plakat dari Ketua Umum DPP Daram. Mohon izin kepada Ustadz Asep Syarifuddin untuk naik ke atas panggung untuk menerima plakat dari Ketua Umum DPP Daram. Terima kasih.
Habis itu peresmian. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bunda, kepada Buya yang sudah sudi menerima plakat sebagai cenderamata dari Ketum Daram kepada kita semua. Mudah-mudahan Daram selalu di hati walaupun keberadaan kita tidak berada di kantor Daram. Hadirin undang yang berbahagia, acara berikutnya adalah peresmian kantor Daram. Mohon dapatnya naik ke atas panggung, yaitu yang pertama adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Daerah Rantau Minang, Dr. Haji Elfa Hendra Muglis MA. Kemudian mohon dapatnya naik ke atas panggung Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Haji Amir Shah Tambunan, Sultan Pamuncak, dan Ketua Pembina salah seorang pendiri Dayam, Buya Dr. Haji Gurzal Ghazar LC MAG, bergelar Datuk Palimo Basa. Kepada Buya yang sudah kami sebut di atas, mohon dapat izin berkenan naik ke atas panggung dalam rangka peresmian kantor Daram dan penandatanganan prasasti Daram. Mik. Tes. Kantor Daram ini akan diremikan oleh Bapak Sekjen kita, yaitu Dr. Amir Shah Tambunan MA Sultan Pamuncak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 18 April 2026 bertepatan 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita meresmikan kantor DPP Dai Rantau Minang atau Daram dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Prasasti ini nanti akan kita tempelkan di gedung DPP Daram sebagai bukti, sebagai sejarah bahwasanya kantor kita ini diresmikan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam rangka membangun Daram ini ke depannya. Terima kasih kepada yang terhormat Sekjen Majelis Ulama Indonesia, kemudian Ketua dan Pembina Daram dan Ketum Daram yang sudah meresmikan
dan pendatangan prasasti. Mudah-mudahan ini sebagai iktibar bagi kita untuk melanjutkan pembangunan Daram internasional. Mohon izin kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir untuk berkenan naik ke atas panggung, diabadikan sebagai sejarah bahwasanya walaupun beliau yang menandatangani prasasti ini, kita sebagai saksi ikut juga menyaksikan penandatangan prasasti ini. Kalau jadi ijdi nanti dikabulkan oleh Allah, kita adalah sebagai saksi di depan Allah untuk membantu dan membangun agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon izin kepada seluruh hadirin undangan untuk berkenan naik ke atas panggung untuk kita abadikan sebagai sejarah bahwasanya pada tanggal 1 Zulqa'dah 1447 Hijriah Daram diresmikan di Indonesia ini. Terima kasih. Esa juga dimasuk. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Sekarang. Yang video. Salam Minangkabau. Terima kasih kepada Buya semuanya yang sudah sudi naik ke atas panggung, dan acara tadi disaksikan oleh di 11 negara yang kita langsung online di DPL yang ada di dunia ini, disaksikan secara langsung oleh saudara-saudara kita Daram di seluruh dunia. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sejenak sekapur sirih, arahan, wejangan, dan masukan bagi kita semua. Yang terhormat, kita mohon naik ke atas panggung Sekretaris yang terhormat Buya Dr. Haji Gus Rizal Gazar LCMAG selaku Dewan Pembina dan salah seorang pendiri Daram ini yang bergelar Datuk Palimobaso. Kepada Buya Datuk Palimobasa kita persilakan. Acaranya apa? Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وجعلنا من المسلمين فنسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا من العائدين والفائزين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buya Sekjen Majelis Ulama Indonesia yang kita hormati, Buya Dr. Amir Syah Tambunan,
Sultan Pamuncak, Buya Elva Henry yang kita hormati. Saya banyak melihat tokoh-tokoh yang hadir, walaupun masih di penghujung acara saya hadir. Saya mohon maaf karena tadi ada kegiatan di Yarsi dengan Buya Prof. Tadi beliau duluan ke sini, Buya Fasli. Nah, saya tinggal di sana gitu. Tapi saya bersyukur juga beliau membawa pesan ke Daram bahwa saya agak terlambat. Nah, ada Buya Rizal, ada Buya Alfian, ada tokoh-tokoh kita, ada Sekjen Daram, ada bundo-bundo yang hadir di sini. Saya lihat banyak, ada Bundo Eva dan lain-lain. Kete indah ambok sabuk namu, gadang dak imbo-imbo gala. Selingkuang dalam tenda yang adoy kok, ambo jangkau dengan salam penghormatan dan mahabbah, kasih sayang dan ukhuwah, baik atas nama Islam, begitu juga atas nama sama-sama terikat dengan Minangkabau, baik anak pusako dan begitu juga orang Sumando dan begitu juga nenek mama yang hadir dalam kesempatan ini, rahimakumullah. Saya sebenarnya sangat senang sekali, Buya Amir Syah, karena pergi meninggalkan kantor, menandatangani peresmian kantor, dan sampai di Jakarta tanda tangan peresmian kantor juga. Jadi di akhir kepemimpinan di Sumatera Barat, saya berusaha untuk agar MUI Sumatera Barat punya kantor. Alhamdulillah kantornya bagus, mungkin lebih bagus dari kantor MUI pusat barangkali. Cuma belum lengkap, Buya Amir sudah ke sana. Dan sampai di sini saya juga diberitahu oleh Buya Elva ada kantor DPP Daram. Jadi rupanya kita tidak kehilangan kantor gitu ya. Tetap banyak kantor, mungkin terhuni saja yang tidak gitu karena kesibukan. Ketika dahulu Daram didirikan, ada Buya Faisal di sini. Kita tidak membayangkan perjalanan Daram sampai ke sini. Bahkan dari namanya saja sebagian orang ngeri. Iko lendak ke Daram nanti kebuyang. Saya katakan tidak apa-apa. Daram itu perlu gerakan, perlu sedikit ya. Digelorakan untuk apa? Untuk mendobrak kejumudan berpikir dan kebekuan gerakan. Kadang gerakan ini banyak orang yang cenderung mengambil peran sebagai safety player ya, pemain aman saja. Kecuali Ustaz Alfian, saya tengok sering mengambil jalan yang tidak aman ya. Tapi saya pantau beliau terus. Kalau ada apa-apa saya kontak, aman ya. Ya kata beliau kalau tidak aman ya diamankan gitu. Nah, jadi saya melihat Daram perlu untuk membuat suatu gerakan. Sebab kalau berceramah itu semua kita, apalagi orang Minang itu kalau diberi mic ini, sebagian orang mengatakan bambu telingonya baru berhenti. Jadi kalau urusan berceramah, berbicara, orang Minang termasuk juga ahlinya. Karena itu kalau akan makan beralik di kampung, bapak sambahan, lah dingin nasi, dan cari toko alun joleh sampai gitu ya. Itu kebiasaan dan itu ada aspek positifnya. Tapi bicara saja juga tidak bisa. Nah, karena itu orang Minang harus bergerak. Jadi tidak hanya bicara. Dan gerakan itu bukan surang-surang, tapi bersama. Karena salah satu titik lemah karakter orang Minang itu susah kalau berada dalam suatu lembaga dan bukan dia yang memimpin. Itu rumitnya. Karena sadonya nak jadi ketua. Nah, dan itu karakter lapau kita. Jadi kalau kita duduk di lapau-lapau lama, dengarlah kayak itu semuanya ketua. Yang berkumpul baru datang, yang datang bertanya, kabar ketua? Kata yang tiba, aman ketua. Ini ketua semua. Nah. Jadi kalau sudah ada di dalam suatu lembaga, itu kelemahannya rumit. Nah, makanya saya tadi tidak banyak bicara.
Kenapa disuruh ke atas? Saya tanya, Buya Sekjen sudah. Kata Buya Sekjen sudah. Giliran saya, ya saya kalau sudah Sekjen nyuruh, saya naik aja lagi. Nah, belajar untuk kita, walaupun di Sumbar kita menentukan, tetapi di sini ada bagian koordinasi yang harus dijalankan. Nah, kelemahan kita di sana. Nah, sehingga kalau orang Minang membuat organisasi, itu terlalu banyak idenya, semuanya ingin memimpin. Nah, ketika sudah ditunggu 3 bulan, implementasinya entah di mana-mana, gitu ya. Nah, Daram, kita berharap bisa mendobrak kejumudan itu, kekakuan dalam berorganisasi, pantang kelintihan, pantang kelangkahan. Kalau ndak den ndak menjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita redakan. Tapi meredakannya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya. Mengembalikan kepada konsep dakwah. Jadi, surau itu penyelesai seluruh masalah. So, kenapa bukan balai? Balai itu babilang orang dan hadir. Baitong orang yang naik. Sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan di dalam balai Kota Piliang pun, pengulu kalau berstatus pengulu jurai, kadang belum bisa naik ke atas balai. Tapi surau, tidak demikian adanya. Surau itu siapa yang lebih awal, dia yang mendapat tempat di saf terdepan. Walaupun sekarang aturan itu sudah dirombak orang, sudah ada pesanan sejadah untuk pejabat ya. Nah, itu sebenarnya ada pelajaran yang kurang baik. Seharusnya seperti para pemimpin kita ya, kalau terlambat di saf nomor 5, nomor 5. Nah, sekarang kayaknya sudah ada pula kapling-kapling sejadah di surau karena bapak ini yang belum datang, bapak itu yang belum datang. Saya geser itu. Nah, di Sumatera Barat karena itu dikatakan ketua MUI ini tidak pandai menghormati orang. Saya bilang, saya menghormati masjid dan orang yang datang awal. Karena itu kalau Pak Bupati mau di depan ini, dia hadir duluan. Kalau belakang ya silakan di pintu itu nanti kalau dapat. Perlu, kenapa? Terlalu berlebihan kita menempatkan orang pada posisi, kadang dia lupa dengan jabatannya. Bahwa dia akan kembali seperti kita juga. Di Minangkabau, banyak hal yang aneh nampak oleh orang. Tapi itu adalah ejawantah dari nilai. Makanya, tadi ada yang bertanya, Buya, Raja Minangkabau itu apa tidak duduk berdampingan dengan permaisuri? Enggak. Permaisuri di Istana Silinduang Bulan itu adalah Sumandan. Padusi tertinggi di Istana Silinduang Bulan itu adalah Tuan Gadih. Karena itu yang duduk di Anjungan Ameh adalah Daulat Pagaruyung. Yang duduk di Anjungan Perak adalah Tuan Gadih Pagaruyung. Nah, di sampingnya baru duduk permaisurinya. Permaisuri duduk di samping Tuan Gadih. Bukan di samping suaminya Daulat Pagaruyung. Dan dia tidak punya singgasana. Hanya ditinggikan lantainya disebut dengan anjungan emas. Seperti ini saja. Duduk di atas kasur. Kenapa? Karena falsafah kepemimpinan di Minangkabau ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah. So kalau jauh tingginya tidak terjangkau di awak dan di bawah. Kalau jauh dahulunya ketika nyo salah, indak terjujukkan di awak ke belakang. Jadi itu falsafah solat namanya. Imam hanya maju sekian. Kalau batal wuduknya, sempat makmumnya menggantikannya. Nah, falsafah-falsafah seperti itu bisa diejawantahkan di dalam lembaga keorganisasian. Yang nilai-nilainya mengakar kepada nilai-nilai syariat. Jadi syarat mengatur adik memakai, itu sebenarnya telah diikhtiarkan untuk masuk ke dalam nilai adab. Namun sayang tidak semuanya memahaminya. Tadi ada pertanyaan, kenapa sekarang ini Tungku Tigo Sejarangan, tali Tigo Sepilin tidak efektif berjalan di Ranah Minang? Saya katakan, karena kita sendiri keliru di dalam memahami Tungku Tigo Sejarangan dan tali Tigo Sepilin itu. Kita sekarang membuat representasi dari 3 komponen kepemimpinan itu. Kita katakan bahwa
Tungku 3 sejarangan itu, satu tungku MUI, satu tungku Elkam, satu tunggu lagi cendekiawan pemerintah kadang ICMI. Saya katakan itu kan tafsir modern. Apakah seperti itu nas itu diletakkan dulu oleh pendiri tatanan Minangkabau? Tidak. Tali 3 sepilin itu adalah tali syarak, tali adat, dan tali undang. Ketiga itu tidak mungkin direpresentasikan oleh orang per orang, oleh lembaga-lembaga. Karena setiap anak Minang, setiap orang Semando Minang, setiap anak Pusako Minangkabau berpilin tali yang 3 itu di dalam dirinya. Dia kokoh dengan syaraknya, dia pegang teguh nilai-nilai adatnya, dan dia hidup di dalam tatanan kemasyarakatan, nilai-nilai undangnya. Dan itu tidak boleh berpisah. Tidak mungkin nenek mama tidak faham dengan agama. Syarat menjadi nenek mama itu harus memakai sifat yang 4. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Dan dia harus muslim. Tidak mungkin bodoh kandung tidak mengerti dengan syarat. Dan tidak mungkin ulama Minangkabau tidak faham dengan adat. Kenapa? Karena dia tahu lapangan dakwahnya dan dia tahu kondisi mad'u yang didakwahinya. Nah karena itu dalam daerah Minang harus memberikan warna di dalam dakwah berskala nasional bahkan internasional. Dengan pendekatan-pendekatan yang betul-betul bil hikmah. Bisa diterima di dalam konsep-konsep lokal. Bisa menyesuaikan diri dalam tatanan nasional, dan bahkan kalau perlu menjadi contoh bagaimana Islam diterapkan dalam berskala internasional. Tapi kita tidak namakan Islam kita Islam Minang. Kenapa? Karena Islam itu satu, yaitu yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah kita berharap ketika Daram didirikan, Daram itu lembaga yang membawa misi, bukan lembaga untuk kumpul-kumpul. Tapi dia membawa risalah. Nah, dari mana kita dapat? Saya terakhir teringat ya dengan jawaban para sahabat. Ketika Nabi SAW berkhutbah di waktu Haji Wada. Haji Nabi. Haji Wada ini istilah kemudian. Karena zaman Nabi hidup, orang tidak menyebut Haji Wada. Tapi di dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah beliau, dan pesan-pesan beliau, banyak wadaan, ungkapan-ungkapan isyarat-isyarat selamat tinggal kepada umat. Karena itu ulama kemudian menamai haji itu Hajjatul Wada, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasul. Di dalam khutbah Arafah, kalau kita lihat berbagai catatan lebih kurang dihadiri oleh 100.000 umat ketika itu. Belum menyampaikan banyak pesan. Ada poin tentang rumah tangga. Ada poin tentang tradisi jahiliyah yang harus ditinggalkan. Ada poin tentang ekonomi, tentang riba dan lain-lain. Nah, kemudian beliau tutup dengan kalimat apa? Innakum mas'uluna anni. Sesungguhnya kamu sekalian pasti akan ditanya tentang aku. Maksudnya nanti di hari kiamat akan diminta konfirmasi kepada umat. Fama antum qailun, kata Nabi. Apa yang kalian akan katakan, yang akan kalian sampaikan kepada Allah ketika kamu sekalian ditanya tentang aku. Ala qad ballaghtu, kata Nabi. Bukankah aku telah sampaikan? Nah, itu kalimat pertanyaan Rasul. Ala qad ballaghtu? Bukankah aku telah sampaikan? Qalu, apa jawaban sahabat ketika itu? Bala. Nah, bala itu adalah ucapan iya lil muwafaqah, untuk setuju. Benar kalau kita terjemahkan, bukan sebatas iya. Benar ya Rasulullah. Nah, kemudian ada 3 kalimat. Yang pertama apa? Qad addaita. Yang kedua, ballaghta. Yang ketiga, nasahta. Nah, ini peran Daram. Addaita, ballaghta, wa nasahta. Benar ya Rasulullah, engkau telah tunaikan. Dan engkau telah sampaikan. Dan engkau telah nasihati. Jadi kalau hari ini berkumpul para buya, para da'i, para ulama hari ini, apa peran yang dijalankan kalau memang kita disebut pewaris para nabi?
Kemarin ini di halal bihalal MUI saya diminta ditangkap aja jadi mendoa oleh Buya Sekjen. Tidak dikasih tahu ke saya juga, bro. Lupa beliau. Nah, pas acara panitia bilang, Buya mendoa. Kapan saya ditunjuk? Saya bilang, ini sudah ada rundown. Nah, salah satu doa yang saya sampaikan ketika itu, Allahumma innahum sammawna ulama wa warasatal anbiya. Sesungguhnya umat ini menamai kami ulama, entah ya entah enggak. Tapi mereka namakan kita ulama. Belum tentu kita ridha. Belum tentu semua kita ridha. Kita dinamai ulama. Nah, ulama itu tidak hanya gelaran. Saya sering katakan, secara garis besar ulama itu memiliki dua syarat. Yang pertama syurut ilmiah, yang kedua syurut syakhsiyah. Syarat yang kedua lebih berat dari syarat yang pertama. Syurut ilmiah, orang bisa belajar hari ini kemana-mana. Orang bisa ke Mesir, orang bisa ke Saudi, orang bisa ke Yaman, orang bisa ke Maroko, bisa ke Malaysia. Kemana-mana orang bisa belajar. Tapi yang kedua berat. Syurut syakhsiyah, syarat kepribadian. Nah karena itu, kalau dikatakan orang, apakah Anda ulama? Saya termasuk. Tidak berani saya. Paling kita ini ibarat debu pengganti wudhu sajalah. Nah, idza wujidal ma bayat batalat tayammumu gitu. Kalau air ada dah batalah tayammum. Kita hanya sebagai tayammum ajalah. Enggak berani kita dengan kapasitas keilmuan. Yang paling berat adalah syakhsiyah, kepribadian. Nah, karena itu saya doakan sammaunal ulama wa sammauna warasatal anbiya. Yang paling berat lagi, kita dinamakan orang pewaris para nabi. Entah iya entah enggak. Nah karena itu di dalam munajat saya katakan Allahumma ja'alna minal warisina li ulumihim. Ya Allah jadikan kami adalah pewaris ilmu mereka. Wal mutakhalliqina bi khuluqihim. Yang memakai akhlak mereka. Al muttasifina bi sifatihim. Yang memakai perangai sifat mereka. Nah kalau betullah kita usahakan menjalankan peran itu minimal melalui Dai Rantau Minang. Setidaknya yang 3 ini menjadi risalah kita. Addaital amanah, apa maknanya? Amanah tunaikan. Jangan sampai ulama pula yang jadi contoh pengkhianat amanah. Nah, ya salah satu cara menunaikan amanah adalah kesesuaian antara kalam dengan amal. Ucapan dengan perkataan. Sebab tidak ada arti dakwah kalau sudah kita batalkan dengan perbuatan. Ya contoh saja. Pernah dahulu orang tua 2 jam ceramai anaknya tentang rokok. Rokok ini berbahaya. Uang habis, kesehatan rusak, waktu kita malah dibuat kecanduan berbagai macam. 2 jam. Ini anak ini hampir saja sudah masuk pengajaran itu ke dalam dirinya sebelum pulang. Halai dengar kecepak yang tu. Lai pak, kemalai. Keluar entah pak. Sebelum pulang tolong ke kedai beli pak rokok sebungkus lain. Nah dengan itu batal itu yang 2 jam karena satu itu tuh. Nah ulama tidak bisa begitu. Karena Nabi SAW ketika memberikan suatu kebaikan, beliau adalah awal yang melaksanakannya. Kalau ada beliau melarang sesuatu, beliau ab'adan nas, manusia yang paling jauh darinya. Itu ulama. Amanah untuk diri itu nantilah cerita amanah tambahan. Makanya saya dibawa ke pusat ini oleh Buya Amir ini ketakutan terus ini. Ini saya disuruh ngapain ini? Sumbar saja tidak terurus. Dibawa lagi ke sini. Tapi saya bilang, ambo menumpang di kapal gadang sajalah. Ada Buya Amir di situ, ada Buya Anwar di situ, ya sudah. Nah, karena kita harus belajar lagi nih. Membaca situasi dan keadaan. Amanah. Yang kedua, ballagta. Apa makna yang kau telah tunaikan? Kalau kita telusuri kitab syarah hadis, ya diantaranya yang pernah saya lihat itu adalah Aunul Ma'bud misalnya. Syarah dari Sunan Abi Daud. Dan juga kitab syarah lainnya, kita akan temukan. Karena hadis ini dari Jabir bin Abdullah dan ada juga dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Al-Imam At-Tirmizi. Nah, ballagta itu maknanya dalam tanda kurung ballagta di luarnya ay ar-risalah. Message. Risalah. Jadi seorang ulama tidak bergerak berdasarkan pameo di luar. Kama kapai ini buya, kama ke arah ampu kaki salah. Itu enggak. Ulama tidak begitu. Ulama punya arah dan tujuan. Karena ada misi yang dia bawa. Ada tujuan yang hendak dicapai.
Karena itu ceramah yang seperti ini pun setidaknya ada tujuan-tujuan antara yang harus dituju. Tidak boleh tasaraan ke menjadi salah. Ibarat menanjari kalau dapat syukur kau indak ke baju. Tidak begitu. Nabi tidak demikian. Beliau punya konsep yang jelas. Punya arah tujuan jelas. Ballagta. Dan terakhir, nasahta. Bernasihat. Nah itu makanya di dalam pituah orang Minangkabau. Ulama itu rintang. Kalau duduk jo kitab, tagak bapitua. Itu. Nah itu konsep ulama. Itu. Duduk ulama dengan kitab. Tagaknya bapitua. Pitua itu maknanya tidak fatwa saja. Bernasihat. Baik hukum, baik taujihat dan berbagai macam. Nah 3 hal ini harus menjadi penekanan dan fokus gerakan daram. Untuk itulah kantor ini bisa kita syukuri keberadaannya. Kenapa? Karena tadi saya dengar ada apa lagi Bu Alfa? Islamic Center ya. Nah syaratnya ada 1 di samping uang. Apa itu? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Di kalau 1 itu disyukuri Buya Sekjen, katanya ditambah. Tapi jangan dibawa kemana-mana Buya Sekjen. Cukup sampai di situ saja. Nah, 1 itu disyukuri akan ditambah gitu ya. Jadi kalau kantor ini disyukuri, Islamic Center akan wujud. Nah, tapi bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah memanfaatkan. Syukur itu tidak hanya memuji yang memberi, karena itu sebagian dari syukur. As-sana, yaitu memuji liman yu'ti atau lil mu'ti, pujian untuk orang yang memberi, yaitu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itu awal dari syukur. Tapi syukur yang hakiki apa adalah isti'malun ni'mah wa istikhdamun ni'mah fima khalaqa. Mempergunakan nikmat pada apa dia diciptakan nikmat itu. Jadi kalau bersyukur kita dengan diberi sepatu, jangan ditaruh di atas kepala. Kalau kita bersyukur diberikan kantor, jangan nanti hanya untuk acara makan-makan saja. Harus kantor ini memberikan nilai. Karena untuk itulah saya kira pengurus bersusah payah. Saya yang tidak di Jakarta saja mengikuti, tidak sempat ikut nimbrung, mengikuti di grup, ini begini, ini begini. Nah saya yakin ini tidak hanya gedung. Dari sini harus lahir konsep. Dari sini harus lahir suatu gerakan. Dan itulah yang kita doakan. Selamat kepada Dai Rantau Minang. Tetaplah istiqamah di jalan yang hak. Dan teruslah merancang masa depan yang terbaik untuk umat. Bukan hanya masyarakat Minangkabau, tetapi untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan jangan lupa bangsa ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh kita lepaskan dari pundak kita. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Dr. Haji Gus Rizal Ghazar LC Magid selaku Ketua Dewan Pembina dan salah seorang pendiri Daram yang sangat kita cintai. Hadirin yang berbahagia, akan kita paparkan sedikit sekelumit tentang ijdi tadi oleh Buya Khairat. Mohon dapatnya Buya Khairat memaparkan. Iya, itu baik. Itu nanti biar untuk beliau. Sekali lagi kami memohon kepada Buya Khairat untuk memaparkan sedikit tentang Islamic Center Daram Internasional. Mengulangi sedikit biar Buya kita tahu bagaimana perkembangan cita-cita beliau dari mulai mendirikan Daram dan bagaimana Daram ke depannya nanti. Mohon tim media untuk menampilkan paparan di tadi pagi yang dipaparkan oleh Buya Khairat untuk kita jelaskan kepada pendiri Daram. Nah ya ini, terima kasih.
diem sampai kamar. Dari awal ya, dari awal. Gedung lama. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT atas semua nikmatnya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam lah kita bisa masuk surganya Allah SWT. Karena tidak ada surga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pada hari ini kita mudahkan untuk pertemuan silaturahmi akbar keluarga Daram dan juga peresmian ya kantor Daram dan juga kantor baru diresmikan, insya Allah juga ada pencanangan ya Islamic Center. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Karena memang Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabatnya dan pada umatnya hingga hari kiamat nantinya. Terima kasih Bapak semua, khususnya kepada Ustadz Buya Gursizal dan juga Bapak Alfian Tanjung dan mungkin bapak-bapak yang lain tadi sudah ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita ada agenda peresmian kantor. Dan pertama tadi di awal juga saya sampaikan kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah memiliki kantor. Ya tentu kantor ini adalah kita syukuri, tadi juga diperkuat oleh Wigruser adalah dengan kita memanfaatkannya untuk mewujudkan visi misi Daram. Tentu mudah-mudahan kita berharap dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Tadi kita sampaikan mudah-mudahan dengan kita mensyukur gedung ini Allah mengganti dengan gedung yang lebih bagus. Belum ya terus. Tunggu. Yang tadi. Back yang pertama tadi. Bukan. Gedung Daram yang sekarang. Gedung yang foto tadi, gedung yang kantor Daram yang eksis yang masih ada. Ya, tentu dari kantor ini kita punya harapan, yaitu semangat kebersamaan, yaitu dari Tanah Minang untuk dunia. Ya, berawal dari niat baik, itu arti adalah ikhlas karena Allah SWT, tumbuh menjadi pusat peradaban Islam, dan dari yang sederhana menuju gemilang ya, bersama membangun warisan untuk generasi. Lanjut. Ya, kita berharap kepada Allah SWT, kita punya harapan, yaitunya Islamic Center Daram Internasional, nanti kita ada di sebuah kawasan Islami terpadu. Itu kawasan ini seluas 75 hektar, di mana 5 hektar itu nanti ada khusus untuk Islamic Center. Jadi nanti seperti apa Islamic Center nanti kita siapkan secara bersama-sama. Saya tidak akan jelaskan, nanti kita siapkan bagaimana fungsi-fungsi yang akan bisa mewujudkan visi misi dari Daram. Jadi kita siapkan lahan 5 hektar. Langkah awalnya adalah kita harapkan ada masjid sekitar 100 kali 100 meter. Kurang lebih 1 hektar untuk masjidnya. Dan lingkungan penunjangnya khusus yang Center adalah di dalam tanah 5 hektar. Yang kedua, kita didukung oleh taman. Ya, di sini adalah wisata edukasi. Jadi di depan masjid itu ada di lingkungan taman wisata. Kita juga
Satu, biar masjid ini berada di tengah lingkungan yang segar. Yang kedua, kita namakan wisata edukasi karena secara umum orang juga butuh tempat rekreasi. Tentu kita siapkan tempat rekreasi yang baik. Ya, tapi namanya kita namakan adalah wisata edukasi biar ada pendidikan di situ. Tentu pendidikan pasti semuanya dikendalikan oleh nilai-nilai Islam. Tentu tetap menghibur ya. Mungkin program anak sekolah dan sebagainya itu bisa dibuat di lingkungan yang 25 hektar. Berikutnya ada area bisnis. Bisnis itu ada 10 hektar. Yang 5 hektarnya itu adalah lahan bisnis diperuntukkan untuk dikelola oleh Daram untuk mensupport kegiatan Daram. Nanti dijelaskan di lanjutnya. Setelah itu kita juga ada area perumahan. Jadi Islamic Center ini tidak mungkin berdiri sendirinya. Dia harus ada siapa yang harus meramaikannya. Siapa yang harus menghidupkannya. Tentunya harus ada perumahan yang mendukung untuk itu. Lanjut dulu. Ya, ini pembagiannya tadi adalah 5 hektar untuk Islamic Center, 25 untuk wisata edukasi, bisnis 10 hektar dan perumahan. Lanjut. Ya, lanjutnya. Tentu untuk terwujudnya yang tadi ada 3 tantangan utama di sini. Pertama adalah pembangunan kawasan ini itu adalah satu tantangan pertama. Bagaimana mewujudkan kawasan Islami sesuai konsep Islamic Center Daram Internasional. Itu tantangan pertama. Pembangunan ini adalah bagaimana bisa terbangun. Yang kedua, konsep ini dibangun adalah bagaimana tantangan kedua adalah memakmurkannya atau Islamic Center itu betul berjalan apa tidak. Bukan hanya sekedar membangun, nanti menjadi museum. Museum dalam arti bangunannya besar tapi nggak ada kegiatan. Tantangan yang ketiga adalah kalau Islamic Center itu ada seluas 5 hektar, kalau kegiatannya di situ lengkap ya, apakah di situ ada rumah singgah ya, siapapun orang rantau datang ke situ ya, dia belum ada tempat tinggal ya, butuh 2 hari 3 hari. Kita siapin tempat dan siapin makannya. Itu perlu biaya operasional di situ. Atau kita bikin ada sekolah yatim di sekitar situ dan seterusnya. Itu perlu biaya operasional. Makanya kita siapkan lahan bisnis dimiliki oleh Daram dan diproduktifkan dan hasil dari situ itu bisa digunakan untuk membiayai operasional dari Islamic Center. Ini konsep yang dibangun di situ. Lanjut. Ya. Nah, ini konsep yang tadi 75 hektar itu. Nah, sekarang tentu bagaimana untuk mendapatkan 75 hektar itu dengan konsep dikembangkan melalui skema investasi. Jadi dibuat dalam sebuah PT itu pembelian dengan konsorsium. Jadi apakah dalam 1.000 orang, 2.000 orang atau berapa untuk membeli tanah 75 hektar ini. Dari 75 hektar ini kita hibahkan 10 hektar untuk Daram. 5 hektarnya untuk Islamic Center, 5 hektar adalah untuk bisnis yang akan menopang personal Daram nantinya. Dan 65 hektar ini dikelola oleh investor tadi. Yaitu buat kebutuhan perumahan, termasuk wisata dan seterusnya. Lanjut. Ya. Kita merencanakan setidaknya dalam 5 tahun, kita punya perencanaan. Pertama adalah sosialisasi 1 tahun. Tahun kedua adalah penggalangan investor. Tahun ketiga adalah pembelian dan pematangan lahan. Tahun keempat pembangunan secara bertahap. Dan tahun kelima beberapa fasilitas kawasan sudah mulai beroperasi secara bertahap. Lanjut. Di tahun pertama adalah sosialisasi. Ya. Kita memerlukan waktu 1 tahun untuk sosialisasi itu adalah agar Islamic Center Daram ini konsepnya bisa diketahui secara luas oleh semua orang Minang. Baik yang di rantau maupun yang di kampung halaman, mereka mengetahui, memahami dan mendukung secara antusias untuk terwujudnya SD ini. Karena Islamic Center ini perlu disosialisasikan. Konsepnya ini seperti apa. Dan juga perlu dikritisi. Tadi dalam sesi tanggapan sudah sangat bagus untuk
bagaimana kita risiko tuh di awal kita ketahui. Ya, di awal. Maka dalam 1 tahun sosialisasi itu kita akan roadshow, ya, di mana ada pertemuan-pertemuan orang Minang, kita akan ikut. Mungkin ada pertemuan orang Solo atau pertemuan orang Periaman, kita sampaikan 1 tahun. Kita nanti minta pendapat para tokoh-tokoh itu bagaimana faktor-faktor risiko dalam arti tanahnya yang aman di mana, ya, secara legalitas, apakah itu daerah risiko banjir atau daerah dan sebagainya, dampak lingkungan. Nah, terus mudah-mudahan dengan kita roadshow itu kita bisa mendapat materi-materi yang akan risiko-risiko yang kita ambil, atau dan jadi setelah kita bisa minta pendapat, kadang-kadang kita juga bisa dapat pendapatan. Ya. Itu tahun pertama. Jadi kita harap sosialisasi ini adalah bukan sekedar mencari dana, tapi adalah mensiarkan bahwa adanya Islamic Center, dan Islamic Center ini bagaimana terwujud dengan sebuah visi misi Daram berjalan di situ. Tahun kedua, ya, tahun kedua kita melakukan penggalangan untuk investor. Tadi kita sampaikan bahwa investor tidak harus memiliki dana cash. Cukup mengalihkan asetnya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu punya aset, dia punya tanah 1 hektar mungkin di Surabaya, tinggal dipindahkan. Ya, atau ada tanah di mana, dia tinggal pindahkan. Jadi akan terwujudlah tanah 75 hektar. Atau dia tidak punya tanah, mungkin punya rumah. Ya rumahnya mungkin 2 atau 3, ya 1 dialihkan ke sini. Mungkin akan terhimpun menjadi tanah 75 hektar. Atau mungkin dia juga punya ruko. Atau juga mungkin punya kendaraan. Tadi kita sampaikan di rumahnya mungkin kendaraannya sudah mulai bosan dipakai, parkirnya juga udah muat. Ya udah mendingan dia pindahkan untuk membeli tanah. Lanjut. Tahun ketiga itu pembelian tanah dan pematang lahan. Ini nggak perlu saya jelaskan, ini teknis dari properti nanti. Tahun keempat kita melakukan pembangunan bertahap, tapi kita akan bikin di tahun keempat ada kantor Daram sementara dulu di situ. Biar semangatnya hidup. Apakah hanya dinding triplek pakai atap biasa, kita bikin kantor dulu di tanah ini. Tahun keempat. Dan kita sering bikin acara di situ. Biar kawatnya hidup, ya, di tahun keempat. Setelah bersamaan bangunan ideal kita bangun, kan nggak mungkin baru dibangun langsung dipakai. Maka mungkin kita bikin di samping bangunan sementara untuk Daram bisa beraktivitas di situ. Untuk sekaligus melihat biar semangat pembangunan itu berjalan. Tahun kelima diharapkan sudah beroperasi. Mungkin ada yang sekolah sudah mulai atau rekreasi sudah di spot tertentu bisa digunakan dan seterusnya. Lanjut. Ya, tentu usulan konsep Islamic Center Daram Islamic Center Daram Internasional, center terpadu ini belum sempurna. Tentu mari kita perbaiki bersama, kita sukseskan bersama untuk terwujudnya ICDI terpadu ini. Lanjut. Ya, ini ayat ini nggak perlu kita jelaskan nih kepada Buya kita berdua ya, beliau lebih paham dari saya. Ya, jadi yang jelas hikmah dari ayat ini yang hampir semua kita sering mendengar di hari Jumat setiap subuh, bahwa hikmahnya adalah Allah sudah memberikan rahasianya kepada kita bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia. Itu bentuk baiknya Allah kepada kita. Allah ngasih rahasia sekarang. Dan yang kedua adalah hikmahnya apa? Kita tidak perlu berdoa kepada Allah SWT. Kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Mari kita berbuat baik semaksimal mungkin. Kalau di ayat yang lain juga dijelaskan oleh Allah adalah orang begitu di sakaratul maut minta ditahan sebentar untuk bersedekah kepada Allah, untuk melenjakan hartanya di jalan Allah. Dan kita juga hari ini belum dalam keadaan sakaratul maut, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mungkin itu Bu ya, ini karena pengulangan jadi rasanya beda gitu ya. Tapi sekian beliau sudah sangat paham dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar kita minta waktu ke Buya Gus Rizal untuk menanggapi sedikit. Nah, sedikit aja, tapi intinya. Nah, mungkin kan udah nampak gambaran tuh.
Ya Ustaz Rizal, nanti baru dapat giliran Ustaz Alfian Tanjung. Ya, tanggapan sedikit aja. Intinya Mas. Ya, saya melihat bahwa orang yang ingin maju itu cita-citanya harus lebih besar. Dan kalau Daram sudah merencanakan yang seperti itu, yang penting sekarang jangan ada yang menganggap itu terlalu tinggi atau terlalu besar. Karena tidak ada suatu keberhasilan itu, melainkan kadang kita harus menapaki dari awal. Ya, saya rasa dengan perkembangan yang selama ini ada dalam sedikit selangkah demi selangkah, apa yang digambarkan tadi, mudah-mudahan dengan izin Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kerja keras dari kita semua. Mungkin ada ayat yang perlu diingatkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi beramallah, berikhtiarlah. Suatu rencana akan tetap tinggal rencana kalau tidak kita beringat dengan amal. Doa tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lantunkan, setelah itu kita berhenti. Karena tawakal itu seperti pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya akan ikatkan, tambatkan tunggangan saya, thumma atawakkal, aqiluha, atau saya lepaskan saja, kemudian bertawakal. Kata Nabi, bal aqilha. Sudah, kalau begitu tambatkan dulu, kemudian tawakal pada Allah. Jadi saya rasa langkah ini merupakan langkah awal yang harus betul-betul dipasang niat yang ikhlas, kokoh, kuat, dan lurus menuju tujuan ini. Dan walau bagaimanapun, semua itu adalah fasilitas, tujuan utamanya adalah i'la kalimatillah, meninggi karma Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Alfian Tanjung, tanggapan singkat tepat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditayangkan tadi merupakan pengulangan. Saya memandang ada dua hal yang harus dirancang betul. Bagaimana mengkoneksikan jaringan kekayaan dan jaringan kekuasaan. Karena selama kita punya cita-cita sebagus apapun, katakanlah uangnya cukup, biayanya ada, tapi izinnya nggak keluar karena kita nggak punya kekuasaan. Maka kita bertanya, apakah kalau di Banten itu ada Andra Soni, bisa nggak jadi orang yang membackup untuk gerakan ini? Kalau Andra Soni nggak siap, saya lanjutkan jadi gubernur Banten nanti. Nah, artinya nih supaya jelas gitu. Kita kalau bicara-bicara begini ujung-ujungnya bingung nyari dana. Dananya ada, terus ternyata penguasanya nggak ngizinin. Nah, kira-kira ini mungkin perlu, dan saya pikir pembicaraan ini mungkin harus dengan berat hati harus dibicarakan tidak terbuka. Karena menurut saya sebagai orang yang lama dalam gerakan politik, orang Padang ini kalau kelamaan deketan kayak ini, kayak seng tipis, ngeletak tak gitu ya, susah. Kalau sekali-sekali ketemu kita peluk-pelukan, tapi kalau udah deket-deket, jadi ambil contoh ya. Dulu pernah hampir gubernur Jakarta itu orang awak, Pak Jasri Marin. Nah, Ambo berkali-kali mengatakan, orang awak itu salah satu kelemahannya nggak bisa nahan diri, nggak usah ngungkapin kekurangan orang. Nah gini misalnya, Pak Sekjen MUI, kenal nggak jawab Pak si Alfianto? Ya, nanti di di bawah tuh, tapi tapinya itu harusnya tidak disabui. Beda sama orang Batak, beda sama orang Madura, ya, orang Bima. Ini kita bicara pendekatan budaya. Selama jaringan kekuasaan dan keuangan tidak dirancang dengan baik, ini ada Bang Rifki Rizal nih, punya pengetahuan yang banyak, dia udah jadi begawan gitu ya. Jadi saya tadinya mulanya saya agak underestimate. Ngapain lagi nih pakai internasional karena baca di undangan ya. Tapi setelah mendapat penjelasan saya pikir bisa dipertimbangkan. Tapi yang pasti jangan lupa innamal a'malu binniyat. Kalau orang Betawi bilang lu bikin ginian buat apaan? Ya, kalau buat gagah-gagahan, anak-anak kita sudah jauh dari surau. Musaji gadang di madima, sembayang subuh gabungan. Nan anak-anak remaja Anda ada dah. Silahkan periksa di seluruh Indonesia. Kalau ada subuh gabungan, puluhan ribu orang.
Coba acung tangan yang umur 17 tahun. Itu jumlahnya nggak pernah lebih dari segini tuh. Nah, itu juga persoalan serius. Saya pikir karena dipesankan Buya Elva jangan banyak-banyak, yang jelas mari dirancang, dan kalau nanti Andra Sony bisa bantu di Banten, kalau enggak saya maju di Banten nanti. Saya jadi gubernur Banten nanti. Berhubung sebentar lagi mungkin Buya Gus Rizal, Buya, mungkin agak 5-7 menit, kita konferensi pers kemarin sudah ada 10 dari media yang kita undang, ya, dari macam-macam itu sudah konferensi pers kemarin dalam pembukaan acara, dan hari ini mungkin dalam rangka penutupan acara, kita konferensi pers mungkin, mohon maaf Buya Arif Rizal, di sini Buya. Buya Arif Rizal, Abu Taki, sekolah Ustaz. Abu Taki mungkin sini aja. Iya Buya, apa-apa aja. Perhatian sebentar. Tuh Azmi. Oh di atas saja. Oh kata wartawannya di atas saja katanya, di atas saja. Pakai kursi. Lihat ya. Ayo, Tuh sini aja, apa sini aja lah. Sini aja apa? Ya tambah aja. Sekjen, sini. Tambah lagi, siapa lagi? Berarti ngadap sini ya? Gak apa ya? Siapa lagi? Ya Khairat. Hah? Oh gitu. Buya, kecil wartawan, kita udah cek latar belakangnya aja. Ya, mungkin sebentar ya. Terus ke situ. Ya, tolong masang. Nggak, langsung jadi lebih latar belakangnya ya, coba langsung susun aja. Izin Buya, karena disaksikan oleh 11 DPLN yang ada di seluruh dunia. Ya, sedang disaksikan di Amerika juga. Dan kita dari juga Amerika, ada di dari YouTube Jordan menyaksikan sekarang. live acara ini. Langsung ke sana, kan via Zoom. Ya, silakan. Ya, pindah Buya. Buya Arif Rizal. Ya, silakan. Mau nanti Pak Toha, silakan. Pak Dr. Abdul Toha. Susun aja. Ustaz Asep, Ustaz. Masuk Ustaz. Ya. Ya. Cukup. Tambah. Ya Khairat di Jung Khairat di sana. Ya. Satu lagi. Nanti saya di sini. Saya sini aja. Satu lagi. Ya. Ya, udah siap mulai? Ya, para wartawannya mohon maaf ya, silakan. Mohon izin kepada rekan-rekan wartawan untuk segera mengambil tempat untuk kita adakan konferensi pers kepada para senior, para sesepuh, para pendiri, pembina, dan penasehat, serta anggota Daram lainnya. Karena acara ini disaksikan oleh 11 DPLN yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Satu lagi deh Pak Sam dari Malaysia sini Pak. Satu lagi ya. Kursinya. Tambah lagi. Tambah ketua panitia Supradi. Ya Buya Fikri dah. Udah Fikri dah. Ya. Siap. Oh gitu. Bisa. Udah standby ya, udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan wartawan yang saya hormati, inilah tokoh-tokoh dari Daram, baik dari Dewan Pembina, ya, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan juga dari tamu kehormatan kita.
dan juga jajaran pengurus inti yang hadir. Alhamdulillah, kalau kemarin kita konferensi pers dalam rangka pembukaan acara, maka hari ini acara penutupan ya, kita konferensi pers lagi tentang gambaran Islamic Center Daram Internasional tadi. Apa sikap kita ke depannya dan apa harapan kita kepada umat. Ya, baik kepada pemerintah, kepada para muhsinin atau kepada investor. Nah, apa harapan kita? Intinya kita mohon doa dan dukungannya, itu saja. Ya, insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla yang kita citakan segera terwujud. Silakan kepada Buya Gus Rizal, pertama kali silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, para nini mama budak kanduang, Sudi Pandai, saya ingin mengajak para media untuk syiarkan, menyebarluaskan berita ini sebagai tanda syukur fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, agar diketahui semua ini mama budukan duang seluruh dunia bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama. Barek sama dipikul, ringan sama jinjang. Insya Allah kita optimis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebagai perencanaan tadi akan kelihatan wujudnya. Yang penting niat kita li'ila'i kalimatillah. Semoga Allah beri kemudahan. Semoga Allah memberikan pertolongan, nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyir mu'minin, melalui skema pembiayaan yang di dalam Islam sudah sangat dikenal dengan istilah jiswa, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Ini potensinya dahsyat sekali. Nah, kita salah satu bagian dari Daram, insya Allah bisa menggerakkan skema ini. Kita minta anak-anak muda menggunakan skema informasi dan teknologi, IT. Ya, jadi setiap kali klik itu sudah ada ajakan untuk melakukan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu kita, sambil tidur aja itu sudah mengalir dana-dana jiswab. Anak-anak muda kita yang ahli IT kita kerahkan untuk merancang. Jangan merasa angka penteng 10.000, 100.000. Kalau 1 juta orang sudah berapa? Karena saya ini penggerak dana jiswab. Ya, karena itu insya Allah Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya Gus Rizal sebagai Ketua Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri apa yang telah dicapai oleh Daram selama ini dan apa yang menjadi rancangan. Kalau saya hanya bisa katakan sekali layar terkembang, surut berpantang ke belakang. Aso hilang, dua terbilang. Patah sayok, betungkek paruh. Artinya apa? Kalau azam sudah dibuat, maka tawakal harus mengiringinya. Ikhtiar tidak boleh putus. Jangan pernah menganggap kecil kontribusi apapun. Jadi Islamic Center Daram Internasional ini bukanlah perkara yang besar kalau dipasamokan. Basamo mako menjadi. Nah, mungkin prinsip itu yang harus segera kita gaungkan bersama, dan apa yang dicita-citakan tentu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah komplek yang kita harapkan menjadi pusat pengembangan dakwah Islamiyah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alfian Tanjung
sebagai Dewan Pakar Daram. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang memang harus dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan multimedia, multi strategi, dan multi metode. Karena selama publikasi kita tidak mudah dicerna, tidak mudah dipahami oleh seluruh kalangan, maka orang akan melihat dan mendengarnya sambil lalu. Maka kepada seluruh penginisiasi, kepada tuan-tuan guru, para buya-buya kita yang mengerti ilmu agama, perlu dijaga betul supaya program daripada Daram ini bisa menjadi pilot project, sehingga dia pada saat tertentu bisa juga bergabung. Karena ada satu pembahasan tentang sosiologi Indonesia, tentang sistem tata negara Indonesia. Saya pernah berdiskusi agak mendalam dengan beberapa profesor tata negara. Sebenarnya negara Indonesia ini akan sangat rapi kalau bisa mengkombinasikan kultur budaya Minang dengan kultur lain. Ada 3 titik sebetulnya, yaitu kultur Jawa dan kultur Sulawesi Selatan. Jadi 3 triangle itu antara Sumatera yang urusan politik dikelola oleh orang-orang Sumatera Barat, dan di Jawa terutama di pusat kekuasaan di tanah Jawa Tengah, dan kemudian dari Sulawesi Selatan. Kalau ini bisa dirancang, program kita betul kata Buya kita tadi yang sekarang bertugas di Jakarta, semoga Allah meridhoi langkah kita, dan Allah satukan kita, jangan sampai kita bersama tetapi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai kita seolah-olah bersama tetapi kita ternyata tidak bersama. Itu dari saya. Terima kasih Buya Fikri Bareno. Beliau ketua 1 ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau tekad kita telah bulatkan, maka kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah rencana besar Daram ini yang bermanfaat besar untuk umat, bangsa, dan negara akan bisa terwujud. Seperti filosofinya orang Minang, saciok ba ayam, sadanciang bak basi, kalurah sama menurun, kabuki sama mendaki. Dengan bersatu kita, orang Minang dari seluruh dunia, kita wujudkan Islamic Center Daram Internasional. Kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, orang Minang dan juga yang di luar Minang. Karena ini juga ada yang bermukim di sini nantinya juga tidak hanya orang Minang, dari manapun mereka welcome. Jadi oleh sebab itu kami himbau kepada seluruh orang Minang dimanapun berada dan kaum muslimin di seluruh jagat raya ini, mari kita bersama-sama mendukung, mewujudkan cita-cita besar Daram yang insya Allah akan bermanfaat tidak hanya kepada orang Minang, tapi bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar sebelum dilanjutkan, mungkin dari wartawan ada yang bertanya, nanti ada yang menjawab nanti. Ya silakan. Tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mediakabariku.com. Mohon maaf pertanyaannya agak sedikit panjang, tapi ini saya rasa cukup perlu penjelasan yang secara konkret gitu, Buya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, apa yang menjadi urgensi pendiri Islamic Center Daram Internasional ini? Terus yang kedua, apa visi besar Daram ke depan nanti? Dan yang terakhir, apakah ada manfaat konkret bagi masyarakat, baik yang bukan perantau dari Minang maupun perantau dari Minang? Dan apa tantangan terbesar yang menjadi
untuk merealisasikan program ini. Begitu Buya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang bisa membantu jawab dulu. Ustaz Abu Taki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, orang memanggil saya Ustadz ATM Abu Taki Mayestino. Kalau cari di YouTube channel saya, ATM Abu Taki Mayestino. Saya adalah contoh konkret betapa Minang ini tidak inklusif. Karena Mandeambo orang Bukit Tinggi, tetapi bapak saya orang Jawa, Sumeneb, Arab, Eropa. Dan saya ingin ingatkan sejarah. Menurut saudara kami Fadli Zon, sekarang menteri, 3 dari 4 pendiri Republik Indonesia adalah orang Minang. Itu yang pertama. Lalu yang disebut sebagai orang Minang itu bukan Padang. Padang itu hanya kota. Dan dulu Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selama 207 hari menyelamatkan Republik Indonesia dari tudingan bahwa Indonesia tidak ada lagi. Dan ada presiden kedua dan ketiga, itu orang Minang. Pertama, Bapak Syarifuddin, Prawira Negara, tolong nih wartawan tulis. Kedua adalah Mr. As-Saad. Mr. As-Saad kemudian mendirikan UGM di antaranya. Yang disebut sebagai orang Minang, kalau Anda ke Negeri 9, dan ini sah, ibu saya waktu gadis pernah dilamar oleh Raja Negeri 9, tetapi beliau kemudian memilih jadi dokter, sampai sekarang menjadi dokter di Unair. Itu seluruh orang Negeri 9 orang Minang. Sultan Brunei orang Minang. Lalu kalau Anda ke Singapura, $1 Singapura masih bergambar Datuk orang Minang. Dan yang disebut sebenarnya sebagai orang Minang, dulu sebarannya, wilayahnya, sayang ini Datuk Edwell tidak ada. Saya sedang menunggu film Buya Hamka yang ketiga mana. Karena film Buya Hamka 1-2 menunjukkan tidak ada dulu Provinsi Sumatera Barat. Yang ada adalah Provinsi Sumatera Tengah. Ingat ini. Sumatera Tengah isinya adalah Sumatera Barat plus Jambi plus Lampung plus Riau. Kalau boleh, kalau kurang lebih ya. Dan sebagian Aceh. Daerah Rantau Minang ini baru dilembagakan sekarang, tapi dulu sudah menyebarkan agama Islam sampai Moro, Filipina. Itu orang-orang Minang. Dan Minang ini artinya menang. Ada yang menyebutkan karena hikayat pertempuran antara pasukan Majapahit melawan Sumatera Barat, antara Jawi dan Kabau, ada juga yang bukan itu. Intinya adalah apa manfaatnya? Betul sekali panutan kami tadi mengatakan, tidak ada yang namanya Islam Minang. Islam adalah Ahlussunnah, rahmatan lil alamin. Bahkan lebih jauh lagi ada 124.000 nabi dalam Islam min awwaluz zaman dalam tauhid. Nah, ini maksudnya. Nilai-nilai Islam yang dikemas mungkin dari semua suku bangsa Indonesia hanya Minang lah yang punya berani menunjukkan semboyan ada basan di syarak basan di kitabullah. Walaupun sebagai orang Minang saya juga sedih karena di negeri Minang sendiri kami menghadapi permasalahan LGBTQ, korupsi, lupanya orang ke surau dan lain-lainnya. Saya kira masalah-masalah Minang atau tidak itu tidak usah terlalu dimasalahkan karena dari dulu Minang sudah memberikan banyak kepada negeri ini. Dan maaf sebelum lupa, pesawat pertama yang disumbangkan oleh rakyat Indonesia adalah dari Minang. Itu sumbangan digolang oleh Bung Hatta di Bukit Tinggi, ameh-ameh mak-mak itu saweran bahasa Jawa Baratnya. Saya bilang Jawa Barat karena di sebelah saya ada orang Barat, orang Jawa Barat, sama-sama orang Barat Sumatera Barat gitu. Ini dari dulu Minang begitu, dan Minang sudah menyumbangkan rendang ke dunia. Saya kira itu saja. Ya, cukup. Mungkin ada rekan wartawan yang lain atau cukup terwakili? Silakan Pak. Mungkin Bapak nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul dari Ermol. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana sih konsep dari proyek ini? Apa untuk masalah pendanaannya gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen MUI
menawarkan konsep swap begitu, atau nanti murni bisnis atau bagaimana? Selanjutnya, berapa sih besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini gitu? Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Ya, kalau ini yang menjawab ini Ustaz Khairat ini yang jawab ini wilayah beliau nih. Ya silakan. Baik, tadi juga ada dipaparkan bahwa lahan 75 hektar ini dibeli secara konsorsium dalam sebuah PT. Jadi dibeli secara bersama-sama. Makanya saya dalam 1 tahun itu untuk solisitasi berharap PT ini bisa bergabung ribuan orang. Jadi saya diharapkan ini pembelinya tidak tunggal atau 1-2 orang. Biar rasa kepemilikan PT itu bersama. Karena bersama kita bisa gitu ya. Ini konsepnya adalah itu pembelian pendanaannya adalah secara PT. Dan dari 75 hektar 10 hektar kita hibahkan gitu Bu ya. Kita hibahkan ke Daram. 5 hektar untuk Islamic Center dan 5 hektarnya untuk dikelola secara bisnis untuk biaya operasional Islamic Center sini. Konsep pembiayaan demikian. Kisaran besaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek ini berapa kira-kira? Ini kita belum bisa angka karena kita sedang menganalisis semua ya. Jadi bisa jadi kalau awal kita anggap per meter itu 1 juta, bisa jadi kita dapatkan lahan lebih mahal atau lebih murah. Kita akan analisis bisnis juga. Di pendekatannya ini Buya ya, dikelola secara bisnis, tetapi bisnisnya secara Islami dan untuk dakwah. Jadi komplek ini dikelola secara bisnis, tetapi untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah. Jadi makanya konsepnya tadi adalah secara bisnis, tetapi bisnisnya itu pasti makanya Buya Gus Rizal dan Buya yang lain, kita ingin mencoba bisnis secara Islami itu akan lebih berkah. Kita akan menjadikan sebuah pilot proyek di sini. Itu tidak ada riba di situ dan seterusnya. Ini akan kita jadikan sebuah model gitu. Nah, mulai dari pembelian lahan nanti tadi pagi juga ada pertanyaan atau masukan supaya kalau pembelian rumah tidak ada praktek riba dan seterusnya. Itu kurang lebih demikian ya. Jadi adat Basani Sara Basani Kitabullah akan kita cobakan di sini. Kurang lebih demikian. Tentu ada tahapan ya dengan cara yang berhikmah dan seterusnya. Terima kasih. Boleh tambah satu lagi. Satu lagi. Ya, masalah tadi dikatakan konsepnya bisnis syariah gitu ya, model seperti itu ya. Dan kita tahu konsep itu sekarang jadi semacam apa ya, banyak dianggap tidak kurang bagus lah karena ada unsur-unsur penipuan lah di situ. Sekarang sudah sangat booming sekali. Bagaimana pihak Daram mengantisipasi hal seperti ini gitu. Kemudian juga untuk MUI tadi personal atau berdasarkan lembaga tuh Pak Sekjen menyampaikan dukungannya gitu. Kalau secara lembaga seperti apa gitu. Terima kasih. Mungkin bisa tambah. Ya, jadi baik, terima kasih ya. Ini adalah kritikan dan masukan yang bagus. Jadi mungkin Buya sesepuh, saatnya kita membuktikan bahwa Islam itu lebih baik dan jujur. Ini kita akan mencoba. Tadi buya-buya kita sudah memberi nasihat dan kita juga punya tekad yang sama bahwa Islam itu bukan menipu sebenarnya. Orang yang menipu menggunakan Islam. Justru kita ingin memperlihatkan bahwa bisnis secara Islami itu adalah lebih berkah. Tentu kita tunjukkan proporsionalnya di sini nanti. Makanya dalam tindak lanjut, tadi saya sudah berbicara dengan para tamu yang awal, orang-orang yang memiliki kapasitas, saya sudah minta satu persatu tenaga proporsional untuk menyiapkan ini. Baik dari segi tata ruang, dari segi pembebasan lahan, kita nggak mau pembebasan lahannya yang subhat, yang tidak jelas ya. Semuanya kita menyiapkan ahli-ahli di bidangnya. Jadi ini memang istilahnya tadi, setelah ini kita bukan pekerjaan selesai, ini baru awal pekerjaan berat. Ya, terima kasih kritikannya dan saatnya kita mencontohkan ya bahwa Islam itu adalah keberkahan di situ. Apalagi kita sudah jelas, mungkin Buya sudah paham semua bahwa Allah akan menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Kita akan mencoba di situ.
Tentu dengan cara tahapan-tahapan pendekatan yang baik ke tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Ya, mungkin kepada Buya Amir tadi jika dukungannya secara keorganisasian, kelembagaan seperti apa ya? Gimana, Buya? Silakan Buya. Ya baik, jadi begini, sepanjang yang saya ketahui MUI telah mengeluarkan 166 fatwa. Ya, 164 fatwa ini tentu yang berkenaan dengan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Pengembangan ekonomi keuangan syariah ini baik dalam bentuk social finance, keuangan sosial, maupun keuangan yang bersifat bisnis. Ya, pada prinsipnya bisnis itu wa halallahul bai' wa harrama riba. Tidak boleh ada riba, tidak boleh gharar, tidak boleh ada maisir. Itu jelas. Salah satu akad yang sering digunakan itu adalah akad syirkah. Akad syirkah itu adalah akad kerjasama ya yang harus setara. Perikatan antara 2 atau 3 pihak. Yang tujuannya apa? Untuk menghimpun pembiayaan, memperoleh modal, memperoleh keuntungan, sehingga perikatan melalui akad-akad ini seperti yang ada sekarang di perbankan, ya, semua perbankan, lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga pembiayaan syariah (LBS), di perbankan, asuransi itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Nah, nanti soal Islamic Center yang tadi menggunakan skema bisnis itu harus kita awasi dengan baik. Supaya apa? Supaya akad-akadnya bisa berjalan. Fatwa yang kita maksud tadi seperti syirkah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, intinya ada 2 di sini. Tidak bisa sepenuhnya dengan secara sosial, harus ada bisnisnya. Karena bisnis ini nanti akan menutup kaitannya dengan social finance atau ekonomi biaya-biaya keuangan sosial. Karena kalau sepenuhnya sosial itu agak sulit. Kita tahu orang-orang Minang ini pintar-pintar bisnis. Tentu bisnis yang wa halallahul bai' wa harrama riba. Saya kira nanti setelah ini Buya Elva ini yang membuat desain, kita harus duduk lagi. Jangan diceritakan semua di sini. Ini bukan untuk menceritakan itu. Tapi nanti kita akan rancang lagi dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya umat kita ini bangkit. Umat kita diantaranya adalah daram. Ya, jadi MUI itu bukan pelaku usaha. MUI itu yang mengeluarkan fatwa sekaligus ngawasi. Pelaku usaha itu badan hukum, PT, CP, asuransi. Nah, nanti daram juga bukan pelaku usaha. Gitu. Tapi daram ini memberi amanah kepada PT, perusahaan-perusahaan yang bisnis oriented yang menguntungkan. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Terima kasih. Boleh bos kata? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo seperti yang pernah Ambo sampaikan dulu di waktu mulai kita gedung yang baru. Maka satu-satunya organisasi Minang yang ada di Jakarta yang sudah punya kantor sendiri baru hanya Daram. Daram yang baru lahir beberapa tahun telah punya kantor sendiri. Organisasi-organisasi Minang, Ambo kebetulan tahun 70-an lah di Jakarta. Yang ada sejak tahun 70 belum sampai sekarang, masih pindah-pindah. Pada saat serah terima diserahkan map kosong, tidak ada aset. Sekarang Daram telah punya kantor sendiri dan sekarang mau membuat Islamic Center. Hebat. Hebat Daram. Selamat. Ambo bangga. Ambo bangga sebagai orang tua, bangga dengan Daram, dengan semangatnya yang menggebu-gebu, seakan-akan kita belum sampai ke sana. Dan memang organisasi itu hebat-hebat. Tapi masih kantor sampai kini numpang-numpang. Nggak usah disebut namanya. Itu saja dari Ambo. Selamat Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Ketua LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Nah, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau ya.
Terus sedikit Pak, tadi rasanya ada tertinggal tadi ya, urgensinya dalam membuat Islamic Center Daram. Yang kedua, visi misi Daram dalam membangun Islamic Center ya. Nah itu mungkin silakan tambahkan atau menjawab ini boleh. Buya Refrizal, silakan Buya. Terima kasih. Tadi Buya Elva mungkin dalam pertama tadi, sesi pertama ada bilang intan surullah yang surkum wasabit adam waladina jahadu fina lanahdiam lanahdianum subulna wa innallah lam al musidin. Jadi niatnya untuk mendirikan Islamic Center ini adalah untuk jihad fisabilillah, kata Buya Gus Fidal tadi, untuk meninggikan kalimat Allah. Walazina jahadu jihad. Walazina jahadu fina lana dan subulana. Tapi Daram sebagai dai, namanya dai, dana dan rantau. Tugas pokoknya tidak ditinggalkan. Apa tuh tugas pokoknya? Surah Ali Imran 104. Wal takum minkum yad'una. Wal minkum ummatu yad'una. Tidak meninggalkan tugas da'inya yang yad'una ilal khairi, memperbaiki umat dan bangsa ini. Tadi kata Alfian Tanjung, banyak masjid kita kosong. Terus yang ngisi siapa? Pasti orang beriman. Itu ada di ayat 102-nya Ali Imran. Yang setiap khutbah Jumat disebut. Disebut itu dalam surah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jangan disebut doa. Dipraktekin. Nah orang yang beriman ini akan menghuni masjid tadi. Nggak perlu pakai gabungan-gabungan sholat subuh. Pasti dihuni itu sholat subuh kita. Banyak rakyat kita, umat kita yang buta huruf. Itu termasuk yang yad'una ilal khair. Mengajak orang kepada kebaikan. Banyak kata jadi LGBT di kampung kita. Ya kita berantas LGBT. Yad'una ilal khair. Banyak sekali. Baru ya'muruna bil ma'ruf. Yang ma'ruf aslinya pemerintah ini menjadi gubernur. Pemerintah, presiden. Kalau presiden yang memerintah, ya da'una ilal khairi. Tapi karena kita baru minta, baru mengajak. Ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang kepada yang ma'ruf. Apa tuh yang ma'ruf? Yang sebenarnya orang udah tahu yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Seperti orang maling. Dibilang dia salah, tahu dia salah itu. Kita ya'muruna bil ma'ruf, kita berikan kesadaran kepada masyarakat supaya dia menjadi baik begitu. Ya'muruna bil ma'ruf ya nahunani. Nanti itu yang namanya daram tuh. Wa yanhauna 'anil munkar, daram. Daram tuh, daram. Daram gitu. Jadi begitu namanya daram ya. Jadi kita tidak meninggalkan pokok. Jangan kita lebih konsentrasi pada proyek Islamic Center-nya. Islamic Center tadi adalah sarananya untuk dakwah tadi. Ya dakwah kita walaupun tidak ada Islamic Center tetap berjalan. Tapi itu adalah proyek jangka panjang 5 tahunan. Mungkin lebih daripada itu baru kita laksanakan. Nah, setahun aja baru sosialisasi ya Ustadz ya. Nah, setahun baru sosialisasi. Itu jangka panjang. Tapi dai sehari-hari harus bekerja terus. Tidak pernah berhenti dai itu. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya Haji Refrizal sudah biasa pengalaman di parlemen ini orang. Ya, biasa di parlemen beliau, DPR. Ya, ini tamu kehormatan kita ini. Ya, Ustadz Asep Saifuddin. Ya, silakan ada pandang-pandang Ustadz. Kalau Minang ini Sumatera Barat, sama-sama orang Barat ini. Ya, silakan. Jawa Barat. Ustadz Asep ya. Yang punya Bekasi ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat beruntung sekali dapat berkumpul dengan para tokoh Minang. Minang itu salah satu suku yang saya kagumi. Para pemikir, pejuang, dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mayoritas orang Minang. Bahkan saya ingin menyampaikan di sini bahwa salah satu perjuangan Daram dari sisi politik harus ada yang dilakukan. Apa itu? Yaitu mengusung dan mensosialisasikan agar Buya Nasir sebagai Bapak NKRI. Setuju. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 itu kan NRI, Negara Republik Indonesia. Itu di lembaran negara. Kita menjadi negara serikat, kemudian ada mosi integral
3 April 1950. Jadi ada K dari NRI menjadi NKRI, itu adalah mosi integral Kiai Haji Allahyarham Muhammad Nasir. Jadi perjuangan, dokter ya, perjuangan Daram juga bagaimana memperjuangkan agar Buya Nasir menjadi Bapak NKRI. Kedua, Buya Nasir itu belajar diantaranya di Bandung. Beliau kader Persatuan Islam. Dan dari Buya Nasir itu muncul kader-kader Islam orang Minang di Jawa Barat. Di antaranya ada Kiai Haji Isa Ansori yang mendirikan Front Anti Komunis melawan Soekarno. Bahkan di masa saya remaja, salah satu tokoh yang menjadi bapak para ulama di Bandung itu adalah Allahyarham Kiai Haji Buya Rusyad Nurdin. Itu orang Minang di Masjid Istiqomah. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari wartawan, apakah ini tidak akan memunculkan fanatisme sukuisme? Saya katakan saya optimis. Orang Minang itu lebih terbuka. Indonesia saja pendirinya NKRI, apalagi ini. Tadi kan saya tanya, boleh nggak orang di luar Minang untuk bergabung di sini? Boleh. Nah oleh karena itu harapan saya bukan hanya orang Minang yang berjuang mewujudkan tadi Islamic Center Daram Internasional, tapi ini bisa ditransformasi ke daerah yang lain. Karena Minang itu termasuk seperti Bugis dan Madura biasanya suka mendirikan masjid. Ini lebih progresif lagi. Mendirikan Islamic Center yang terpadu. Bukan hanya tempat kajian, tapi di sini ada tempat bisnis, pendidikan, intinya membangun peradaban Islam. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya dari pagi sampai zuhur tadi sudah panjang lebar dibicarakan, malah ada diskusi dialog malah kan. Cukup lumayan tadi kan. Tinggal nanti lagi kita simpulkan oleh tim yang solid untuk bekerja tentang ini. Mungkin sedikit pandang dari Pak Dr. Abbas Toha. Iya, sedikit Bu ya, 1 menit. Pada wartawan saya tadi sampaikan, Minang itu punya pepatah. Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana pun kami berada atau merantau, kami wajib menghormati dan mematuhi adat istiadat, peraturan dan budaya setempat. Dan tadi betul sekali beliau berkata, NKRI itu didirikan pada saat itu RI itu sudah tidak ada, saudara-saudara. Negara kita sudah hancur, negara-negara boneka. Tetapi beliau Allahyarham Buya Dr. Muhammad Nasir berkeliling ke seluruh kerajaan, dan maaf ya, saya juga wakil ketua bidang keagamaan Kerajaan Nusantara, 200 kerajaan, Matra, masyarakat dan Nusantara ini benar, beliau berkeliling. Akhirnya kerajaan-kerajaan itu mau bersatu menjadi Indonesia kembali. Itu jasa beliau. Dan Buya Nasir juga adalah ketua Ikatan Ulama seluruh dunia, dan ketua juga di Dewan Masjid Dunia. Dan kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya juga pengurus Dewan Dakwah selain Muhammadiyah. Dan juga beliau adalah ketua Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, di dalamnya ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan banyak lagi. Dan sama-sama ditangkap dengan Kiai Haji Hasan Asari dan Buya Hamka, dipenjarakan oleh rezim Nasakom di masa itu. Silakan Buya Abbas ini, Masya Allah ini. Maaf Buya. Buya Abbas Toha. Ya. Ini Ustaz Butaki ini ketua DPW Daram Jawa Timur. Ya. Beliau ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya di Daram ini cuma awal-awal saja, di pinggir-pinggir nguping ya. Ini adik-adik ini kumpul, terakhir kumpul kita di Manggarai, di masjid terakhir ya. Dewan dakwah juga. Ya, jadi Dewan dakwah, jadilah Daram ini. Baik, saya menjawab pertanyaan tadi. Ya. Berapa budget yang diperlukan? Betul? Oke. Insya Allah dalam waktu dekat, blueprint dari pembangunan komunitas itu akan segera selesai. Amin. Ya, insya Allah. Jadi yang ada sekarang ini adalah ide besar, ya, ide diterjemahkan ke dalam program. Program di situ ada namanya budgetingnya, ada ininya, termasuk itu. Nah kemudian roadmap yang 5 tahun itu dari pandangan saya dengan background teknik, manajemen, yang berpengalaman juga membangun komunitas yang luas, ya, itu memang ide besar inilah yang mahal, ya.
Tapi jangan ide besar seperti IKN begitu ya. Oke. Ini maaf sedikit nih, keseleo. Ya. Jadi ide sudah menjadi gagasan, gagasan jadi program, program action. Totally biasanya disebut cetak biru atau blueprint. Disitulah nanti ya, please come, datang kemudian ke kantor Daram, akan saya bantu adik-adik ini semua, buya-buya, untuk menjelaskan itu. Karena tadi dari segi finance ada doktor baru itu, yang dari BI, sekarang konsultan di berbagai perusahaan Khairul Tanjung. Iramadi Irja. Ya. Iramadi Irja. Ya, jadi udah bisik sama saya, itu udah mau bantu nanti katanya. Kenapa? Malah siap, ya enggak. Jadi balik lagi, ini saya tanda kutip ya, bukan kampanye untuk dia enggak. Kalau Anies Baswedan, gagasan, program, action, dikemas di dalam suatu cetak biru untuk pergerakan. Insya Allah seperti Ustadz Alfian Tanjung yang ngebet banget jadi Gubernur Banten, kita doakan dan saya dukung. Ya. Nah, kemudian satu lagi mengenai Muhammad Natsir tadi. Beliau tuh ya enggak, Rabitah Alam Islami, membangun partai, membangun komunitas, membangun percetakan, membangun kader-kader. Hanya dengan nasi bungkus setiap minggu berkumpul, rapat membina tokoh-tokoh. Siapa hasilnya? Banyak. Adian Kusaini yang paling muda. Eha Mahua yang sekarang sudah umur 78, baru saja sakit. Ketua Masyumi. Ini saya koreksi dikit. Bukan Majelis Syuro Masyumi buatan Jepang. Bukan agronim. Tapi Masyumi. Nah, partai silahkan pilih. Tapi pilihlah yang akan menjadi seperti Daram. Sarana untuk kita menuju akhirat. Kesimpulannya, cetak biru insya Allah akan datang. Kita akan tunggu ya para wartawan ini, nanti kita expose lagi. Ya begitu penitia ya. Nah, jadi budgetnya tahu, rumahnya berapa, klasternya berapa, perguruan tingginya itu sampai apa ya, S1, S2, S3. Saya mantan rektor ini. Saya bekas sekolah tinggi. Ngerti saya membangun itu. Dihitung sekarang bisa. Kalau 75 hektar itu berapa? 75 kali 10.000 ya. Nah, kalikan 2 juta rupiah, berapa itu kira-kira? Berapa triliun? 1,5. Lebih. Ya, ini triliun-triliun ini. Tapi insya Allah, apa tadi Ustadz Alfian bilang, innamal a'malu binniyat. Itu dimanapun dibangun, di mana lagi dipinjang, di situ langit dijunjung ya. Leda pejus ketek mah. Bila itu bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dari Malaysia ini, Pak Samdimano Saftin Ruli, Ketua Daram Malaysia. Silakan Pak. Terima kasih Buya Elva dan juga para senior yang lain. Terima kasih banyak karena kesempatan saya ini juga ingin memberi spirit yang begitu baik sekali untuk Buya Elva kita. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, baik di Malaysia juga Buya ya. Persatuan Minang memang banyak. Tapi yang punya bangunan sendiri yang kayak Daram belum ada lagi. Saya syukur alhamdulillah salah satu dalam Daram itu sendiri. Setuah dapet di kaki Mas Buya. Terima kasih banyak Buya. Itu apa namanya aspirasi yang pertama. Yang untuk tentang apa namanya ini Islam Center ini, saya rasa amat baik sekali untuk future, untuk masa depan. Karena Islam Center ini dia menyeluruh, komplit. Bisnisnya, sekolahnya, dakwahnya, rumah sakitnya. Saya rasa ini perancangan yang amat luar biasa. Amat luar biasa. Jadi saranan saya kepada pengurusan Daram, DPP Daram, cobalah buat marketing ke luar negeri. Kalau di Malaysia, kami siap menyambut dan membantu. Mungkin kita ada ibaratkan namanya saudara angkat dengan yayasan-yayasan lain, baik di dunia manapun juga. Dengan adanya saudara angkat ini tadi, kita saling membantu satu sama lain. Itu satu.
Dan yang kedua, seperti mana yang sekarang orang sistemnya begini aja. Kalau di Malaysia, sumbanglah 100 ringgit kali 1000 berapa. Jadi begitu mudahnya untuk mencari uang itu dalam menyumbang. Jadi mereka itu taruh QR. Kalau Indonesia, Malaysia, QR-nya kan tak sama. Tetapi ada QR yang untuk internasional. Seperti PCMM, Persatuan Cendekia Minang Malaysia, kami ada QR-nya. Jadi ahli dari sini bisa langsung transfer uang itu melalui QR. QR itu yang baru itu. Jadi kalau ada orang-orang di luar negeri, insya Allah kami siap berpromosi, tolong sumbang 10 ringgit kayak 20 ringgit, 50 ringgit, 1.000 itu lebih bagus lagi. Melalui QR aja. Itu aja. Saya rasa saya amat bangga sekali dengan Buya Elva. Itu saya bilang dalam masa 5 tahun ya, bangun Daram ini. Kami menompang ke sana ke sini, bukan menompang, menyewa. Saya rasa sekian saja Buya. Sekali lagi tahniah dan syabas kepada DPP IKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa ini sudah pukul 3 ya. Sudah pukul 3, saatnya asar mau masuk. Atau mungkin ada yang sedikit ya Biar Gus Rizal ya. Silakan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan MUI bagaimana? MUI tidak bisa melepaskan Daram. Apapun yang akan dijalani oleh Daram, MUI akan terus mendampingi. Karena dari awal berdirinya Daram ini, MUI adalah tempat berkonsultasinya. Dan yang mengukuhkan pertama sekali adalah Wakil Ketua Umum waktu itu Buya almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Dan juga saya juga hadir waktu itu. Nah, kemudian terkait dengan skema bisnis yang tadi ada disinggung, ada beberapa persoalan ya. Sebenarnya bukan skema bisnis yang bermasalah. Karena bisnis syariah itu tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga menenangkan karena dia berada dalam fatwa yang telah dipandu oleh Majelis Ulama. Tetapi bukan berarti dengan fatwa itu jaminan bahwa bisnis itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Karena membutuhkan lagi komitmen kesyariahan dari pengelola bisnis. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dengan catatan yang harus dikelola secara profesional. Kemudian terkait dengan keberadaan Islamic Center, apakah ini dibutuhkan? Saya rasa dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena dakwah sekarang ini tidak bisa hanya dakwah dalam bentuk khitabiyah, ceramah. Tapi harus dakwah dengan apa? Dengan menampilkan model yang bisa dilihat dan ditiru. Begitu dakwah Nabi. Jadi kalau tadi kita melihat, saya baru melihat tadi ketika dipresentasikan, saya teringat bagaimana kota Madinah dibangun pertama sekali. Tidak hanya masjid saja, tapi di sekitarnya ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, menjadi pusat berbagai kegiatan, bukannya tempat salat saja masjid tersebut. Dan yang paling mendasar, dari situlah nur, cahaya, kehidupan harus dikembangkan. Jadi dai harus punya labor. Jadi bukan dokter saja yang punya tempat praktek dan labor. Bukan hanya ahli perbankan saja. Saya mau tanya, ini Buya-Buya bagaimana mengevaluasi efektivitas dakwah? Kan bingung ya kan? Sekali sebulan ketemu cuman. Kita tidak tahu sampai di mana jangkauan dakwah itu berpengaruh atau tidak. Jadi harus ada labor. Dari situlah kita bisa melihat apakah dakwah ini efektif atau tidak efektif. Kita bisa melihat apa titik lemah, apa kebutuhan umat, apa yang sedang perlu untuk diberikan jawaban. Semua itu dalam rangka apa? Kalau saya sederhana saja mengatakan, Daram harus hadir di tengah umat, baik secara konsep pemikiran maupun secara gerakan, dan termasuk juga kehadiran hati di tengah umat. Dan itu membutuhkan wadah. Jadi tidak bisa wadahnya tidak diurus oleh orang yang mengerti dakwah. Jadi kalau wadah itu diurus oleh orang tidak mengerti dakwah, antara gerakan dakwah dengan visi dakwah tidak seiring. Nah, Daram akan seperti itu. Jadi karena itu harus ada jaminan
bahwa bangunan ini akan dikelilingi oleh berbagai aktivitas dan kegiatan yang nafasnya ada di masjid tersebut. Nah, bagaimana mewujudkannya kalau hanya konsep seperti itu? Daram harus mengimplementasikannya. Tentu dengan konsep yang harus kolaboratif. Ini tidak semuanya wakaf. Tidak semuanya sedekah. Karena umat ini harus dilatih juga berekonomi dengan baik. Umat ini harus dilatih juga berkoordinasi, bermusyarakah, bermitra dengan baik. Umat ini harus bisa memberi fasilitas kepada orang-orang yang punya skill. Nah, jadi masjid hanyalah pusat saja, sedangkan aktivitasnya akan ada di sekitarnya. Dan diharapkan membias lebih luas. Tentu tidak hanya menjangkau orang Minang saja. Karena Minang hadir bukan untuk Minangkabau. Minang hadir adalah untuk berkontribusi kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dari latar belakang suku apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup panjang, lebar, cukup sempurna ya. Insya Allah kita ingin buktikan nanti seperti apa aplikasinya di lapangan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Kami dari DPP akan mengundang nanti. Kami mengundang tokoh-tokoh nanti yang siap terjun mewujudkan ini insya Allah. Mungkin ada closing aja. Closing dari sedikit saja. Closing ya. Ini untuk mempersiapkan ini butuh para ahli di bidangnya. Jadi bagi teman-teman atau mungkin teman punya kawan untuk bisa mungkin ahli di bidang lingkungan sebagainya, kita akan minta tim. Tadi kalau Ustadz Indra sudah siap, jadi kami mengajak ya. Karena ini nggak bisa dikelola 1-2 orang. Ini perlu kerja tim dan ahli di bidangnya masing-masing. Apalagi kita masuk kepada hal yang lebih teknis. Mungkin itu saja kami menghimbau bagi teman-teman yang memiliki ahlian dan sebagainya. Ayo kita bangun bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para buya semua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, tibalah saatnya acara akan kita tutup. Kehadiran Bapak Ibu semua merupakan energi positif bagi kami untuk melanjutkan cita-cita Daram ke depannya. Sekali lagi kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, bantuan, arahan dan bimbingan serta donaturnya kepada seluruh yang hadir, terutama kepada Rumah Makan Kariminang, Regista Foundation, The Besto, Rumah Makan Surya, Elamanten, dan Tuanku Khalifah Umroh dan Haji. Semoga semuanya menjadi amal ibadah yang baik dan insya Allah Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.